Korban terbaru ditemukan di sektor A2 di dekat area wudhu sekira pukul 16 lebih 15 menit dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait situasi terkini dan update terbaru, korban Pondok Pesantren Al-Qasimi ini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim rekan Taufik. Silahkan laporan Anda. Ya, selamat petang Anggra, selamat petang Tribuners. Kami melaporkan dari Kompleks Pondok Pesantren Al-Qasimi di Buturan Sidoarjo. Kenapa kami berada di pinggir jalan ini? Karena baru saja ambulan melintas, yakni ambulan yang mengangkut jenazah terakhir yang ditemukan pukul 17.33 tadi. Namun yang ditemukan terakhir ini bentuknya hanya body part atau bagian tubuh, tepatnya adalah bagian kaki sebelah kanan dari pangkal paha sampai kaki bagian bawah. Dengan temuan baru ini artinya ada 17 korban meninggal dunia yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan selama ini. Dari 17 itu, satu diantaranya dalam bentuk potongan tubuh atau body part. Sementara di lokasi kejadian, upaya pencarian terus dilakukan oleh tim SAR gabungan itu dengan menggunakan alat berat di lokasi. Alat berat dipakai untuk membuka area, kemudian ketika terlihat ada jenazah korban, proses evakuasinya dilakukan dengan manual. Korban dievakuasi, dimasukkan ke kantong jenazah, kemudian dibawa ke ambulan untuk diangkat menuju ke Rumah Sakit Bayangkara di Surabaya. Karena di sana tim DPI bekerja untuk melakukan identifikasi terhadap para korban. Dengan temuan ini total sudah ada 17 korban, itu baru 5 korban yang dikenali identitasnya, yakni 5 korban yang ditemukan pada pertama pencarian lalu, sementara 11 lainnya sejauh ini masih proses identifikasi. Kendalanya karena beberapa hari mereka berada di bawah runtuh, kondisi tubuh korban sudah berubah begitu, sehingga KTP sidik jarinya juga tidak banyak diketahui, sehingga upaya identifikasi paling maksimal dilakukan tes DNA. Nah, proses itulah yang kemudian membutuhkan itu. Untuk menunggu proses itu, orang tua atau ratusan wali santri, orang tua para korban yang selama ini menunggu di kampus Al-Qasimi atau area di sekitar pondok pesantren, disarankan oleh Basarnas atau BNPB untuk berpindah ke kawasan Polda Jatim atau area sekitar Rumah Sakit Bayangkara yang berada di sebelum Polda Jatim di Jalan Ahmad Surabaya. Di sana fasilitas sudah disiapkan termasuk logistik dan sebagainya untuk orang tua atau wali santri yang menunggu proses identifikasi kepada anaknya. Diharapkan dengan begitu proses identifikasi lebih cepat untuk pencocokan data, barang dan sebagainya. Begitu Andra. Sementara di sekitar lokasi petugas masih terus berjaga, tim SAR masih bergantian melakukan silih berganti, melakukan shift begitu, setiap shiftnya 3 jam. Malam ini kami tadi sempat ngobrol dengan beberapa alumni santri. Malam ini proses pencarian kepada korban di lokasi kejadian juga akan melibatkan alumni santri, alumni pondok pesantren yang beberapa hari terakhir juga berada di sekitar pesantren. Itu juga sudah atas persetujuan oleh Basarnas. Mungkin mereka akan membantu proses pencarian seperti pengangkatan puing dan sebagainya. Kabar lain yang kami himpun hari ini, mulai kemarin puing-puing atau bekas reruntuhan bangunan di lokasi kejadian yang berhasil dievakuasi dengan alat berat diangkut menggunakan dan dibawa ke TPA di Japur semua batu atau itu
dijadi satu kan proyekan yang atas mengatakannya belum fokus ke penyelidikan. Polisi masih berupaya di sisi kemanusiaan, yakni melakukan pencarian terhadap para korban yang masih tertimbun di bawah. Dugaannya sejauh ini masih ada sekitar 47 korban yang berada di bawah reruntuhan. Demikian, Anggra. Baik rekan Taufik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ubaidillah, oke. Duka mendalam menyelimuti keluarga Gus Ubaidillah, 14 tahun salah satu korban meninggal dunia dalam insiden runtuhnya bangunan bertingkat Pondok Pesantren Al-Qausidi di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Santri kelas 3 SMP itu diyakini wafat dalam kondisi terbaik, yakni ketika sedang menunaikan ibadah sholat asar. Agus ditemukan tim SAR gabungan pada urutan kelima pencarian pada Selasa 30 September lalu. Keyakinan keluarga diperkuat dengan adanya luka memar pada bagian mulut dan hidung korban. Hal itu dianggap sebagai tanda bahwa Agus tengah bersujud ketika tertimpa reruntuhan. Insiden itu terjadi bertepatan dengan waktu salat asar yang menurut sang ayah, korban terjadi di rakaat kedua. Meski tidak melihat langsung kondisi jenazah karena sudah disucikan, sang ayah meyakini anaknya wafat dalam posisi sujud. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh ayah korban bernama Ahmad Faiz pada Kamis 2 Oktober 2025. Agus diketahui merupakan anak keempat dari 5 bersaudara dan terakhir bertemu keluarga 2 hari sebelum kejadian. Di mata keluarga, Agus dikenal sebagai sosok periang, cenaka, dan mudah tersenyum, namun belakangan ini lebih banyak terdiam dan tersenyum. Sang ayah mengenang putranya yang selalu tersenyum meskipun dimarahi atau ditegur. Selain itu, ayah Agus juga gemar memakan ayam dan selalu menjunjung tinggi kebersamaan dengan rekan-rekannya. Kebiasaannya berbagi makanan kiriman dari orang tua menjadi kenangan tersendiri bagi sang keluarga. Meski demikian, pihak keluarga menepis isu adanya hukuman berupa pekerjaan konstruksi bagi santri. Sang ayah menegaskan bahwa aktivitas utama santri yaitu belajar mengaji dan beribadah. Hanya itu saat Mas Agus itu sholat ya? Kalau kejadian ini memang waktunya ya. Sholat asar itu ya, rakaat kedua itu. Untuk Mas Agus ini lukanya itu kemarin ketika dilihat itu di bagian mana Pak lukanya? Ini gini bukan apa namanya. Ya kan bisa disucikan di sana. Jadi saya enggak menyucikan lagi. Oh sudah nggak lihat lagi ya? Kan jadi tidak. Berarti memang langsung. Jangan di sini.
Yang parah di bagian wajah ya. Yang kelihatan mulut sama hidung. Seakan-akan betul kalau itu tempat betul. Jadi yang kelihatan di sini. Yang memar itu ya, yang bagian mulut sama hidung. Nanti yang menandakan Mas Agus dalam keadaan sujud gitu terakhir kali ini. Tapi ya istilahnya nggak pasti, rasanya nggak tahu sendiri. Nggak tahu sendiri. Tapi jangan meyakini begitu nih. Kalau saya meyakini begitu. Soalnya kalau kakinya keterpit itu dia itu sepertinya memang gitu. Oh, memang ketimpa itu ya. Enggak, ya sepertinya enggak tahu sendiri. Oh. Apa-apa. Oh. Pemirsa, Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggrahini Widya. Jumlah korban meninggal dunia akibat robohnya bangunan 3 lantai di Pondok Pesantren Al-Qazini Buduran Sidoarjo, Jawa Timur kembali bertambah. Hingga Sabtu 4 Oktober sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 29 orang dengan 16 diantaranya meninggal dunia. Korban terbaru ditemukan di sektor A2 di dekat area wudhu sekira pukul 16:15 dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait situasi terkini dan update terbaru korban Pondok Pesantren Al-Qazini ini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim rekan Taufik. Silahkan laporan Anda. Ya, selamat petang Andra, selamat petang Tribuners. Kami melaporkan dari Kompleks Pondok Pesantren Al-Qazini di Buduran Sidoarjo. Kenapa kami berada di pinggir jalan ini? Karena baru saja ambulan melintas, yakni ambulan yang mengangkut jenazah terakhir yang ditemukan pukul 17.33 tadi. Namun yang ditemukan terakhir ini bentuknya hanya body part atau bagian tubuh, tepatnya adalah bagian kaki sebelah kanan dari pangkal paha sampai kaki bagian bawah. Dengan temuan baru ini artinya ada 17 korban meninggal dunia yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan selama ini. Dari 17 itu, 1 diantaranya dalam bentuk potongan tubuh atau body part. Sementara di lokasi kejadian, upaya pencarian terus dilakukan oleh tim SAR gabungan itu dengan menggunakan alat berat di lokasi. Alat berat dipakai untuk membuka area, kemudian ketika terlihat ada jenazah korban, proses evakuasinya dilakukan dengan manual. Korban dievakuasi, dimasukkan ke kantong jenazah, kemudian dibawa ke ambulan untuk diangkat menuju ke Rumah Sakit Bayangkara di Surabaya. Karena di sana tim DPI bekerja untuk melakukan identifikasi terhadap para korban. Dengan temuan ini, total sudah ada 17 korban itu, baru 5 korban yang dikenali identitasnya, yakni 5 korban yang ditemukan pada pertama pencarian lalu, sementara 11 lainnya sejauh ini masih proses identifikasi. Kendalanya karena beberapa hari mereka berada di bawah runtuh. Kondisi tubuh sudah berubah begitu, sehingga KTP sidik jarinya juga tidak banyak diketahui, sehingga upaya identifikasi paling maksimal dilakukan tes DNA. Nah, proses itulah yang kemudian membutuhkan itu. Untuk menunggu proses itu, orang tua atau ratusan wali santri, orang tua para korban yang selama ini menunggu di kampus Al-Qazini atau area di sekitar pondok pesantren, disarankan oleh Basarnas atau BNPB untuk berpindah ke kawasan Polda Jatim atau area sekitar Rumah Sakit Bayangkara yang berada di sebelum Polda Jatim di Jalan Ahmad Surabaya. Di sana
fasilitas sudah disiapkan termasuk logistik dan sebagainya untuk orang tua atau wali santri yang memenuhi proses identifikasi kepada anaknya. Diharapkan dengan begitu proses identifikasi lebih cepat untuk pencocokan data, barang dan sebagainya. Begitu Andra. Sementara di sekitar lokasi petugas masih terus berjaga, tim SAR masih bergantian melakukan silih berganti, melakukan shift begitu, setiap shiftnya 3 jam. Malam ini kami tadi sempat ngobrol dengan beberapa alumni santri. Malam ini proses pencarian kepada korban di lokasi kejadian juga akan melibatkan alumni santri, alumni pondok pesantren yang beberapa hari terakhir juga berada di sekitar pesantren. Itu juga atas persetujuan oleh Basarnas. Mungkin mereka akan membantu proses pencarian seperti pengangkatan puing dan sebagainya. Kabar lain yang kami himpun hari ini, mulai kemarin puing-puing atau bekas reruntuhan bangunan di lokasi kejadian yang berhasil dievakuasi dengan alat berat diangkut menggunakan dan dibawa ke TPA di Japur semua atau itu jadi satu kan proyekan yang atas mengatakannya belum fokus ke penyelidikan. Polisi masih berupaya di sisi kemanusiaan, yakni melakukan pencarian terhadap para korban yang masih tertimbun di bawah. Dugaannya sejauh ini masih ada sekitar 47 korban yang berada di bawah reruntuhan. Sekian, Anggra. Baik rekan Taufik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ubaidillah, oke. Duka mendalam menyelimuti keluarga Gus Ubaidillah, 14 tahun salah satu korban meninggal dunia dalam insiden runtuhnya bangunan bertingkat Pondok Pesantren Al-Qasidi di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Santri kelas 3 SMP itu diyakini wafat dalam kondisi terbaik, yakni ketika sedang menunaikan ibadah sholat asar. Agus ditemukan tim SAR gabungan pada urutan kelima pencarian pada Selasa 30 September lalu. Keyakinan keluarga diperkuat dengan adanya luka memar pada bagian mulut dan hidung korban. Hal itu dianggap sebagai tanda bahwa Agus tengah bersujud ketika tertimpa reruntuhan. Insiden itu terjadi bertepatan dengan waktu salat asar yang menurut sang ayah, korban terjadi di rakaat kedua. Meski tidak melihat langsung kondisi jenazah karena sudah disucikan, sang ayah meyakini anaknya wafat dalam posisi sujud.
Pernyataan ini disampaikan langsung oleh ayah korban bernama Ahmad Faiz pada Kamis 2 Oktober 2025. Agus diketahui merupakan anak keempat dari 5 bersaudara dan terakhir bertemu keluarga 2 hari sebelum kejadian. Di mata keluarga, Agus dikenal sebagai sosok periang, jenaka, dan mudah tersenyum, namun belakangan ini lebih banyak terdiam dan tersenyum. Sang ayah mengenang putranya yang selalu tersenyum meskipun dimarahi atau ditegur. Selain itu, ayah Agus juga gemar memakan ayam dan selalu menjunjung tinggi kebersamaan dengan rekan-rekannya. Kebiasaannya berbagi makanan kiriman dari orang tua menjadi kenangan tersendiri bagi sang keluarga. Meski demikian, pihak keluarga menepis isu adanya hukuman berupa pekerjaan konstruksi bagi santri. Sang ayah menegaskan bahwa aktivitas utama santri yaitu belajar mengaji dan beribadah. Hanya itu saat Mas Agus itu sholat ya? Kalau kejadian ini memang waktu Sholat asar itu ya, rakaat kedua ya. Untuk Mas Agus ini lukanya itu kemarin ketika dilihat itu di bagian mana Pak lukanya? ini gini bukan apa namanya. Ya kan bisa disisihkan di sana. Jadi ya enggak menyucikan lagi. Oh sudah nggak lihat lagi ya? Berarti memang langsung karena ini sini. yang parah di bagian wajah ya? Yang kelihatan mulut sama hidung. Seakan-akan betul kalau itu kera apa waktu sujud. Oh. Jadi yang kelihatan di sini. Yang memar itu ya, yang Ini bagian mulut sama hidung. Berarti yang menandakan Mas Agus dalam keadaan sujud gitu terakhir kali ini Bang. tapi ya istilahnya nggak pasti rasanya nggak tahu sendiri. Nggak tahu sendiri. Tapi jangan meyakini begitu nih. Kalau saya meyakini seperti itu, soalnya kalau kakinya keterspit itu yang itu sepertinya memang gitu. Oh memang ketimpa itu ya? Enggak, ya sepertinya Oh. tidak tahu sendiri. Oh. Kata-katanya. Oh. Pemirsa Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggrahini Widya. Jumlah korban meninggal dunia akibat robohnya bangunan 3 lantai di Pondok Pesantren Al-Qasim Buduran Sidoarjo, Jawa Timur kembali bertambah. Hingga Sabtu 4 Oktober sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 29 orang dengan 16 diantaranya meninggal dunia. Korban terbaru ditemukan di sektor A2 di dekat area wudhu sekira pukul 16:15 dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait situasi terkini dan update terbaru korban Pondok Pesantren Al-Qasim ini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim rekan Taufik. Silahkan laporan Anda. Ya, selamat petang Anggra, selamat petang Tribuners. Kami melaporkan dari Kompleks Pondok Pesantren Al-Qasim di Buduran Sidoarjo. Kenapa kami berada di pinggir jalan ini? Karena baru saja ambulan melintas, yakni ambulan yang mengangkut jenazah terakhir yang ditemukan pukul 17.33 tadi. Namun yang ditemukan terakhir ini bentuknya hanya body part atau bagian tubuh. Tepatnya adalah bagian kaki sebelah kanan dari pangkal paha sampai kaki bagian bawah. Dengan temuan baru ini artinya ada 17 korban meninggal dunia yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan selama ini. Dari 17 itu, 1 diantaranya dalam bentuk potongan tubuh atau body part. Sementara di lokasi kejadian, upaya pencarian terus dilakukan oleh tim SAR gabungan itu dengan menggunakan alat berat di lokasi. Alat berat dipakai untuk membuka area, kemudian ketika terlihat ada jenazah korban, proses evakuasinya dilakukan dengan manual.
Korban dievakuasi, dimasukkan ke kantong jenazah, kemudian dibawa ke ambulan untuk diangkat menuju ke Rumah Sakit Bayangkara di Surabaya. Karena di sana tim DPI bekerja untuk melakukan identifikasi terhadap para korban. Dengan temuan ini total sudah 17 korban itu, baru 5 korban yang dikenali identitasnya, yakni 5 korban yang ditemukan pada pertama pencarian lalu, sementara 11 lainnya sejauh ini masih proses identifikasi. Kendalanya karena beberapa hari mereka berada di bawah runtuh. Kondisi tubuh sudah berubah begitu, sehingga KTP sidik jarinya juga tidak banyak diketahui, sehingga upaya identifikasi paling maksimal dilakukan tes DNA. Nah, proses itulah yang kemudian membutuhkan itu. Untuk menunggu proses itu, orang tua atau ratusan wali santri, orang tua para korban yang selama ini menunggu di kampus Al-Khazini atau area di sekitar pondok pesantren, disarankan oleh Basarnas atau BNPB untuk berpindah ke kawasan Polda Jatim atau area sekitar Rumah Sakit Bayangkara yang berada di sebelum Polda Jatim di Jalan Ahmad Surabaya. Di sana fasilitas sudah disiapkan termasuk logistik dan sebagainya untuk orang tua atau wali santri yang menunggu proses identifikasi kepada anaknya. Diharapkan dengan begitu proses identifikasi lebih cepat untuk pencocokan data, barang dan sebagainya. Begitu Angga. Sementara di sekitar lokasi, petugas masih terus berjaga, tim SAR masih bergantian, melakukan silih berganti, melakukan shift begitu, setiap shiftnya 3 jam. Malam ini kami tadi sempat ngobrol dengan beberapa alumni santri. Malam ini proses pencarian kepada korban di lokasi kejadian juga akan melibatkan alumni yang santri, alumni pondok pesantren yang beberapa hari terakhir juga berada di sekitar pesantren. Itu juga atas persetujuan oleh Basarnas. Mungkin mereka akan membantu proses pencarian seperti pengangkatan puing dan sebagainya. Kabar lain yang kami himpun hari ini, mulai kemarin puing-puing atau bekas reruntuhan bangunan di lokasi kejadian yang berhasil dievakuasi dengan alat berat diangkut menggunakan dan dibawa ke PPA di Japur semua batu atau itu dijadi satu kan proyekan yang atas mengatakannya belum fokus ke penyelidikan. Polisi masih berupaya di sisi kemanusiaan, yakni melakukan pencarian terhadap para korban yang masih tertimbun di bawah. Dugaannya sejauh ini masih ada sekitar 47 korban yang berada di bawah reruntuhan. Demikian, Anggra. Baik rekan Taufik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. TV rekapku. Lo kan
Ubaidillah. Oke. Duka mendalam menyelimuti keluarga Gus Ubaidillah, 14 tahun salah satu korban meninggal dunia dalam insiden runtuhnya bangunan bertingkat Pondok Pesantren Al-Qausini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Santri kelas 3 SMP itu diyakini wafat dalam kondisi terbaik, yakni ketika sedang menunaikan ibadah sholat asar. Agus ditemukan tim SAR gabungan pada urutan kelima pencarian pada Selasa 30 September lalu. Keyakinan keluarga diperkuat dengan adanya luka memar pada bagian mulut dan hidung korban. Hal itu dianggap sebagai tanda bahwa Agus tengah bersujud ketika tertimpa reruntuhan. Insiden itu terjadi bertepatan dengan waktu salat asar yang menurut sang ayah, korban terjadi di rakaat kedua. Meski tidak melihat langsung kondisi jenazah karena sudah disucikan, sang ayah meyakini anaknya wafat dalam posisi sujud. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh ayah korban bernama Ahmad Faiz pada Kamis 2 Oktober 2025. Agus diketahui merupakan anak keempat dari 5 bersaudara dan terakhir bertemu keluarga 2 hari sebelum kejadian. Di mata keluarga, Agus dikenal sebagai sosok periang, cenaka, dan mudah tersenyum, namun belakangan ini lebih banyak terdiam dan tersenyum. Sang ayah mengenang putranya yang selalu tersenyum meskipun dimarahi atau ditegur. Selain itu, ayah Agus juga gemar memakan ayam dan selalu menjunjung tinggi kebersamaan dengan rekan-rekannya. Kebiasaannya berbagi makanan kiriman dari orang tua menjadi kenangan tersendiri bagi sang keluarga. Meski demikian, pihak keluarga menepis isu adanya hukuman berupa pekerjaan konstruksi bagi santri. Sang ayah menegaskan bahwa aktivitas utama santri yaitu belajar mengaji dan beribadah. Hanya itu saat Mas Agus itu sholat ya? Kalau kejadiannya memang waktu Sholat asar itu ya, rakaat kedua ya. Untuk Mas Agus ini lukanya itu kemarin ketika dilihat itu di bagian mana Pak lukanya? ini gini bukan apa namanya. Ya kan bisa disucikan di sana. Jadi kan tidak menyucikan lagi. Oh sudah nggak lihat lagi ya? Kan sudah tidak. Berarti memang langsung Karena ini sini. yang parah di bagian wajah ya? Yang bagian mulut sama hidung. Seakan-akan betul kalau itu kera apa waktu sujud. Oh. Jadi yang kelihatan di sini. Yang memar itu ya, yang Ini bagian mulut sama hidung. Artinya menandakan Mas Agus dalam keadaan sujud gitu terakhir kali ini. tapi ya istilahnya tidak pasti rasanya tidak tahu sendiri. Nggak tahu sendiri. Tapi jangan kan meyakini begitu nih. Kalau saya meyakini begitu, soalnya kalau kakinya keterspit itu dia itu sepertinya memang gitu. Oh, memang ketimpa itu ya. Tidak, ya sepertinya tidak tahu sendiri. Oh. Apa-apa. Oh. Pemirsa, Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggrahini Widya. Jumlah korban meninggal dunia akibat robohnya bangunan 3 lantai di Pondok Pesantren Al-Qausini Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur kembali bertambah. Hingga Sabtu 4 Oktober sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 29 orang dengan 16 diantaranya meninggal dunia. Korban terbaru ditemukan di sektor A2 di dekat area wudhu sekira pukul 16:15 dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait situasi terkini dan update terbaru korban Pondok Pesantren Al-Qausini ini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim rekan Taufik. Silahkan laporan Anda. Ya, selamat petang Anggra, selamat petang Tribuners. Kami melaporkan dari Kompleks Pondok Pesantren Al-Qausini di Buduran, Sidoarjo.
Kenapa kami berada di pinggir jalan ini? Karena baru saja ambulan melintas, yakni ambulan yang mengangkut jenazah terakhir yang ditemukan pukul 17.33 tadi. Namun yang ditemukan terakhir ini bentuknya hanya body part atau bagian tubuh, tepatnya adalah bagian kaki sebelah kanan dari pangkal paha sampai kaki bagian bawah. Dengan temuan baru ini artinya ada 17 korban meninggal dunia yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan selama ini. Dari 17 itu, 1 diantaranya dalam bentuk potongan tubuh atau body part. Sementara di lokasi kejadian, upaya pencarian terus dilakukan oleh tim SAR gabungan itu dengan menggunakan alat berat di lokasi. Alat berat dipakai untuk membuka area, kemudian ketika terlihat ada jenazah korban, proses evakuasinya dilakukan dengan manual. Korban dievakuasi, dimasukkan ke kantong jenazah, kemudian dibawa ke ambulan untuk diangkat menuju ke Rumah Sakit Bayangkara di Surabaya. Karena di sana tim DPI bekerja untuk melakukan identifikasi terhadap para korban. Dengan temuan ini, total sudah ada 17 korban itu, baru 5 korban yang dikenali identitasnya, yakni 5 korban yang ditemukan pada pertama pencarian lalu, sementara 11 lainnya sejauh ini masih proses identifikasi. Kendalanya karena beberapa hari mereka berada di bawah runtuh. Kondisi tubuh sudah berubah begitu, sehingga KTP sidik jarinya juga tidak banyak diketahui, sehingga upaya identifikasi paling maksimal dilakukan tes DNA. Nah, proses itulah yang kemudian membutuhkan itu. Untuk menunggu proses itu, orang tua atau ratusan wali santri, orang tua para korban yang selama ini menunggu di kampus Al-Khazini atau area di sekitar pondok pesantren, disarankan oleh Basarnas atau BNPB untuk berpindah ke kawasan Polda Jatim atau area sekitar Rumah Sakit Bayangkara yang berada di sebelum Polda Jatim di Jalan Ahmad Surabaya. Di sana fasilitas sudah disiapkan termasuk logistik dan sebagainya untuk orang tua atau wali santri yang menunggu proses identifikasi kepada anaknya. Diharapkan dengan begitu proses identifikasi lebih cepat untuk pencocokan data, barang, dan sebagainya. Begitu Andra. Sementara di sekitar lokasi, petugas masih terus berjaga, tim SAR masih bergantian, melakukan silih berganti, melakukan shift begitu, setiap shiftnya 3 jam. Malam ini kami tadi sempat ngobrol dengan beberapa alumni santri. Malam ini proses pencarian kepada korban di lokasi kejadian juga akan melibatkan alumni santri, alumni pondok pesantren yang beberapa hari terakhir juga berada di sekitar pesantren. Itu juga atas persetujuan oleh Basarnas. Mungkin mereka akan membantu proses pencarian seperti pengangkatan puing dan sebagainya. Kabar lain yang kami himpun hari ini, mulai kemarin puing-puing atau bekas reruntuhan bangunan di lokasi kejadian yang berhasil dievakuasi dengan alat berat diangkut menggunakan dan dibawa ke TPA di Japur semua atau itu jadi satu kan proyekan yang atas mengatakannya belum fokus ke penyelidikan. Polisi masih berupaya di sisi kemanusiaan, yakni melakukan pencarian terhadap para korban yang masih tertimbun di bawah. Dugaannya sejauh ini masih ada sekitar 47 korban yang berada di bawah reruntuhan. Sekian, Anggra. Baik rekan Taufik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Ubaidillah, oke. Duka mendalam menyelimuti keluarga Gus Ubaidillah, 14 tahun salah satu korban meninggal dunia dalam insiden runtuhnya bangunan bertingkat Pondok Pesantren Al-Qasidi di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Santri kelas 3 SMP itu diyakini wafat dalam kondisi terbaik, yakni ketika sedang menunaikan ibadah sholat asar. Agus ditemukan tim SAR gabungan pada urutan kelima pencarian pada Selasa 30 September lalu. Keyakinan keluarga diperkuat dengan adanya luka memar pada bagian mulut dan hidung korban. Hal itu dianggap sebagai tanda bahwa Agus tengah bersujud ketika tertimpa reruntuhan. Insiden itu terjadi bertepatan dengan waktu salat asar yang menurut sang ayah, korban terjadi di rakaat kedua. Meski tidak melihat langsung kondisi jenazah karena sudah disucikan, sang ayah meyakini anaknya wafat dalam posisi sujud. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh ayah korban bernama Ahmad Faiz pada Kamis 2 Oktober 2025. Agus diketahui merupakan anak keempat dari 5 bersaudara dan terakhir bertemu keluarga 2 hari sebelum kejadian. Di mata keluarga, Agus dikenal sebagai sosok periang, cenaka, dan mudah tersenyum, namun belakangan ini lebih banyak terdiam dan tersenyum. Sang ayah mengenang putranya yang selalu tersenyum meskipun dimarahi atau ditegur. Selain itu, ayah Agus juga gemar memakan ayam dan selalu menjunjung tinggi kebersamaan dengan rekan-rekannya. Kebiasaannya berbagi makanan kiriman dari orang tua menjadi kenangan tersendiri bagi sang keluarga. Meski demikian, pihak keluarga menepis isu adanya hukuman berupa pekerjaan konstruksi bagi santri. Sang ayah menegaskan bahwa aktivitas utama santri yaitu belajar mengaji dan beribadah. Hanya itu saat Mas Agus itu sholat ya? Kalau kejadiannya memang waktunya. Sholat asar itu ya, rakaat kedua itu. Untuk Mas Agus ini lukanya itu kemarin ketika dilihat itu di bagian mana Pak lukanya? Ini gini bukan apa namanya. Ya kan bisa disisihkan di sana. Jadi saya tidak menyucikan lagi. Oh sudah nggak lihat lagi ya? Berarti memang langsung yang parah di bagian wajah ya? Yang kelihatan mulut sama hidung. Seakan-akan betul kalau itu kera apa waktu sujud. Oh. Jadi yang kelihatan kesini. Yang memar itu ya, yang bagian mulut sama hidung. Nanti yang menandakan Mas Agus dalam keadaan sujud gitu terakhir kali ini. Tapi ya istilahnya tidak pasti, rasanya tidak tahu sendiri. Tidak tahu sendiri. Tapi jangan meyakini begitu ya. Kalau saya meyakini begitu, soalnya kalau kakinya kecepit itu dia itu sepertinya memang gitu. Oh, memang ketimpa itu ya? Enggak, ya sepertinya tidak tahu sendiri. Oh. Kata-katanya. Oh.
Pemirsa Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggrahini Widya. Jumlah korban meninggal dunia akibat robohnya bangunan 3 lantai di Pondok Pesantren Al-Qasimi Buduran Sidoarjo, Jawa Timur kembali bertambah. Hingga Sabtu 4 Oktober sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 29 orang dengan 16 diantaranya meninggal dunia. Korban terbaru ditemukan di sektor A2 di dekat area wudhu sekira pukul 16:15 dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait situasi terkini dan update terbaru korban Pondok Pesantren Al-Qasimi ini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim rekan Taufik. Silahkan laporan Anda. Ya, selamat petang Anggra, selamat petang Tribuners. Kami melaporkan dari Kompleks Pondok Pesantren Al-Qasimi di Buduran Sidoarjo. Kenapa kami berada di pinggir jalan ini? Karena baru saja ambulan melintas, yakni ambulan yang mengangkut jenazah terakhir yang ditemukan pukul 17.33 tadi. Namun yang ditemukan terakhir ini bentuknya hanya body part atau bagian tubuh, tepatnya adalah bagian kaki sebelah kanan dari pangkal paha sampai kaki bagian bawah. Dengan temuan baru ini artinya ada 17 korban meninggal dunia yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan selama ini. Dari 17 itu, 1 diantaranya dalam bentuk potongan tubuh atau body part. Sementara di lokasi kejadian, upaya pencarian terus dilakukan oleh tim SAR gabungan itu dengan menggunakan alat berat di lokasi. Alat berat dipakai untuk membuka area, kemudian ketika terlihat ada jenazah korban, proses evakuasinya dilakukan dengan manual. Korban dievakuasi, dimasukkan ke kantong jenazah, kemudian dibawa ke ambulan untuk diangkat menuju ke Rumah Sakit Bayangkara di Surabaya. Karena di sana tim DPI bekerja untuk melakukan identifikasi terhadap para korban. Dengan temuan ini total sudah 17 korban itu, baru 5 korban yang dikenali identitasnya, yakni 5 korban yang ditemukan pada pertama pencarian lalu. Sementara 11 lainnya sejauh ini masih proses identifikasi. Kendalanya karena beberapa hari mereka berada di bawah runtuh. Kondisi tubuh sudah berubah begitu, sehingga KTP sidik jarinya juga tidak banyak diketahui, sehingga upaya identifikasi paling maksimal dilakukan tes DNA. Nah, proses itulah yang kemudian membutuhkan itu. Untuk menunggu proses itu, orang tua atau ratusan wali santri, orang tua para korban yang selama ini menunggu di kampus Al-Qasimi atau area di sekitar pondok pesantren, disarankan oleh Basarnas atau BNPB untuk berpindah ke kawasan Polda Jatim atau area sekitar Rumah Sakit Bayangkara yang berada di sebelum Polda Jatim di Jalan Ahmad Surabaya. Di sana fasilitas sudah disiapkan termasuk logistik dan sebagainya untuk orang tua atau wali santri yang menunggu proses identifikasi kepada anaknya. Diharapkan dengan begitu proses identifikasi lebih cepat untuk pencocokan data, barang dan sebagainya. Begitu Angga. Sementara di sekitar lokasi petugas masih terus berjaga, tim SAR masih bergantian melakukan silih berganti, melakukan shift begitu, setiap shiftnya 3 jam. Malam ini kami tadi sempat ngobrol dengan beberapa alumni santri. Malam ini proses pencarian kepada korban di lokasi kejadian juga akan melibatkan alumni santri, alumni pondok pesantren yang beberapa hari terakhir juga berada di sekitar pesantren. Itu juga atas persetujuan oleh Basarnas. Mungkin mereka akan membantu proses pencarian seperti pengangkatan puing dan sebagainya. Kabar lain yang kami himpun hari ini, mulai kemarin
puing-puing atau bekas reruntuhan bangunan di lokasi kejadian yang berhasil dievakuasi dengan alat berat, diangkut menggunakan dan dibawa ke TPA di Japur semua batu atau itu dijadi satu kan proyekan yang atas mengatakannya belum fokus ke penyelidikan. Polisi masih berupaya di sisi kemanusiaan, yakni melakukan pencarian terhadap para korban yang masih tertimbun di bawah. Dugaannya sejauh ini masih ada sekitar 47 korban yang berada di bawah reruntuhan. Demikian, Anggra. Baik rekan Taufik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ubaidillah, oke. Duka mendalam menyelimuti keluarga Gus Ubaidillah, 14 tahun salah satu korban meninggal dunia dalam insiden runtuhnya bangunan bertingkat Pondok Pesantren Al-Qasidi di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Santri kelas 3 SMP itu diyakini wafat dalam kondisi terbaik, yakni ketika sedang menunaikan ibadah sholat asar. Agus ditemukan tim SAR gabungan pada urutan kelima pencarian pada Selasa 30 September lalu. Keyakinan keluarga diperkuat dengan adanya luka memar pada bagian mulut dan hidung korban. Hal itu dianggap sebagai tanda bahwa Agus tengah bersujud ketika tertimpa reruntuhan. Insiden itu terjadi bertepatan dengan waktu salat asar yang menurut sang ayah, korban terjadi di rakaat kedua. Meski tidak melihat langsung kondisi jenazah karena sudah disucikan, sang ayah meyakini anaknya wafat dalam posisi sujud. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh ayah korban bernama Ahmad Faiz pada Kamis 2 Oktober 2025. Agus diketahui merupakan anak keempat dari 5 bersaudara dan terakhir bertemu keluarga 2 hari sebelum kejadian. Di mata keluarga, Agus dikenal sebagai sosok periang, cenaka, dan mudah tersenyum, namun belakangan ini lebih banyak terdiam dan tersenyum. Sang ayah mengenang putranya yang selalu tersenyum meskipun dimarahi atau ditegur. Selain itu, ayah Agus juga gemar memakan ayam dan selalu menjunjung tinggi kebersamaan dengan rekan-rekannya. Kebiasaannya berbagi makanan kiriman dari orang tua menjadi kenangan tersendiri bagi sang keluarga. Meski demikian, pihak keluarga menepis isu adanya hukuman berupa pekerjaan konstruksi bagi santri. Sang ayah menegaskan bahwa aktivitas utama santri yaitu belajar mengaji dan beribadah. Hanya itu saat Mas Agus itu sholat ya? Kalau kejadian ini memang waktunya.
sholat asar itu ya, rakaat kedua itu. Untuk Mas Agus ini lukanya itu kemarin ketika dilihat itu di bagian mana Pak lukanya? Ini gini bukan apa namanya. Ya kan bisa disisihkan di sana. Jadi ya enggak menyucikan lagi. Oh sudah nggak lihat lagi ya? Berarti memang langsung karena di sini. Yang parah di bagian wajah ya? Yang bagian mulut sama hidung. Seakan-akan betul kalau itu kera apa betul. Oh. Jadi yang kelihatan di sini. Yang memar itu ya, yang bagian mulut sama hidung. Nanti yang menandakan Mas Agus dalam keadaan sujud gitu terakhir kali ini. Tapi ya istilahnya nggak pasti rasanya nggak tahu sendiri. Nggak tahu sendiri. Tapi jangan meyakini begitu nih. Kalau saya meyakini begitu. Soalnya kalau kakinya keterpit itu dia itu sepertinya memang gitu. Oh memang ketimpa itu ya? Enggak, ya sepertinya enggak tahu sendiri. Oh. Apa katanya? Oh. Pemirsa Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggrahini Widya. Jumlah korban meninggal dunia akibat robohnya bangunan 3 lantai di Pondok Pesantren Al-Qausini Buduran Sidoarjo, Jawa Timur kembali bertambah. Hingga Sabtu 4 Oktober sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 29 orang dengan 16 diantaranya meninggal dunia. Korban terbaru ditemukan di sektor A2 di dekat area wudhu sekira pukul 16:15 dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait situasi terkini dan update terbaru korban Pondok Pesantren Al-Qausini ini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim rekan Taufik. Silahkan laporan Anda. Ya, selamat petang Anggra, selamat petang Tribuners. Kami melaporkan dari Kompleks Pondok Pesantren Al-Qausini di Buduran Sidoarjo. Kenapa kami berada di pinggir jalan ini? Karena baru saja ambulan melintas, yakni ambulan yang mengangkut jenazah terakhir yang ditemukan pukul 17.33 tadi. Namun yang ditemukan terakhir ini bentuknya hanya body part atau bagian tubuh, tepatnya adalah bagian kaki sebelah kanan dari pangkal paha sampai kaki bagian bawah. Dengan temuan baru ini artinya ada 17 korban meninggal dunia yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan selama ini. Dari 17 itu, 1 diantaranya dalam bentuk potongan tubuh atau body part. Sementara di lokasi kejadian, upaya pencarian terus dilakukan oleh tim SAR gabungan itu dengan menggunakan alat berat di lokasi. Alat berat dipakai untuk membuka area, kemudian ketika terlihat ada jenazah korban, proses evakuasinya dilakukan dengan manual. Korban dievakuasi, dimasukkan ke kantong jenazah, kemudian dibawa ke ambulan untuk diangkat menuju ke Rumah Sakit Bayangkara di Surabaya. Karena di sana tim DPI bekerja untuk melakukan identifikasi terhadap para korban. Dengan temuan ini total sudah ada 17 korban itu, baru 5 korban yang dikenali identitasnya, yakni 5 korban yang ditemukan pada pertama pencarian lalu. Sementara 11 lainnya sejauh ini masih proses identifikasi. Kendalanya karena beberapa hari mereka berada di bawah runtuh. Kondisi tubuh sudah berubah begitu, sehingga KTP sidik jarinya juga tidak banyak diketahui, sehingga upaya identifikasi paling maksimal dilakukan tes DNA. Nah, proses itulah yang kemudian membutuhkan itu.
untuk menunggu proses itu, orang tua atau ratusan wali santri, orang tua para korban yang selama ini menunggu di kampus Al-Qazini atau area di sekitar pondok pesantren, disarankan oleh Basarnas atau BNPB untuk berpindah ke kawasan Polda Jatim atau area sekitar Rumah Sakit Bayangkara yang berada di sebelum Polda Jatim di Jalan Ahmad Surabaya. Di sana fasilitas sudah disiapkan termasuk logistik dan sebagainya untuk orang tua atau wali santri yang menunggu proses identifikasi kepada anaknya. Diharapkan dengan begitu proses identifikasi lebih cepat untuk pencocokan data, barang dan sebagainya. Begitu Andra. Sementara di sekitar lokasi petugas masih terus berjaga, tim SAR masih bergantian melakukan silih berganti, melakukan shift begitu. Setiap shiftnya 3 jam. Malam ini kami tadi sempat ngobrol dengan beberapa alumni santri. Malam ini proses pencarian kepada korban di lokasi kejadian juga akan melibatkan alumni santri, alumni pondok pesantren yang beberapa hari terakhir juga berada di sekitar pesantren. Itu juga sudah atas persetujuan oleh Basarnas. Mungkin mereka akan membantu proses pencarian seperti pengangkatan puing dan sebagainya. Kabar lain yang kami himpun hari ini, mulai kemarin puing-puing atau bekas reruntuhan bangunan di lokasi kejadian yang berhasil dievakuasi dengan alat berat diangkut menggunakan dan dibawa ke TPA di Japur semua atau itu dijadi satu kan proyekan yang atas mengatakannya belum fokus ke penyelidikan. Polisi masih berupaya di sisi kemanusiaan, yakni melakukan pencarian terhadap para korban yang masih tertimbun di bawah. Dugaannya sejauh ini masih ada sekitar 47 korban yang berada di bawah reruntuhan. Demikian, Anggra. Baik rekan Taufik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ubaidillah, oke. Duka mendalam menyelimuti keluarga Gus Ubaidillah, 14 tahun salah satu korban meninggal dunia dalam insiden runtuhnya bangunan bertingkat Pondok Pesantren Al-Qazini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Santri kelas 3 SMP itu diyakini wafat dalam kondisi terbaik, yakni ketika sedang menunaikan ibadah sholat asar. Agus ditemukan tim SAR gabungan pada urutan kelima pencarian pada Selasa 30 September lalu. Keyakinan keluarga diperkuat dengan adanya luka memar pada bagian mulut dan hidung korban.
Hal itu dianggap sebagai tanda bahwa Agus tengah bersujud ketika tertimpa reruntuhan. Insiden itu terjadi bertepatan dengan waktu salat asar yang menurut sang ayah, korban terjadi di rakaat kedua. Meski tidak melihat langsung kondisi jenazah karena sudah disucikan, sang ayah meyakini anaknya wafat dalam posisi sujud. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh ayah korban bernama Ahmad Faiz pada Kamis 2 Oktober 2025. Agus diketahui merupakan anak keempat dari 5 bersaudara dan terakhir bertemu keluarga 2 hari sebelum kejadian. Di mata keluarga, Agus dikenal sebagai sosok periang, jenaka, dan mudah tersenyum, namun belakangan ini lebih banyak terdiam dan tersenyum. Sang ayah mengenang putranya yang selalu tersenyum meskipun dimarahi atau ditegur. Selain itu, ayah Agus juga gemar memakan ayam dan selalu menjunjung tinggi kebersamaan dengan rekan-rekannya. Kebiasaannya berbagi makanan kiriman dari orang tua menjadi kenangan tersendiri bagi sang keluarga. Meski demikian, pihak keluarga menepis isu adanya hukuman berupa pekerjaan konstruksi bagi santri. Sang ayah menegaskan bahwa aktivitas utama santri yaitu belajar mengaji dan beribadah. Hanya itu saat Mas Agus itu sholat ya? Kalau kejadiannya memang waktu Sholat asar itu ya, rakaat kedua itu. Untuk Mas Agus ini lukanya itu kemarin ketika dilihat itu di bagian mana Pak lukanya? ini gini, bukan apa namanya, ya kan bisa disucikan di sana, jadi kan tidak menyucikan lagi. Oh, sudah nggak lihat lagi ya? Kan sudah tidak lihat lagi. Berarti memang langsung karena di sini yang parah di bagian wajah ya? yang bagian mulut sama hidung. Seakan-akan betul kalau itu karena apa waktu sujud. Oh. Jadi yang kelihatan di sini. Yang memar itu ya, yang Ini bagian mulut sama hidung. Artinya menandakan Mas Agus dalam keadaan sujud gitu terakhir kali ini Bang. tapi ya istilahnya tidak pasti, rasanya tidak tahu sendiri. Nggak tahu sendiri. Tapi jangan meyakini begitu nih. Kalau saya meyakini begitu, soalnya kalau kakinya keterspit itu jam itu sepertinya memang gitu. Oh, memang ketimpa itu ya? Enggak, ya sepertinya tidak tahu sendiri. Oh. Kata-katanya. Oh. Pemirsa, Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggrahini Widya. Jumlah korban meninggal dunia akibat robohnya bangunan 3 lantai di Pondok Pesantren Al-Qasini Buduran Sidoarjo, Jawa Timur kembali bertambah. Hingga Sabtu 4 Oktober sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 29 orang dengan 16 diantaranya meninggal dunia. Korban terbaru ditemukan di sektor A2 di dekat area wudhu sekira pukul 16:15 dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait situasi terkini dan update terbaru korban Pondok Pesantren Al-Qasini ini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim rekan Taufik. Silahkan laporan Anda. Ya, selamat petang Anggra, selamat petang Tribuners. Kami laporkan dari Kompleks Pondok Pesantren Al-Qasini di Buduran Sidoarjo. Kenapa kami berada di pinggir jalan ini? Karena baru saja ambulan melintas, yakni ambulan yang mengangkut jenazah terakhir yang ditemukan pukul 17.33 tadi. Namun yang ditemukan terakhir ini bentuknya hanya body part atau bagian tubuh, tepatnya adalah bagian kaki sebelah kanan dari pangkal paha sampai kaki bagian bawah. Dengan temuan baru ini artinya ada 17 korban meninggal dunia yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan selama ini.
Dari 17 itu 1 diantaranya dalam bentuk potongan tubuh atau body part. Nah, sementara di lokasi kejadian, upaya pencarian terus dilakukan oleh tim SAR gabungan itu dengan menggunakan alat berat di lokasi. Alat berat dipakai untuk membuka area, kemudian ketika terlihat ada jenazah korban, proses evakuasinya dilakukan dengan manual. Korban dievakuasi, dimasukkan ke kantong jenazah, kemudian dibawa ke ambulan untuk diangkat menuju ke Rumah Sakit Bayangkara di Surabaya. Karena di sana tim DPI bekerja untuk melakukan identifikasi terhadap para korban. Dengan temuan ini total sudah 17 korban itu, baru 5 korban yang dikenali identitasnya, yakni 5 korban yang ditemukan pada pertama pencarian lalu, sementara 11 lainnya sejauh ini masih proses identifikasi. Kendalanya karena beberapa hari mereka berada di bawah runtuh. Kondisi tubuh sudah berubah begitu, sehingga sidik jarinya juga tidak banyak diketahui, sehingga upaya identifikasi paling maksimal dilakukan tes DNA. Nah, proses itulah yang kemudian membutuhkan itu. Untuk menunggu proses itu, orang tua atau ratusan wali santri, orang tua para korban yang selama ini menunggu di kampus Al-Khazini atau area di sekitar pondok pesantren, disarankan oleh Basarnas atau BNPB untuk berpindah ke kawasan Polda Jatim atau area sekitar Rumah Sakit Bayangkara yang berada di sebelum Polda Jatim di Jalan Ahmad Surabaya. Di sana fasilitas sudah disiapkan termasuk logistik dan sebagainya untuk orang tua atau wali santri yang menunggu proses identifikasi kepada anaknya. Diharapkan dengan begitu proses identifikasi lebih cepat untuk pencocokan data, barang dan sebagainya. Begitu Angga. Sementara di sekitar lokasi petugas masih terus berjaga, tim SAR masih bergantian melakukan silih berganti, melakukan shift begitu, setiap shiftnya 3 jam. Malam ini kami tadi sempat ngobrol dengan beberapa alumni santri. Malam ini proses pencarian kepada korban di lokasi kejadian juga akan melibatkan alumni santri, alumni pondok pesantren yang beberapa hari terakhir juga berada di sekitar pesantren. Itu juga sudah atas persetujuan oleh Basarnas. Mungkin mereka akan membantu proses pencarian seperti pengangkatan puing dan sebagainya. Kabar lain yang kami himpun hari ini, mulai kemarin puing-puing atau bekas reruntuhan bangunan di lokasi kejadian yang berhasil dievakuasi dengan alat berat diangkut menggunakan dan dibawa ke TPA di Japur semua atau itu dijadi satu kan proyekan yang atas pengatakannya belum fokus ke penyelidikan. Polisi masih berupaya di sisi kemanusiaan, yakni melakukan pencarian terhadap para korban yang masih tertimbun di bawah. Dugaannya sejauh ini masih ada sekitar 47 korban yang berada di bawah reruntuhan. Demikian, Anggra. Baik rekan Taufik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Ubaidillah, oke. Duka mendalam menyelimuti keluarga Gus Ubaidillah, 14 tahun salah satu korban meninggal dunia dalam insiden runtuhnya bangunan bertingkat Pondok Pesantren Al-Qasidi di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Santri kelas 3 SMP itu diyakini wafat dalam kondisi terbaik, yakni ketika sedang menunaikan ibadah sholat asar. Agus ditemukan tim SAR gabungan pada urutan kelima pencarian pada Selasa 30 September lalu. Keyakinan keluarga diperkuat dengan adanya luka memar pada bagian mulut dan hidung korban. Hal itu dianggap sebagai tanda bahwa Agus tengah bersujud ketika tertimpa reruntuhan. Insiden itu terjadi bertepatan dengan waktu salat asar yang menurut sang ayah, korban terjadi di rakaat kedua. Meski tidak melihat langsung kondisi jenazah karena sudah disucikan, sang ayah meyakini anaknya wafat dalam posisi sujud. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh ayah korban bernama Ahmad Faiz pada Kamis 2 Oktober 2025. Agus diketahui merupakan anak keempat dari 5 bersaudara dan terakhir bertemu keluarga 2 hari sebelum kejadian. Di mata keluarga, Agus dikenal sebagai sosok periang, cenaka, dan mudah tersenyum, namun belakangan ini lebih banyak terdiam dan tersenyum. Sang ayah mengenang putranya yang selalu tersenyum meskipun dimarahi atau ditegur. Selain itu, ayah Agus juga gemar memakan ayam dan selalu menjunjung tinggi kebersamaan dengan rekan-rekannya. Kebiasaannya berbagi makanan kiriman dari orang tua menjadi kenangan tersendiri bagi sang keluarga. Meski demikian, pihak keluarga menepis isu adanya hukuman berupa pekerjaan konstruksi bagi santri. Sang ayah menegaskan bahwa aktivitas utama santri yaitu belajar mengaji dan beribadah. Hanya itu saat Mas Agus itu sholat ya? Kalau kejadian ini memang waktunya ya. Sholat asar itu ya, rakaat kedua itu. Untuk Mas Agus ini lukanya itu kemarin ketika dilihat itu di bagian mana Pak lukanya? Ini gini, bukan apa namanya. Ya kan bisa disuntikan di sana. Jadi saya tidak menyuntikan lagi. Oh, sudah nggak lihat lagi ya? Berarti memang langsung di sini. yang parah di bagian wajah ya? Yang bagian mulut sama hidung. Seakan-akan betul kalau itu gerak apa waktu sujud. Oh. Jadi yang kelihatan ke sini. Yang memar itu ya, yang bagian mulut sama hidung. Artinya menandakan Mas Agus dalam keadaan sujud gitu terakhir kali ini. Tapi ya istilahnya tidak pasti, rasanya tidak tahu sendiri. Tidak tahu sendiri. Tapi jangan meyakini begitu ya. Kalau saya meyakini begitu, soalnya kalau kakinya keterspit itu dia itu sepertinya memang gitu. Oh, memang ketimpa itu ya? Enggak, ya sepertinya tidak tahu sendiri. Oh. Kata-katanya. Oh. Pemirsa, Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggrahini Widya. Jumlah korban meninggal dunia akibat robohnya bangunan 3 lantai di Pondok Pesantren Al-Qasidi Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur kembali bertambah.
Hingga Sabtu 4 Oktober sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 29 orang dengan 16 diantaranya meninggal dunia. Korban terbaru ditemukan di sektor A2 di dekat area wudhu sekira pukul 16:15 menit dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait situasi terkini dan update terbaru korban Pondok Pesantren Al-Qasimi ini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim rekan Taufik. Silahkan laporan Anda. Ya, selamat petang Anggra, selamat petang Tribuners. Kami melaporkan dari Kompleks Pondok Pesantren Al-Qasimi di Buturan Sidoarjo. Kenapa kami berada di pinggir jalan ini? Karena baru saja ambulan melintas, yakni ambulan yang mengangkut jenazah terakhir yang ditemukan pukul 17.33 tadi. Namun yang ditemukan terakhir ini bentuknya hanya body part atau bagian tubuh, tepatnya adalah bagian kaki sebelah kanan dari pangkal paha sampai kaki bagian bawah. Dengan temuan baru ini artinya ada 17 korban meninggal dunia yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan selama ini. Dari 17 itu, satu diantaranya dalam bentuk potongan tubuh atau body part. Sementara di lokasi kejadian, upaya pencarian terus dilakukan oleh tim SAR gabungan itu dengan menggunakan alat berat di lokasi. Alat berat dipakai untuk membuka area, kemudian ketika terlihat ada jenazah korban, proses evakuasinya dilakukan dengan manual. Korban dievakuasi, dimasukkan ke kantong jenazah, kemudian dibawa ke ambulan untuk diangkat menuju ke Rumah Sakit Bayangkara di Surabaya. Karena di sana tim DPI bekerja untuk melakukan identifikasi terhadap para korban. Dengan temuan ini, total sudah ada 17 korban itu, baru 5 korban yang dikenali identitasnya, yakni 5 korban yang ditemukan pada pertama pencarian lalu, sementara 11 lainnya sejauh ini masih proses identifikasi. Kendalanya karena beberapa hari mereka berada di bawah runtuh. Kondisi tubuh sudah berubah begitu, sehingga KTP sidik jarinya juga tidak banyak diketahui, sehingga upaya identifikasi paling maksimal dilakukan tes DNA. Nah, proses itulah yang kemudian membutuhkan itu. Untuk menunggu proses itu, orang tua atau ratusan wali santri, orang tua para korban yang selama ini menunggu di kampus Al-Qasimi atau area di sekitar pondok pesantren, disarankan oleh Basarnas atau BNPB untuk berpindah ke kawasan Polda Jatim atau area sekitar Rumah Sakit Bayangkara yang berada di sebelum Polda Jatim di Jalan Ahmad Surabaya. Di sana fasilitas sudah disiapkan termasuk logistik dan sebagainya untuk orang tua atau wali santri yang menunggu proses identifikasi kepada anaknya. Diharapkan dengan begitu proses identifikasi lebih cepat untuk pencocokan data, barang dan sebagainya. Begitu Anggra. Sementara di sekitar lokasi petugas masih terus berjaga, tim SAR masih bergantian melakukan silih berganti, melakukan shift begitu, setiap shiftnya 3 jam. Malam ini kami tadi sempat ngobrol dengan beberapa alumni santri. Malam ini proses pencarian kepada korban di lokasi kejadian juga akan melibatkan alumni santri, alumni pondok pesantren yang beberapa hari terakhir juga berada di sekitar pesantren. Itu juga sudah atas persetujuan oleh Basarnas. Mungkin mereka akan membantu proses pencarian seperti pengangkatan puing dan sebagainya. Kabar lain yang kami himpun hari ini, mulai kemarin puing-puing atau bekas reruntuhan bangunan di lokasi kejadian yang berhasil dievakuasi dengan alat berat diangkut menggunakan dan dibawa ke TPA di Japur.
semua batu atau rotan itu dijadi satu kan proyekan yang atas mengatakannya belum fokus ke penyelidikan. Polisi masih berupaya di sisi kemanusiaan, yakni melakukan pencarian terhadap para korban yang masih tertimbun di bawah. Dugaannya sejauh ini masih ada sekitar 47 korban yang berada di bawah reruntuhan. Demikian, Anggra. Baik rekan Taufik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ubaidillah, oke. Duka mendalam menyelimuti keluarga Gus Ubaidillah, 14 tahun salah satu korban meninggal dunia dalam insiden runtuhnya bangunan bertingkat Pondok Pesantren Al-Qausidi di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Santri kelas 3 SMP itu diyakini wafat dalam kondisi terbaik, yakni ketika sedang menunaikan ibadah sholat asar. Agus ditemukan tim SAR gabungan pada urutan kelima pencarian pada Selasa 30 September lalu. Keyakinan keluarga diperkuat dengan adanya luka memar pada bagian mulut dan hidung korban. Hal itu dianggap sebagai tanda bahwa Agus tengah bersujud ketika tertimpa reruntuhan. Insiden itu terjadi bertepatan dengan waktu salat asar yang menurut sang ayah, korban terjadi di rakaat kedua. Meski tidak melihat langsung kondisi jenazah karena sudah disucikan, sang ayah meyakini anaknya wafat dalam posisi sujud. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh ayah korban bernama Ahmad Faiz pada Kamis 2 Oktober 2025. Agus diketahui merupakan anak keempat dari 5 bersaudara dan terakhir bertemu keluarga 2 hari sebelum kejadian. Di mata keluarga, Agus dikenal sebagai sosok periang, cenaka, dan mudah tersenyum, namun belakangan ini lebih banyak terdiam dan tersenyum. Sang ayah mengenang putranya yang selalu tersenyum meskipun dimarahi atau ditegur. Selain itu, ayah Agus juga gemar memakan ayam dan selalu menjunjung tinggi kebersamaan dengan rekan-rekannya. Kebiasaannya berbagi makanan kiriman dari orang tua menjadi kenangan tersendiri bagi sang keluarga. Meski demikian, pihak keluarga menepis isu adanya hukuman berupa pekerjaan konstruksi bagi santri. Sang ayah menegaskan bahwa aktivitas utama santri yaitu belajar mengaji dan beribadah. Hanya itu saat Mas Agus itu sholat ya? Kalau kejadiannya memang waktu Sholat asar itu ya, rakaat kedua ya. Untuk Mas Agus ini lukanya itu kemarin ketika dilihat itu di bagian mana Pak lukanya? ini gini, bukan apa namanya, ya kan bisa disisihkan di sana, jadi saya tidak menyucikan lagi. Oh,
sudah nggak lihat lagi ya? Sudah tidak ada. Berarti memang langsung Karena animus ini yang parah di bagian wajah ya? yang bagian mulut sama hidung. Seakan-akan betul kalau itu kena apa obat ketusuk. Jadi yang kelihatan di sini. Yang memar itu ya, yang bagian mulut sama hidung. Artinya menandakan Mas Agus dalam keadaan sujud gitu terakhir kali ini. Tapi ya istilahnya nggak pasti lah, soalnya nggak tahu sendiri. Nggak tahu sendiri. Tapi jangan meyakini begitu nih. Kalau saya meyakini begitu, soalnya kalau kakinya keterjepit itu yang itu sepertinya memang gitu. Oh, memang ketimpa itu ya? Enggak, ya sepertinya enggak kayak sendiri. Oh. Kata-katanya. Oh. Pemirsa, Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggrahini Widya. Jumlah korban meninggal dunia akibat robohnya bangunan 3 lantai di Pondok Pesantren Al-Qazini Buduran Sidoarjo, Jawa Timur kembali bertambah. Hingga Sabtu 4 Oktober sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 29 orang dengan 16 diantaranya meninggal dunia. Korban terbaru ditemukan di sektor A2 di dekat area wudhu sekira pukul 16:15 dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait situasi terkini dan update terbaru korban Pondok Pesantren Al-Qazini ini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim rekan Taufik. Silahkan laporan Anda. Ya, selamat petang Anggra, selamat petang Tribuners. Kami laporkan dari Kompleks Pondok Pesantren Al-Qazini di Buduran Sidoarjo. Kenapa kami berada di pinggir jalan ini? Karena baru saja ambulan melintas, yakni ambulan yang mengangkut jenazah terakhir yang ditemukan pukul 17.33 tadi. Namun yang ditemukan terakhir ini bentuknya hanya body part atau bagian tubuh, tepatnya adalah bagian kaki sebelah kanan dari pangkal paha sampai kaki bagian bawah. Dengan temuan baru ini artinya ada 17 korban meninggal dunia yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan selama ini. Dari 17 itu, 1 diantaranya dalam bentuk potongan tubuh atau body part. Sementara di lokasi kejadian, upaya pencarian terus dilakukan oleh tim SAR gabungan itu dengan menggunakan alat berat di lokasi. Alat berat dipakai untuk membuka area, kemudian ketika terlihat ada jenazah korban, proses evakuasinya dilakukan dengan manual. Korban dievakuasi, dimasukkan ke kantong jenazah, kemudian dibawa ke ambulan untuk diangkat menuju ke Rumah Sakit Bayangkara di Surabaya. Karena di sana tim DPI bekerja untuk melakukan identifikasi terhadap para korban. Dengan temuan ini total sudah ada 17 korban itu, baru 5 korban yang dikenali identitasnya, yakni 5 korban yang ditemukan pada pertama pencarian lalu, sementara 11 lainnya sejauh ini masih proses identifikasi. Kendalanya karena beberapa hari mereka berada di bawah runtuh. Kondisi tubuh sudah berubah begitu, sehingga sidik jarinya juga tidak banyak diketahui, sehingga upaya identifikasi paling maksimal dilakukan tes DNA. Nah, proses itulah yang kemudian membutuhkan itu. Untuk menunggu proses itu, orang tua atau ratusan wali santri, orang tua para korban yang selama ini menunggu di kampus Al-Qazini atau area di sekitar pondok pesantren, disarankan oleh Basarnas atau BNPB untuk berpindah ke kawasan Polda Jatim atau area sekitar Rumah Sakit Bayangkara
yang berada di sebelah gedung Polda Jatim di Jalan Agni Surabaya. Di sana fasilitas sudah disiapkan termasuk logistik dan sebagainya untuk orang tua atau wali santri yang menunggu proses identifikasi kepada anaknya. Diharapkan dengan begitu proses identifikasi lebih cepat untuk pencocokan data, barang dan sebagainya. Begitu Angga. Sementara di sekitar lokasi petugas masih terus berjaga, tim SAR masih bergantian melakukan silih berganti, melakukan shift begitu, setiap shiftnya 3 jam. Malam ini kami tadi sempat ngobrol dengan beberapa alumni santri. Malam ini proses pencarian kepada korban di lokasi kejadian juga akan melibatkan alumni santri, alumni pondok pesantren yang beberapa hari terakhir juga berada di sekitar pesantren. Itu juga sudah atas persetujuan oleh Basarnas. Mungkin mereka akan membantu proses pencarian seperti pengangkatan puing dan sebagainya. Kabar lain yang kami himpun hari ini, mulai kemarin puing-puing atau bekas reruntuhan bangunan di lokasi kejadian yang berhasil dievakuasi dengan alat berat diangkut menggunakan dan dibawa ke TPA di Japur semua atau itu dijadi satu kan proyekan yang atas mengatakannya belum fokus ke penyelidikan. Polisi masih berupaya di sisi kemanusiaan, yakni melakukan pencarian terhadap para korban yang masih tertimbun di bawah. Dugaannya sejauh ini masih ada sekitar 47 korban yang berada di bawah reruntuhan. Sekian, Anggra. Baik rekan Taufik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ubaidillah, oke. Duka mendalam menyelimuti keluarga Gus Ubaidillah, 14 tahun salah satu korban meninggal dunia dalam insiden runtuhnya bangunan bertingkat Pondok Pesantren Al-Qasidi di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Santri kelas 3 SMP itu diyakini wafat dalam kondisi terbaik, yakni ketika sedang menunaikan ibadah sholat asar. Agus ditemukan tim SAR gabungan pada urutan kelima pencarian pada Selasa 30 September lalu. Keyakinan keluarga diperkuat dengan adanya luka memar pada bagian mulut dan hidung korban. Hal itu dianggap sebagai tanda bahwa Agus tengah bersujud ketika tertimpa reruntuhan. Insiden itu terjadi bertepatan dengan waktu salat asar yang menurut sang ayah, korban terjadi di rakaat kedua. Meski tidak melihat langsung kondisi jenazah karena sudah disucikan, sang ayah meyakini anaknya wafat dalam posisi sujud.
Pernyataan ini disampaikan langsung oleh ayah korban bernama Ahmad Faiz pada Kamis 2 Oktober 2025. Agus diketahui merupakan anak keempat dari 5 bersaudara dan terakhir bertemu keluarga 2 hari sebelum kejadian. Di mata keluarga, Agus dikenal sebagai sosok periang, jenaka, dan mudah tersenyum, namun belakangan ini lebih banyak terdiam dan tersenyum. Sang ayah mengenang putranya yang selalu tersenyum meskipun dimarahi atau ditegur. Selain itu, ayah Agus juga gemar memakan ayam dan selalu menjunjung tinggi kebersamaan dengan rekan-rekannya. Kebiasaannya berbagi makanan kiriman dari orang tua menjadi kenangan tersendiri bagi sang keluarga. Meski demikian, pihak keluarga menepis isu adanya hukuman berupa pekerjaan konstruksi bagi santri. Sang ayah menegaskan bahwa aktivitas utama santri yaitu belajar mengaji dan beribadah. Hanya itu saat Mas Agus itu sholat ya? Kalau kejadiannya memang waktu Sholat asar itu ya, rakaat kedua itu. Untuk Mas Agus ini lukanya itu kemarin ketika dilihat itu di bagian mana Pak lukanya? ini gini bukan apa namanya. Ya kan bisa disisihkan di sana. Jadi dan tidak menyucikan lagi. Oh sudah nggak lihat lagi ya? Kan sudah tidak ada lagi. Berarti memang langsung karena di sini. yang parah di bagian wajah ya? Yang bagian mulut sama hidung. Seakan-akan betul kalau itu gerak apa waktu itu. Oh. Jadi yang kelihatan ke sini. Yang memar itu ya, yang bagian mulut sama hidung. Nanti yang menandakan Mas Agus dalam keadaan sujud gitu terakhir kali ini. Tapi ya istilahnya tidak pasti rasanya tidak tahu sendiri. Tidak tahu sendiri. Tapi jangan meyakini begitu nih. Kalau saya meyakini begitu. Soalnya kalau kakinya keterspit itu dia itu sepertinya memang gitu. Oh memang ketimpa itu ya? Tidak, ya sepertinya tidak tahu sendiri. Oh. Kata-katanya. Oh. Pemirsa Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggrahini Widya. Jumlah korban meninggal dunia akibat robohnya bangunan 3 lantai di Pondok Pesantren Al-Qazi Buduran Sidoarjo, Jawa Timur kembali bertambah. Hingga Sabtu 4 Oktober sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 29 orang dengan 16 diantaranya meninggal dunia. Korban terbaru ditemukan di sektor A2 di dekat area wudhu sekira pukul 16:15 dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait situasi terkini dan update terbaru korban Pondok Pesantren Al-Qazi ini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim rekan Taufik. Silahkan laporan Anda. Ya, selamat petang Anggra, selamat petang Tribuners. Kami melaporkan dari Kompleks Pondok Pesantren Al-Qazi di Buduran Sidoarjo. Kenapa kami berada di pinggir jalan ini? Karena baru saja ambulan melintas, yakni ambulan yang mengangkut jenazah terakhir yang ditemukan pukul 17.33 tadi. Namun yang ditemukan terakhir ini bentuknya hanya body part atau bagian tubuh, tepatnya adalah bagian kaki sebelah kanan dari pangkal paha sampai kaki bagian bawah. Dengan temuan baru ini artinya ada 17 korban meninggal dunia yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan selama ini. Dari 17 itu, 1 diantaranya dalam bentuk potongan tubuh atau body part. Sementara di lokasi kejadian, upaya pencarian terus dilakukan oleh tim SAR gabungan itu dengan menggunakan alat berat di lokasi. Alat berat dipakai untuk membuka area, kemudian ketika terlihat ada jenazah korban, proses evakuasinya dilakukan dengan manual.
korban dievakuasi, dimasukkan ke kantong jenazah, kemudian dibawa ke ambulan untuk diangkat menuju ke Rumah Sakit Bayangkara di Surabaya. Karena di sana tim DPI bekerja untuk melakukan identifikasi terhadap para korban. Dengan temuan ini total sudah ada 17 korban, itu baru 5 korban yang dikenali identitasnya, yakni 5 korban yang ditemukan pada pertama pencarian lalu, sementara 11 lainnya sejauh ini masih proses identifikasi. Kendalanya karena satu hari mereka berada di bawah runtuh. Kondisi tubuh sudah berubah begitu, sehingga KTP sidik jarinya juga tidak banyak diketahui, sehingga upaya identifikasi paling maksimal dilakukan tes DNA. Nah, proses itulah yang kemudian membutuhkan itu. Untuk menunggu proses itu, orang tua atau ratusan wali santri, orang tua para korban yang selama ini menunggu di kampus Al-Qazini atau area di sekitar pondok pesantren, disarankan oleh Basarnas atau BNPB untuk berpindah ke kawasan Polda Jatim atau area sekitar Rumah Sakit Bayangkara yang berada di sebelum Polda Jatim di Jalan Ahmad Surabaya. Di sana fasilitas sudah disiapkan termasuk logistik dan sebagainya untuk orang tua atau wali santri yang menunggu proses identifikasi kepada anaknya. Diharapkan dengan begitu proses identifikasi lebih cepat untuk pencocokan data, barang dan sebagainya. Begitu Angga. Sementara di sekitar lokasi petugas masih terus berjaga, tim SAR masih bergantian melakukan silih berganti, melakukan shift begitu, setiap shiftnya 3 jam. Malam ini kami tadi sempat ngobrol dengan beberapa alumni santri. Malam ini proses pencarian kepada korban di lokasi kejadian juga akan melibatkan alumni santri, alumni pondok pesantren yang beberapa hari terakhir juga berada di sekitar pesantren. Itu juga sudah atas persetujuan oleh Basarnas. Mungkin mereka akan membantu proses pencarian seperti pengangkatan puing dan sebagainya. Kabar lain yang kami himpun hari ini, mulai kemarin puing-puing atau bekas reruntuhan bangunan di lokasi kejadian yang berhasil dievakuasi dengan alat berat diangkut menggunakan dan dibawa ke TPA di Japur semua atau itu dijadi satu kan proyekan yang atas mengatakannya belum fokus ke penyelidikan. Polisi masih berupaya di sisi kemanusiaan, yakni melakukan pencarian terhadap para korban yang masih tertimbun di bawah. Dugaannya sejauh ini masih ada sekitar 47 korban yang berada di bawah reruntuhan. Demikian, Anggra. Baik rekan Taufik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Lo
Ubaidillah. Oke. Duka mendalam menyelimuti keluarga Gus Ubaidillah, 14 tahun salah satu korban meninggal dunia dalam insiden runtuhnya bangunan bertingkat Pondok Pesantren Al-Qausini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Santri kelas 3 SMP itu diyakini wafat dalam kondisi terbaik, yakni ketika sedang menunaikan ibadah sholat asar. Agus ditemukan tim SAR gabungan pada urutan kelima pencarian pada Selasa 30 September lalu. Keyakinan keluarga diperkuat dengan adanya luka memar pada bagian mulut dan hidung korban. Hal itu dianggap sebagai tanda bahwa Agus tengah bersujud ketika tertimpa reruntuhan. Insiden itu terjadi bertepatan dengan waktu salat asar yang menurut sang ayah, korban terjadi di rakaat kedua. Meski tidak melihat langsung kondisi jenazah karena sudah disucikan, sang ayah meyakini anaknya wafat dalam posisi sujud. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh ayah korban bernama Ahmad Faiz pada Kamis 2 Oktober 2025. Agus diketahui merupakan anak keempat dari 5 bersaudara dan terakhir bertemu keluarga 2 hari sebelum kejadian. Di mata keluarga, Agus dikenal sebagai sosok periang, cenaka, dan mudah tersenyum, namun belakangan ini lebih banyak terdiam dan tersenyum. Sang ayah mengenang putranya yang selalu tersenyum meskipun dimarahi atau ditegur. Selain itu, ayah Agus juga gemar memakan ayam dan selalu menjunjung tinggi kebersamaan dengan rekan-rekannya. Kebiasaannya berbagi makanan kiriman dari orang tua menjadi kenangan tersendiri bagi sang keluarga. Meski demikian, pihak keluarga menepis isu adanya hukuman berupa pekerjaan konstruksi bagi santri. Sang ayah menegaskan bahwa aktivitas utama santri yaitu belajar mengaji dan beribadah. Hanya itu saat Mas Agus itu sholat ya? Kalau kejadian ini memang waktunya ya. Sholat asar itu ya, rakaat kedua itu. Untuk Mas Agus ini lukanya itu kemarin ketika dilihat itu di bagian mana Pak lukanya? Ini gini bukan apa namanya. Dia akan bisa disisihkan di sana. Jadi dia tidak menyucikan lagi. Oh, sudah nggak lihat lagi ya? Kan dia sudah ada. Berarti memang langsung Karena di sini. yang parah di bagian wajah ya? Yang bagian mulut sama hidung. Akan betul kalau itu kera apa waktu sujud. Oh. Jadi yang kelihatan di sini. Yang memar itu ya, yang bagian mulut sama hidung. Nanti yang menandakan Mas Agus dalam keadaan sujud gitu terakhir kali ini. Tapi ya istilahnya tidak pasti rasanya tidak tahu sendiri. Tidak tahu sendiri. Tapi jangan meyakini begitu nih. Kalau saya meyakini begitu. Soalnya kalau kakinya keterspit itu dia itu sepertinya memang gitu. Oh, memang ketimpa itu ya? Tidak, ya sepertinya tidak tahu sendiri. Oh. Apa katanya? Oh. Pemirsa, Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggrahini Widya. Jumlah korban meninggal dunia akibat robohnya bangunan 3 lantai di Pondok Pesantren Al-Qausini Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur kembali bertambah. Hingga Sabtu 4 Oktober sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 29 orang dengan 16 diantaranya meninggal dunia. Korban terbaru ditemukan di sektor A2 di dekat area wudhu sekira pukul 16:15 dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait situasi terkini dan update terbaru korban Pondok Pesantren Al-Qausini ini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim rekan Taufik. Silahkan laporan Anda. Ya, selamat petang Anggra, selamat petang Tribuners. Kami laporkan dari Kompleks Pondok Pesantren Al-Qausini di Buduran, Sidoarjo.
Kenapa kami berada di pinggir jalan ini? Karena baru saja ambulan melintas, yakni ambulan yang mengangkut jenazah terakhir yang ditemukan pukul 17.33 tadi. Namun yang ditemukan terakhir ini bentuknya hanya body part atau bagian tubuh. Tepatnya adalah bagian kaki sebelah kanan dari pangkal paha sampai kaki bagian bawah. Dengan temuan baru ini artinya ada 17 korban meninggal dunia yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan selama ini. Dari 17 itu, 1 diantaranya dalam bentuk potongan tubuh atau body part. Sementara di lokasi kejadian, upaya pencarian terus dilakukan oleh tim SAR gabungan itu dengan menggunakan alat berat di lokasi. Alat berat dipakai untuk membuka area, kemudian ketika terlihat ada jenazah korban, proses evakuasinya dilakukan dengan manual. Korban dievakuasi, dimasukkan ke kantong jenazah, kemudian dibawa ke ambulan untuk diangkat menuju ke Rumah Sakit Bayangkara di Surabaya. Karena di sana tim DPI bekerja untuk melakukan identifikasi terhadap para korban. Dengan temuan ini, total sudah ada 17 korban itu, baru 5 korban yang dikenali identitasnya, yakni 5 korban yang ditemukan pada pertama pencarian lalu, sementara 11 lainnya sejauh ini masih proses identifikasi. Kendalanya karena beberapa hari mereka berada di bawah runtuh. Kondisi tubuh sudah berubah begitu, sehingga KTP sidik jarinya juga tidak banyak diketahui, sehingga upaya identifikasi paling maksimal dilakukan tes DNA. Nah, proses itulah yang kemudian membutuhkan itu. Untuk menunggu proses itu, orang tua atau ratusan wali santri, orang tua para korban yang selama ini menunggu di kampus Al-Khazini atau area di sekitar pondok pesantren disarankan oleh Basarnas atau BNPB untuk berpindah ke kawasan Polda Jatim atau area sekitar Rumah Sakit Bayangkara yang berada di sebelah gedung Polda Jatim di Jalan Ahmad Surabaya. Di sana fasilitas sudah disiapkan termasuk logistik dan sebagainya untuk orang tua atau wali santri yang menunggu proses identifikasi kepada anaknya. Diharapkan dengan begitu proses identifikasi lebih cepat untuk pencocokan data, barang, dan sebagainya. Begitu Angga. Sementara di sekitar lokasi, petugas masih terus berjaga, tim SAR masih bergantian, melakukan silih berganti, melakukan shift begitu, setiap shiftnya 3 jam. Malam ini kami tadi sempat ngobrol dengan beberapa alumni santri. Malam ini proses pencarian kepada korban di lokasi kejadian juga akan melibatkan alumni santri, alumni pondok pesantren yang beberapa hari terakhir juga berada di sekitar pesantren. Itu juga atas persetujuan oleh Basarnas. Mungkin mereka akan membantu proses pencarian seperti pengangkatan puing dan sebagainya. Kabar lain yang kami himpun hari ini, mulai kemarin puing-puing atau bekas reruntuhan bangunan di lokasi kejadian yang berhasil dievakuasi dengan alat berat diangkut menggunakan dan dibawa ke TPA di Japur semua atau itu jadi satu kan proyekan yang atas mengatakannya belum fokus ke penyelidikan. Polisi masih berupaya di sisi kemanusiaan, yakni melakukan pencarian terhadap para korban yang masih tertimbun di bawah. Dugaannya sejauh ini masih ada sekitar 47 korban yang berada di bawah reruntuhan. Sekian, Anggra. Baik rekan Taufik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Ubaidillah, oke. Duka mendalam menyelimuti keluarga Agus Ubaidillah, 14 tahun salah satu korban meninggal dunia dalam insiden runtuhnya bangunan bertingkat Pondok Pesantren Al-Qasidi di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Santri kelas 3 SMP itu diyakini wafat dalam kondisi terbaik, yakni ketika sedang menunaikan ibadah sholat asar. Agus ditemukan tim SAR gabungan pada urutan kelima pencarian pada Selasa 30 September lalu. Keyakinan keluarga diperkuat dengan adanya luka memar pada bagian mulut dan hidung korban. Hal itu dianggap sebagai tanda bahwa Agus tengah bersujud ketika tertimpa reruntuhan. Insiden itu terjadi bertepatan dengan waktu sholat asar yang menurut sang ayah, korban terjadi di rakaat kedua. Meski tidak melihat langsung kondisi jenazah karena sudah disucikan, sang ayah meyakini anaknya wafat dalam posisi sujud. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh ayah korban bernama Ahmad Faiz pada Kamis 2 Oktober 2025. Agus diketahui merupakan anak keempat dari 5 bersaudara dan terakhir bertemu keluarga 2 hari sebelum kejadian. Di mata keluarga, Agus dikenal sebagai sosok periang, cenaka, dan mudah tersenyum, namun belakangan ini lebih banyak terdiam dan tersenyum. Sang ayah mengenang putranya yang selalu tersenyum meskipun dimarahi atau ditegur. Selain itu, ayah Agus juga gemar memakan ayam dan selalu menjunjung tinggi kebersamaan dengan rekan-rekannya. Kebiasaannya berbagi makanan kiriman dari orang tua menjadi kenangan tersendiri bagi sang keluarga. Meski demikian, pihak keluarga menepis isu adanya hukuman berupa pekerjaan konstruksi bagi santri. Sang ayah menegaskan bahwa aktivitas utama santri yaitu belajar mengaji dan beribadah. Hanya itu saat Mas Agus itu sholat ya? Kalau kejadian ini memang waktunya. Sholat asar itu ya, rakaat kedua. Untuk Mas Agus ini lukanya itu kemarin ketika dilihat itu di bagian mana Pak lukanya? Ini gini, bukan apa namanya. Dia kan bisa disucikan di sana, jadi dia tidak menyucikan lagi. Oh, sudah nggak lihat lagi ya? Berarti memang langsung di sini. yang parah di bagian wajah ya? Yang kelihatan mulut sama hidung. Seakan-akan betul kalau itu gerak waktu sujud. Oh. Jadi yang kelihatan ke sini. Yang memar itu ya, yang bagian mulut sama hidung. Berarti yang menandakan Mas Agus dalam keadaan sujud gitu terakhir kali ini. Tapi ya istilahnya tidak pasti, asalnya tidak tahu sendiri. Tidak tahu sendiri. Tapi jangan meyakini begitu ya. Kalau saya meyakini begitu, soalnya kalau kakinya keterspit itu dia itu sepertinya memang gitu. Oh, memang ketimpa itu ya? Tidak, ya sepertinya tidak tahu sendiri. Oh. Kata-katanya. Oh. Lagi.
Pemirsa Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggrahini Widya. Jumlah korban meninggal dunia akibat robohnya bangunan 3 lantai di Pondok Pesantren Al-Qausini Buduran Sidoarjo, Jawa Timur kembali bertambah. Hingga Sabtu 4 Oktober sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 29 orang dengan 16 diantaranya meninggal dunia. Korban terbaru ditemukan di sektor A2 di dekat area wudhu sekira pukul 16:15 menit dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait situasi terkini dan update terbaru korban Pondok Pesantren Al-Qausini ini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim rekan Taufik. Silahkan laporan Anda. Ya, selamat petang Anggra, selamat petang Tribuners. Kami melaporkan dari Kompleks Pondok Pesantren Al-Qausini di Buduran Sidoarjo. Kenapa kami berada di pinggir jalan ini? Karena baru saja ambulan melintas, yakni ambulan yang mengangkut jenazah terakhir yang ditemukan pukul 17.33 tadi. Namun yang ditemukan terakhir ini bentuknya hanya body part atau bagian tubuh, tepatnya adalah bagian kaki sebelah kanan dari pangkal paha sampai kaki bagian bawah. Dengan temuan baru ini artinya ada 17 korban meninggal dunia yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan selama ini. Dari 17 itu, 1 diantaranya dalam bentuk potongan tubuh atau body part. Sementara di lokasi kejadian, upaya pencarian terus dilakukan oleh tim SAR gabungan itu dengan menggunakan alat berat di lokasi. Alat berat dipakai untuk membuka area, kemudian ketika terlihat ada jenazah korban, proses evakuasinya dilakukan dengan manual. Korban dievakuasi, dimasukkan ke kantong jenazah, kemudian dibawa ke ambulan untuk diangkat menuju ke Rumah Sakit Bayangkara di Surabaya. Karena di sana tim DPI bekerja untuk melakukan identifikasi terhadap para korban. Dengan temuan ini, total sudah 17 korban itu baru 5 korban yang dikenali identitasnya, yakni 5 korban yang ditemukan pada pertama pencarian lalu, sementara 11 lainnya sejauh ini masih proses identifikasi. Kendalanya karena beberapa hari mereka berada di bawah runtuh. Kondisi tubuh sudah berubah begitu, sehingga sidik jarinya juga tidak banyak diketahui, sehingga upaya identifikasi paling maksimal dilakukan tes DNA. Nah, proses itulah yang kemudian membutuhkan itu. Untuk menunggu proses itu, orang tua atau ratusan wali santri, orang tua para korban yang selama ini menunggu di kampus Al-Qausini atau area di sekitar pondok pesantren, disarankan oleh Basarnas atau BNPB untuk berpindah ke kawasan Polda Jatim atau area sekitar Rumah Sakit Bayangkara yang berada di sebelum Polda Jatim di Jalan Ahmad Surabaya. Di sana fasilitas sudah disiapkan termasuk logistik dan sebagainya untuk orang tua atau wali santri yang menunggu proses identifikasi kepada anaknya. Diharapkan dengan begitu proses identifikasi lebih cepat untuk pencocokan data, barang dan sebagainya. Begitu Anggra. Sementara di sekitar lokasi petugas masih terus berjaga, tim SAR masih bergantian melakukan silih berganti, melakukan shift begitu, setiap shiftnya 3 jam. Malam ini kami tadi sempat ngobrol dengan beberapa alumni santri. Malam ini proses pencarian kepada korban di lokasi kejadian juga akan melibatkan alumni santri, alumni pondok pesantren yang beberapa hari terakhir juga berada di sekitar pesantren. Itu juga sudah atas persetujuan oleh Basarnas. Mungkin mereka akan membantu proses pencarian seperti pengangkatan
puing dan sebagainya. Kabar lain yang kami himpun hari ini, mulai kemarin puing-puing atau bekas reruntuhan bangunan di lokasi kejadian yang berhasil dievakuasi dengan alat berat diangkut menggunakan dan dibawa ke TPA di Japur semua batu atau itu dijadi satu dan proyekan yang atas mengatakannya belum fokus ke penyelidikan. Polisi masih berupaya di sisi kemanusiaan, yakni melakukan pencarian terhadap para korban yang masih tertimbun di bawah. Dugaannya sejauh ini masih ada sekitar 47 korban yang berada di bawah reruntuhan. Demikian, Anggra. Baik rekan Taufik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ubaidillah, oke. Duka mendalam menyelimuti keluarga Gus Ubaidillah, 14 tahun salah satu korban meninggal dunia dalam insiden runtuhnya bangunan bertingkat Pondok Pesantren Al-Qausidi di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Santri kelas 3 SMP itu diyakini wafat dalam kondisi terbaik, yakni ketika sedang menunaikan ibadah sholat asar. Agus ditemukan tim SAR gabungan pada urutan kelima pencarian pada Selasa 30 September lalu. Keyakinan keluarga diperkuat dengan adanya luka memar pada bagian mulut dan hidung korban. Hal itu dianggap sebagai tanda bahwa Agus tengah bersujud ketika tertimpa reruntuhan. Insiden itu terjadi bertepatan dengan waktu salat asar yang menurut sang ayah, korban terjadi di rakaat kedua. Meski tidak melihat langsung kondisi jenazah karena sudah disucikan, sang ayah meyakini anaknya wafat dalam posisi sujud. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh ayah korban bernama Ahmad Faiz pada Kamis 2 Oktober 2025. Agus diketahui merupakan anak keempat dari 5 bersaudara dan terakhir bertemu keluarga 2 hari sebelum kejadian. Di mata keluarga, Agus dikenal sebagai sosok periang, cenaka, dan mudah tersenyum, namun belakangan ini lebih banyak terdiam dan tersenyum. Sang ayah mengenang putranya yang selalu tersenyum meskipun dimarahi atau ditegur. Selain itu, ayah Agus juga gemar memakan ayam dan selalu menjunjung tinggi kebersamaan dengan rekan-rekannya. Kebiasaannya berbagi makanan kiriman dari orang tua menjadi kenangan tersendiri bagi sang keluarga. Meski demikian, pihak keluarga menepis isu adanya hukuman berupa pekerjaan konstruksi bagi santri. Sang ayah menegaskan bahwa aktivitas utama santri yaitu belajar mengaji dan beribadah.
Hanya itu saat Mas Agus itu sholat ya? Kalau kejadiannya memang waktunya ya. Sholat asar itu ya, rakaat kedua itu. Untuk Mas Agus ini lukanya itu kemarin ketika dilihat itu di bagian mana Pak lukanya? Ini gini bukan apa namanya. Ya kan bisa disisihkan di sana. Jadi saya tidak menyutikan lagi. Oh sudah nggak lihat lagi ya? Berarti memang langsung karena ini sini. Yang parah di bagian wajah ya? Yang kelihatan mulut sama hidung. Seakan-akan betul kalau itu karena apa sempat ketusuk. Oh. Jadi yang kelihatan di sini. Yang memar itu ya, yang bagian mulut sama hidung. Nanti yang menandakan Mas Agus dalam keadaan sujud gitu terakhir kali ini. Tapi ya istilahnya tidak pasti rasanya tidak tahu sendiri. Tidak tahu sendiri. Tapi jangan meyakini begitu nih. Kalau saya meyakini begitu. Soalnya kalau kakinya keterpit itu dia itu sepertinya memang gitu. Oh memang ketimpa itu ya? Tidak ya sepertinya tidak tahu sendiri. Oh. Kata-katanya. Oh. Pemirsa Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggrahini Widya. Jumlah korban meninggal dunia akibat robohnya bangunan 3 lantai di Pondok Pesantren Al-Qausini Buduran Sidoarjo, Jawa Timur kembali bertambah. Hingga Sabtu 4 Oktober sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 29 orang dengan 16 diantaranya meninggal dunia. Korban terbaru ditemukan di sektor A2 di dekat area wudhu sekira pukul 16:15 dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait situasi terkini dan update terbaru korban Pondok Pesantren Al-Qausini ini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim rekan Taufik. Silahkan laporan Anda. Ya, selamat petang Anggra, selamat petang Tribuners. Kami melaporkan dari Kompleks Pondok Pesantren Al-Qausini di Buduran Sidoarjo. Kenapa kami berada di pinggir jalan ini? Karena baru saja ambulan melintas, yakni ambulan yang mengangkut jenazah terakhir yang ditemukan pukul 17.33 tadi. Namun yang ditemukan terakhir ini bentuknya hanya body part atau bagian tubuh, tepatnya adalah bagian kaki sebelah kanan dari pangkal paha sampai kaki bagian bawah. Dengan temuan baru ini artinya ada 17 korban meninggal dunia yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan selama ini. Dari 17 itu, 1 diantaranya dalam bentuk potongan tubuh atau body part. Sementara di lokasi kejadian, upaya pencarian terus dilakukan oleh tim SAR gabungan itu dengan menggunakan alat berat di lokasi. Alat berat dipakai untuk membuka area, kemudian ketika terlihat ada jenazah korban, proses evakuasinya dilakukan dengan manual. Korban dievakuasi, dimasukkan ke kantong jenazah, kemudian dibawa ke ambulan untuk diangkat menuju ke Rumah Sakit Bayangkara di Surabaya. Karena di sana tim DPI bekerja untuk melakukan identifikasi terhadap para korban. Dengan temuan ini, total sudah ada 17 korban itu, baru 5 korban yang dikenali identitasnya, yakni 5 korban yang ditemukan pada pertama pencarian lalu, sementara 11 lainnya sejauh ini masih proses identifikasi. Kendalanya karena beberapa hari mereka berada di bawah runtuh. Kondisi tubuh sudah berubah begitu, sehingga KTP sidik jarinya juga tidak banyak diketahui, sehingga upaya identifikasi paling maksimal dilakukan
tes DNA. Nah, proses itulah yang kemudian membutuhkan itu. Untuk menunggu proses itu, orang tua atau ratusan wali santri, orang tua para korban yang selama ini menunggu di kampus Al-Qazini atau area di sekitar pondok pesantren, disarankan oleh Basarnas atau BNPB untuk berpindah ke kawasan Polda Jatim atau area sekitar Rumah Sakit Bayangkara yang berada di sebelah gedung Polda Jatim di Jalan Ahmad Surabaya. Di sana fasilitas sudah disiapkan termasuk logistik dan sebagainya untuk orang tua atau wali santri yang menunggu proses identifikasi kepada anaknya. Diharapkan dengan begitu proses identifikasi lebih cepat untuk pencocokan data, barang dan sebagainya. Begitu Angga. Sementara di sekitar lokasi petugas masih terus berjaga, tim SAR masih bergantian melakukan silih berganti, melakukan shift begitu, setiap shiftnya 3 jam. Malam ini kami tadi sempat ngobrol dengan beberapa alumni santri. Malam ini proses pencarian kepada korban di lokasi kejadian juga akan melibatkan alumni yang santri, alumni pondok pesantren yang beberapa hari terakhir juga berada di sekitar pesantren. Itu juga atas persetujuan oleh Basarnas. Mungkin mereka akan membantu proses pencarian seperti pengangkatan puing dan sebagainya. Kabar lain yang kami himpun hari ini, mulai kemarin puing-puing atau bekas reruntuhan bangunan di lokasi kejadian yang berhasil dievakuasi dengan alat berat diangkut menggunakan dan dibawa ke TPA di Japur semua atau itu jadi satu kan proyekan yang atas pengatakannya belum fokus ke penyelidikan. Polisi masih berupaya di sisi kemanusiaan, yakni melakukan pencarian terhadap para korban yang masih tertimbun di bawah. Dugaannya sejauh ini masih ada sekitar 47 korban yang berada di bawah reruntuhan. Sekian, Anggra. Baik rekan Taufik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ubaidillah, oke. Duka mendalam menyelimuti keluarga Gus Ubaidillah, 14 tahun salah satu korban meninggal dunia dalam insiden runtuhnya bangunan bertingkat Pondok Pesantren Al-Qazini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Santri kelas 3 SMP itu diyakini wafat dalam kondisi terbaik, yakni ketika sedang menunaikan ibadah sholat asar. Agus ditemukan tim SAR gabungan pada urutan kelima pencarian pada Selasa 30 September lalu.
Keyakinan keluarga diperkuat dengan adanya luka memar pada bagian mulut dan hidung korban. Hal itu dianggap sebagai tanda bahwa Agus tengah bersujud ketika tertimpa reruntuhan. Insiden itu terjadi bertepatan dengan waktu salat asar yang menurut sang ayah, korban terjadi di rakaat kedua. Meski tidak melihat langsung kondisi jenazah karena sudah disucikan, sang ayah meyakini anaknya wafat dalam posisi sujud. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh ayah korban bernama Ahmad Faiz pada Kamis 2 Oktober 2025. Agus diketahui merupakan anak keempat dari 5 bersaudara dan terakhir bertemu keluarga 2 hari sebelum kejadian. Di mata keluarga, Agus dikenal sebagai sosok periang, cenaka, dan mudah tersenyum, namun belakangan ini lebih banyak terdiam dan tersenyum. Sang ayah mengenang putranya yang selalu tersenyum meskipun dimarahi atau ditegur. Selain itu, ayah Agus juga gemar memakan ayam dan selalu menjunjung tinggi kebersamaan dengan rekan-rekannya. Kebiasaannya berbagi makanan kiriman dari orang tua menjadi kenangan tersendiri bagi sang keluarga. Meski demikian, pihak keluarga menepis isu adanya hukuman berupa pekerjaan konstruksi bagi santri. Sang ayah menegaskan bahwa aktivitas utama santri yaitu belajar mengaji dan beribadah. Hanya itu saat Mas Agus itu sholat ya? Kalau kejadian ini memang waktunya. Sholat asar itu ya, rakaat kedua itu. Untuk Mas Agus ini lukanya itu kemarin ketika dilihat itu di bagian mana Pak lukanya? Ini gini bukan apa namanya. Ya kan bisa disucikan di sana. Jadi dan tidak menyucikan lagi. Oh sudah nggak lihat lagi ya? Berarti memang langsung yang parah di bagian wajah ya? Yang bagian mulut sama hidung. Seakan-akan betul kalau itu kena apa waktu sujud. Oh. Jadi yang kelihatan kesini. Yang memar itu ya, yang bagian mulut sama hidung. Berarti yang menandakan Mas Agus dalam keadaan sujud gitu terakhir kali ini. Tapi ya istilahnya tidak pasti rasanya tidak tahu sendiri. Tidak tahu sendiri. Tapi jangan meyakini begitu nih. Kalau saya meyakini begitu. Soalnya kalau kakinya keterspit itu yang itu sepertinya memang gitu. Oh memang ketimpa itu ya? Tidak ya sepertinya tidak tahu sendiri. Oh. Kata-katanya. Oh. Pemirsa Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggrahini Widya. Jumlah korban meninggal dunia akibat robohnya bangunan 3 lantai di Pondok Pesantren Al-Qazi Buduran Sidoarjo, Jawa Timur kembali bertambah. Hingga Sabtu 4 Oktober sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 29 orang dengan 16 diantaranya meninggal dunia. Korban terbaru ditemukan di sektor A2 di dekat area wudhu sekira pukul 16:15 dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait situasi terkini dan update terbaru korban Pondok Pesantren Al-Qazi ini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim rekan Taufik. Silahkan laporan Anda. Ya, selamat petang Anggra, selamat petang Tribuners. Kami melaporkan dari Kompleks Pondok Pesantren Al-Qazi di Buduran Sidoarjo. Kenapa kami berada di pinggir jalan ini? Karena baru saja ambulan melintas, yakni ambulan yang mengangkut jenazah terakhir yang ditemukan pukul 17.33 tadi. Namun yang ditemukan terakhir ini bentuknya hanya body part atau bagian tubuh. Tepatnya adalah bagian kaki sebelah kanan dari pangkal paha sampai kaki bagian bawah. Dengan temuan baru ini artinya ada 17 korban meninggal dunia
yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan selama ini. Dari 17 itu, 1 diantaranya dalam bentuk potongan tubuh atau body part. Sementara di lokasi kejadian, upaya pencarian terus dilakukan oleh tim SAR gabungan itu dengan menggunakan alat berat di lokasi. Alat berat dipakai untuk membuka area, kemudian ketika terlihat ada jenazah korban, proses evakuasinya dilakukan dengan manual. Korban dievakuasi, dimasukkan ke kantong jenazah, kemudian dibawa ke ambulan untuk diangkat menuju ke Rumah Sakit Bayangkara di Surabaya. Karena di sana tim DPI bekerja untuk melakukan identifikasi terhadap para korban. Dengan temuan ini total sudah 17 korban itu, baru 5 korban yang dikenali identitasnya, yakni 5 korban yang ditemukan pada pertama pencarian lalu. Sementara 11 lainnya sejauh ini masih proses identifikasi. Kendalanya karena beberapa hari mereka berada di bawah runtuh. Kondisi tubuh sudah berubah begitu, sehingga sidik jarinya juga tidak banyak diketahui, sehingga upaya identifikasi paling maksimal dilakukan tes DNA. Nah, proses itulah yang kemudian membutuhkan itu. Untuk menunggu proses itu, orang tua atau ratusan wali santri, orang tua para korban yang selama ini menunggu di kampus Al-Khazini atau area di sekitar pondok pesantren, disarankan oleh Basarnas atau BNPB untuk berpindah ke kawasan Polda Jatim atau area sekitar Rumah Sakit Bayangkara yang berada di sebelum Polda Jatim di Jalan Ahmad Surabaya. Di sana fasilitas sudah disiapkan termasuk logistik dan sebagainya untuk orang tua atau wali santri yang menunggu proses identifikasi kepada anaknya. Diharapkan dengan begitu proses identifikasi lebih cepat untuk pencocokan data, barang, dan sebagainya. Begitu Angga. Sementara di sekitar lokasi, petugas masih terus berjaga, tim SAR masih bergantian, melakukan silih berganti, melakukan shift begitu, setiap shiftnya 3 jam. Malam ini kami tadi sempat ngobrol dengan beberapa alumni santri. Malam ini proses pencarian kepada korban di lokasi kejadian juga akan melibatkan alumni santri, alumni pondok pesantren yang beberapa hari terakhir juga berada di sekitar pesantren. Itu juga sudah atas persetujuan oleh Basarnas. Mungkin mereka akan membantu proses pencarian seperti pengangkatan puing dan sebagainya. Kabar lain yang kami himpun hari ini, mulai kemarin puing-puing atau bekas reruntuhan bangunan di lokasi kejadian yang berhasil dievakuasi dengan alat berat diangkut menggunakan dan dibawa ke PPA di Japur semua batu atau itu dijadi satu dan proyekan yang atas mengatakannya belum fokus ke penyelidikan. Polisi masih berupaya di sisi kemanusiaan, yakni melakukan pencarian terhadap para korban yang masih tertimbun di bawah. Dugaannya sejauh ini masih ada sekitar 47 korban yang berada di bawah reruntuhan. Sekian, Anggra. Baik rekan Taufik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Ubaidillah, oke. Duka mendalam menyelimuti keluarga Gus Ubaidillah, 14 tahun, salah satu korban meninggal dunia dalam insiden runtuhnya bangunan bertingkat Pondok Pesantren Al-Qasidi di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Santri kelas 3 SMP itu diyakini wafat dalam kondisi terbaik, yakni ketika sedang menunaikan ibadah sholat asar. Agus ditemukan tim SAR gabungan pada urutan kelima pencarian pada Selasa 30 September lalu. Keyakinan keluarga diperkuat dengan adanya luka memar pada bagian mulut dan hidung korban. Hal itu dianggap sebagai tanda bahwa Agus tengah bersujud ketika tertimpa reruntuhan. Insiden itu terjadi bertepatan dengan waktu salat asar yang menurut sang ayah, korban terjadi di rakaat kedua. Meski tidak melihat langsung kondisi jenazah karena sudah disucikan, sang ayah meyakini anaknya wafat dalam posisi sujud. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh ayah korban bernama Ahmad Faiz pada Kamis 2 Oktober 2025. Agus diketahui merupakan anak keempat dari 5 bersaudara dan terakhir bertemu keluarga 2 hari sebelum kejadian. Di mata keluarga, Agus dikenal sebagai sosok periang, cenaka, dan mudah tersenyum, namun belakangan ini lebih banyak terdiam dan tersenyum. Sang ayah mengenang putranya yang selalu tersenyum meskipun dimarahi atau ditegur. Selain itu, ayah Agus juga gemar memakan ayam dan selalu menjunjung tinggi kebersamaan dengan rekan-rekannya. Kebiasaannya berbagi makanan kiriman dari orang tua menjadi kenangan tersendiri bagi sang keluarga. Meski demikian, pihak keluarga menepis isu adanya hukuman berupa pekerjaan konstruksi bagi santri. Sang ayah menegaskan bahwa aktivitas utama santri yaitu belajar mengaji dan beribadah. Hanya itu saat Mas Agus itu sholat ya? Kalau kejadiannya memang waktunya ya. Sholat asar itu ya, rakaat kedua itu. Untuk Mas Agus ini lukanya itu kemarin ketika dilihat itu di bagian mana Pak lukanya? Ini gini bukan apa namanya. Ya kan bisa disisihkan di sana. Jadi kan tidak menyucikan lagi. Oh sudah nggak lihat lagi ya? Berarti memang langsung karena di sini. Yang parah di bagian wajah ya? Yang bagian mulut sama hidung. Seakan-akan betul kalau itu kera apa betul. Oh. Jadi yang kelihatan di sini. Yang memar itu ya, yang bagian mulut sama hidung. Berarti yang menandakan Mas Agus dalam keadaan sujud gitu terakhir kali ini. Tapi ya istilahnya nggak pasti rasanya, nggak tahu sendiri. Nggak tahu sendiri. Tapi jangan meyakini begitu nih. Kalau saya meyakini begitu, soalnya kalau kakinya keterpit itu dia itu sepertinya memang gitu. Oh, memang ketimpa itu ya? Enggak, ya sepertinya enggak tahu sendiri. Oh. Apa-apa? Oh. Pemirsa, Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggrahini Widya. Jumlah korban meninggal dunia akibat robohnya bangunan 3 lantai di Pondok Pesantren Al-Qasidi Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur kembali bertambah.
Hingga Sabtu 4 Oktober sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 29 orang dengan 16 diantaranya meninggal dunia. Korban terbaru ditemukan di sektor A2 di dekat area wudhu sekira pukul 16:15 dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait situasi terkini dan update terbaru korban Pondok Pesantren Al-Qasimi ini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim rekan Taufik. Silahkan laporan Anda. Ya, selamat petang Anggra, selamat petang Tribuners. Kami melaporkan dari Kompleks Pondok Pesantren Al-Qasimi di Buturan Sidoarjo. Kenapa kami berada di pinggir jalan ini? Karena baru saja ambulan melintas, yakni ambulan yang mengangkut jenazah terakhir yang ditemukan pukul 17.33 tadi. Namun yang ditemukan terakhir ini bentuknya hanya body part atau bagian tubuh, tepatnya adalah bagian kaki sebelah kanan dari pangkal paha sampai kaki bagian bawah. Dengan temuan baru ini artinya ada 17 korban meninggal dunia yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan selama ini. Dari 17 itu, satu diantaranya dalam bentuk potongan tubuh atau body part. Sementara di lokasi kejadian, upaya pencarian terus dilakukan oleh tim SAR gabungan itu dengan menggunakan alat berat di lokasi. Alat berat dipakai untuk membuka area, kemudian ketika terlihat ada jenazah korban, proses evakuasinya dilakukan dengan manual. Korban dievakuasi, dimasukkan ke kantong jenazah, kemudian dibawa ke ambulan untuk diangkat menuju ke Rumah Sakit Bayangkara di Surabaya. Karena di sana tim DPI bekerja untuk melakukan identifikasi terhadap para korban. Dengan temuan ini total sudah 17 korban itu, baru 5 korban yang dikenali identitasnya, yakni 5 korban yang ditemukan pada pertama pencarian lalu, sementara 11 lainnya sejauh ini masih proses identifikasi. Kendalanya karena beberapa hari mereka berada di bawah runtuh. Kondisi tubuh sudah berubah begitu, sehingga KTP sidik jarinya juga tidak banyak diketahui, sehingga upaya identifikasi paling maksimal dilakukan tes DNA. Nah, proses itulah yang kemudian membutuhkan itu. Untuk menunggu proses itu, orang tua atau ratusan wali santri, orang tua para korban yang selama ini menunggu di kampus Al-Qasimi atau area di sekitar pondok pesantren, disarankan oleh Basarnas atau BNPB untuk berpindah ke kawasan Polda Jatim atau area sekitar Rumah Sakit Bayangkara yang berada di sebelum Polda Jatim di Jalan Ahmad Surabaya. Di sana fasilitas sudah disiapkan termasuk logistik dan sebagainya untuk orang tua atau wali santri yang menunggu proses identifikasi kepada anaknya. Diharapkan dengan begitu proses identifikasi lebih cepat untuk pencocokan data, barang dan sebagainya. Begitu Anggra. Sementara di sekitar lokasi petugas masih terus berjaga, tim SAR masih bergantian melakukan silih berganti, melakukan shift begitu, setiap shiftnya 3 jam. Malam ini kami tadi sempat ngobrol dengan beberapa alumni santri. Malam ini proses pencarian kepada korban di lokasi kejadian juga akan melibatkan alumni santri, alumni pondok pesantren yang beberapa hari terakhir juga berada di sekitar pesantren. Itu juga atas persetujuan oleh Basarnas. Mungkin mereka akan membantu proses pencarian seperti pengangkatan puing dan sebagainya. Kabar lain yang kami himpun hari ini, mulai kemarin puing-puing atau bekas reruntuhan bangunan di lokasi kejadian yang berhasil dievakuasi dengan alat berat diangkut menggunakan dan dibawa ke TPA di Japur.
semua bantuan atau perubahan itu dijadi satu kan proyekan yang atas mengatakannya belum fokus ke penyelidikan. Polisi masih berupaya di sisi kemanusiaan, yakni melakukan pencarian terhadap para korban yang masih tertimbun di bawah. Dugaannya sejauh ini masih ada sekitar 47 korban yang berada di bawah reruntuhan. Demikian, Anggra. Baik rekan Taufik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ubaidillah, oke. Duka mendalam menyelimuti keluarga Agus Ubaidillah, 14 tahun salah satu korban meninggal dunia dalam insiden runtuhnya bangunan bertingkat Pondok Pesantren Al-Qausidi di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Santri kelas 3 SMP itu diyakini wafat dalam kondisi terbaik, yakni ketika sedang menunaikan ibadah sholat asar. Agus ditemukan tim SAR gabungan pada urutan kelima pencarian pada Selasa 30 September lalu. Keyakinan keluarga diperkuat dengan adanya luka memar pada bagian mulut dan hidung korban. Hal itu dianggap sebagai tanda bahwa Agus tengah bersujud ketika tertimpa reruntuhan. Insiden itu terjadi bertepatan dengan waktu salat asar yang menurut sang ayah, korban terjadi di rakaat kedua. Meski tidak melihat langsung kondisi jenazah karena sudah disucikan, sang ayah meyakini anaknya wafat dalam posisi sujud. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh ayah korban bernama Ahmad Faiz pada Kamis 2 Oktober 2025. Agus diketahui merupakan anak keempat dari 5 bersaudara dan terakhir bertemu keluarga 2 hari sebelum kejadian. Di mata keluarga, Agus dikenal sebagai sosok periang, cenaka, dan mudah tersenyum, namun belakangan ini lebih banyak terdiam dan tersenyum. Sang ayah mengenang putranya yang selalu tersenyum meskipun dimarahi atau ditegur. Selain itu, ayah Agus juga gemar memakan ayam dan selalu menjunjung tinggi kebersamaan dengan rekan-rekannya. Kebiasaannya berbagi makanan kiriman dari orang tua menjadi kenangan tersendiri bagi sang keluarga. Meski demikian, pihak keluarga menepis isu adanya hukuman berupa pekerjaan konstruksi bagi santri. Sang ayah menegaskan bahwa aktivitas utama santri yaitu belajar mengaji dan beribadah. Hanya itu saat Mas Agus itu sholat ya? Kalau kejadiannya memang waktunya ya. Sholat asar itu ya, rakaat kedua itu. Untuk Mas Agus ini lukanya itu kemarin ketika dilihat itu di bagian mana Pak lukanya? Ini gini bukan apa namanya.
dia akan bisa disisihkan di sana. Jadi dia tidak menyucikan lagi. Oh, sudah nggak lihat lagi ya? Kan dia sudah tidak lagi. Berarti memang langsung Dan di sini yang parah di bagian wajah ya? yang bagian mulut sama hidung. Seakan-akan betul kalau itu kera apa waktu itu. Oh, Jadi yang kelihatan di sini. yang memar itu ya, yang oh, Ini bagian mulut sama hidung. Artinya menandakan Mas Agus dalam keadaan sujud gitu terakhir kali ini. tapi ya istilahnya tidak pasti lah, soalnya tidak tahu sendiri. Nggak tahu sendiri. Tapi jangan meyakini begitu ya. Kalau saya meyakini begitu, soalnya kalau kakinya kejepit itu dia itu sepertinya memang gitu. Oh, memang ketimpa itu ya. Tidak, ya sepertinya Oh. tidak tahu sendiri. Oh. Apa kata-katanya. Oh. Pemirsa Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggrahini Widya. Jumlah korban meninggal dunia akibat robohnya bangunan 3 lantai di Pondok Pesantren Al-Qausini Buduran Sidoarjo, Jawa Timur kembali bertambah. Hingga Sabtu 4 Oktober sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 29 orang dengan 16 diantaranya meninggal dunia. Korban terbaru ditemukan di sektor A2 di dekat area wudhu sekira pukul 16:15 dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait situasi terkini dan update terbaru korban Pondok Pesantren Al-Qausini ini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim rekan Taufik. Silahkan laporan Anda. Ya, selamat petang Anggra, selamat petang Tribuners. Kami melaporkan dari Kompleks Pondok Pesantren Al-Qausini di Buduran Sidoarjo. Kenapa kami berada di pinggir jalan ini? Karena baru saja ambulan melintas, yakni ambulan yang mengangkut jenazah terakhir yang ditemukan pukul 17.33 tadi. Namun yang ditemukan terakhir ini bentuknya hanya body part atau bagian tubuh, tepatnya adalah bagian kaki sebelah kanan dari pangkal paha sampai kaki bagian bawah. Dengan temuan baru ini artinya ada 17 korban meninggal dunia yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan selama ini. Dari 17 itu, 1 diantaranya dalam bentuk potongan tubuh atau body part. Sementara di lokasi kejadian, upaya pencarian terus dilakukan oleh tim SAR gabungan itu dengan menggunakan alat berat di lokasi. Alat berat dipakai untuk membuka area, kemudian ketika terlihat ada jenazah korban, proses evakuasinya dilakukan dengan manual. Korban dievakuasi, dimasukkan ke kantong jenazah, kemudian dibawa ke ambulan untuk diangkat menuju ke Rumah Sakit Bayangkara di Surabaya. Karena di sana tim DPI bekerja untuk melakukan identifikasi terhadap para korban. Dengan temuan ini, total sudah ada 17 korban itu, baru 5 korban yang dikenali identitasnya, yakni 5 korban yang ditemukan pada pertama pencarian lalu, sementara 11 lainnya sejauh ini masih proses identifikasi. Kendalanya karena beberapa hari mereka berada di bawah runtuh. Kondisi tubuh sudah berubah begitu, sehingga KTP sidik jarinya juga tidak banyak diketahui, sehingga upaya identifikasi paling maksimal dilakukan tes DNA. Nah, proses itulah yang kemudian membutuhkan itu. Untuk menunggu proses itu, orang tua atau ratusan wali santri, orang tua para korban yang selama ini menunggu di kampus Al-Qausini atau area di sekitar pondok pesantren, disarankan oleh
Basarnas atau BNPB untuk berpindah ke kawasan Polda Jatim atau area sekitar Rumah Sakit Bayangkara yang berada di sebelum Polda Jatim di Jalan Ahmad Surabaya. Di sana fasilitas sudah disiapkan termasuk logistik dan sebagainya untuk orang tua atau wali santri yang menunggu proses identifikasi kepada anaknya. Diharapkan dengan begitu proses identifikasi lebih cepat untuk pencocokan data, barang dan sebagainya. Begitu Andra. Sementara di sekitar lokasi petugas masih terus berjaga, tim SAR masih bergantian melakukan silih berganti, melakukan shift begitu, setiap shiftnya 3 jam. Malam ini kami tadi sempat ngobrol dengan beberapa alumni santri. Malam ini proses pencarian kepada korban di lokasi kejadian juga akan melibatkan alumni santri, alumni pondok pesantren yang beberapa hari terakhir juga berada di sekitar pesantren. Itu juga atas persetujuan oleh Basarnas. Mungkin mereka akan membantu proses pencarian seperti pengangkatan puing dan sebagainya. Kabar lain yang kami himpun hari ini, mulai kemarin puing-puing atau bekas reruntuhan bangunan di lokasi kejadian yang berhasil dievakuasi dengan alat berat diangkut menggunakan dan dibawa ke TPA di Japur semua atau itu jadi satu kan proyekan yang atas mengatakannya belum fokus ke penyelidikan. Polisi masih berupaya di sisi kemanusiaan, yakni melakukan pencarian terhadap para korban yang masih tertimbun di bawah. Dugaannya sejauh ini masih ada sekitar 47 korban yang berada di bawah reruntuhan. Demikian, Anggra. Baik rekan Taufik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ubaidillah, oke. Duka mendalam menyelimuti keluarga Gus Ubaidillah, 14 tahun salah satu korban meninggal dunia dalam insiden runtuhnya bangunan bertingkat Pondok Pesantren Al-Qasidi di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Santri kelas 3 SMP itu diyakini wafat dalam kondisi terbaik, yakni ketika sedang menunaikan ibadah sholat asar. Agus ditemukan tim SAR gabungan pada urutan kelima pencarian pada Selasa 30 September lalu. Keyakinan keluarga diperkuat dengan adanya luka memar pada bagian mulut dan hidung korban. Hal itu dianggap sebagai tanda bahwa Agus tengah bersujud ketika tertimpa reruntuhan. Insiden itu terjadi bertepatan dengan waktu salat asar yang menurut sang ayah, korban terjadi di rakaat kedua.
Meski tidak melihat langsung kondisi jenazah karena sudah disucikan, sang ayah meyakini anaknya wafat dalam posisi sujud. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh ayah korban bernama Ahmad Faiz pada Kamis 2 Oktober 2025. Agus diketahui merupakan anak keempat dari 5 bersaudara dan terakhir bertemu keluarga 2 hari sebelum kejadian. Di mata keluarga, Agus dikenal sebagai sosok periang, cenaka, dan mudah tersenyum, namun belakangan ini lebih banyak terdiam dan tersenyum. Sang ayah mengenang putranya yang selalu tersenyum meskipun dimarahi atau ditegur. Selain itu, ayah Agus juga gemar memakan ayam dan selalu menjunjung tinggi kebersamaan dengan rekan-rekannya. Kebiasaannya berbagi makanan kiriman dari orang tua menjadi kenangan tersendiri bagi sang keluarga. Meski demikian, pihak keluarga menepis isu adanya hukuman berupa pekerjaan konstruksi bagi santri. Sang ayah menegaskan bahwa aktivitas utama santri yaitu belajar mengaji dan beribadah. Hanya itu saat Mas Agus itu sholat ya? Kalau kejadiannya memang waktu Sholat asar itu ya, rakaat kedua ya. Untuk Mas Agus ini lukanya itu kemarin ketika dilihat itu di bagian mana Pak lukanya? ini gini bukan apa namanya. Ya kan bisa disisihkan di sana. Jadi saya enggak menyucikan lagi. Oh sudah nggak lihat lagi ya? Berarti memang langsung karena ini sini. yang parah di bagian wajah ya? Yang kelihatan mulut sama hidung. Seakan-akan betul kalau itu kera apa waktu sujud. Oh. Jadi yang kelihatan ke sini. Yang memar itu ya, yang Ini bagian mulut sama hidung. Nanti yang menandakan Mas Agus dalam keadaan sujud gitu terakhir kali ini. tapi ya istilahnya tidak pasti lah, soalnya tidak tahu sendiri. Nggak tahu sendiri. Tapi jangan meyakini begitu nih. Kalau saya meyakini begitu, soalnya kalau kakinya keterspit itu dia itu sepertinya memang gitu. Oh, memang ketimpa itu ya. Enggak, ya sepertinya tidak tahu sendiri. Oh. Kata-katanya. Oh. Pemirsa Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggrahini Widya. Jumlah korban meninggal dunia akibat robohnya bangunan 3 lantai di Pondok Pesantren Al-Qausini Buduran Sidoarjo, Jawa Timur kembali bertambah. Hingga Sabtu 4 Oktober sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 29 orang dengan 16 diantaranya meninggal dunia. Korban terbaru ditemukan di sektor A2 di dekat area wudhu sekira pukul 16:15 dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait situasi terkini dan update terbaru korban Pondok Pesantren Al-Qausini ini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim rekan Taufik. Silahkan laporan Anda. Ya, selamat petang Anggra, selamat petang Tribuners. Kami laporkan dari Kompleks Pondok Pesantren Al-Qausini di Buduran Sidoarjo. Kenapa kami berada di pinggir jalan ini? Karena baru saja ambulan melintas, yakni ambulan yang mengangkut jenazah terakhir yang ditemukan pukul 17.33 tadi. Namun yang ditemukan terakhir ini bentuknya hanya body part atau bagian tubuh. Tepatnya adalah bagian kaki sebelah kanan dari pangkal paha sampai kaki bagian bawah. Dengan temuan baru ini artinya ada 17 korban meninggal dunia yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan selama ini. Dari 17 itu, 1 diantaranya dalam bentuk potongan tubuh atau body part. Sementara di lokasi kejadian, upaya pencarian terus dilakukan oleh tim SAR gabungan itu
dengan menggunakan alat berat di lokasi. Alat berat dipakai untuk membuka area, kemudian ketika terlihat ada jenazah korban, proses evakuasinya dilakukan dengan manual. Korban dievakuasi, dimasukkan ke kantong jenazah, kemudian dibawa ke ambulan untuk diangkat menuju ke Rumah Sakit Bayangkara di Surabaya. Karena di sana tim DPI bekerja untuk melakukan identifikasi terhadap para korban. Dengan temuan ini total sudah korban itu baru 5 korban yang dikenali identitasnya, yakni 5 korban yang ditemukan pada pertama pencarian lalu, sementara 11 lainnya sejauh ini masih proses identifikasi. Kendalanya karena beberapa hari mereka berada di bawah runtuh. Kondisi tubuh sudah berubah begitu, sehingga sidik jarinya juga tidak banyak diketahui, sehingga upaya identifikasi paling maksimal dilakukan tes DNA. Nah, proses itulah yang kemudian membutuhkan itu. Untuk menunggu proses itu, orang tua atau ratusan wali santri, orang tua para korban yang selama ini menunggu di kampus Al-Khazini atau area di sekitar pondok pesantren, disarankan oleh Basarnas atau BNPB untuk berpindah ke kawasan Polda Jatim atau area sekitar Rumah Sakit Bayangkara yang berada di sebelum Polda Jatim di Jalan Ahmad Surabaya. Di sana fasilitas sudah disiapkan termasuk logistik dan sebagainya untuk orang tua atau wali santri yang menunggu proses identifikasi kepada anaknya. Diharapkan dengan begitu proses identifikasi lebih cepat untuk pencocokan data, barang dan sebagainya. Begitu Angga. Sementara di sekitar lokasi petugas masih terus berjaga, tim SAR masih bergantian melakukan silih berganti, melakukan shift begitu, setiap shiftnya 3 jam. Malam ini kami tadi sempat ngobrol dengan beberapa alumni santri. Malam ini proses pencarian kepada korban di lokasi kejadian juga akan melibatkan alumni santri, alumni pondok pesantren yang beberapa hari terakhir juga berada di sekitar pesantren. Itu juga sudah atas persetujuan oleh Basarnas. Mungkin mereka akan membantu proses pencarian seperti pengangkatan puing dan sebagainya. Kabar lain yang kami himpun hari ini, mulai kemarin puing-puing atau bekas reruntuhan bangunan di lokasi kejadian yang berhasil dievakuasi dengan alat berat diangkut menggunakan dan dibawa ke TPA di Japur semua atau itu jadi satu kan proyekan yang atas mengatakannya belum fokus ke penyelidikan. Polisi masih berupaya di sisi kemanusiaan, yakni melakukan pencarian terhadap para korban yang masih tertimbun di bawah. Dugaannya sejauh ini masih ada sekitar 47 korban yang berada di bawah reruntuhan. Sekian, Anggra. Baik rekan Taufik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Apa itu?
Ubaidillah, oke. Duka mendalam menyelimuti keluarga Gus Ubaidillah, 14 tahun, salah satu korban meninggal dunia dalam insiden runtuhnya bangunan bertingkat Pondok Pesantren Al-Qasidi di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Santri kelas 3 SMP itu diyakini wafat dalam kondisi terbaik, yakni ketika sedang menunaikan ibadah sholat asar. Agus ditemukan tim SAR gabungan pada urutan kelima pencarian pada Selasa 30 September lalu. Keyakinan keluarga diperkuat dengan adanya luka memar pada bagian mulut dan hidung korban. Hal itu dianggap sebagai tanda bahwa Agus tengah bersujud ketika tertimpa reruntuhan. Insiden itu terjadi bertepatan dengan waktu salat asar yang menurut sang ayah, korban terjadi di rakaat kedua. Meski tidak melihat langsung kondisi jenazah karena sudah disucikan, sang ayah meyakini anaknya wafat dalam posisi sujud. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh ayah korban bernama Ahmad Faiz pada Kamis 2 Oktober 2025. Agus diketahui merupakan anak keempat dari 5 bersaudara dan terakhir bertemu keluarga 2 hari sebelum kejadian. Di mata keluarga, Agus dikenal sebagai sosok periang, cenaka, dan mudah tersenyum, namun belakangan ini lebih banyak terdiam dan tersenyum. Sang ayah mengenang putranya yang selalu tersenyum meskipun dimarahi atau ditegur. Selain itu, ayah Agus juga gemar memakan ayam dan selalu menjunjung tinggi kebersamaan dengan rekan-rekannya. Kebiasaannya berbagi makanan kiriman dari orang tua menjadi kenangan tersendiri bagi sang keluarga. Meski demikian, pihak keluarga menepis isu adanya hukuman berupa pekerjaan konstruksi bagi santri. Sang ayah menegaskan bahwa aktivitas utama santri yaitu belajar mengaji dan beribadah. Hanya itu saat Mas Agus itu sholat ya? Kalau kejadiannya memang waktunya Sholat asar itu ya, rakaat kedua itu. Untuk Mas Agus ini lukanya itu kemarin ketika dilihat itu di bagian mana Pak lukanya? ini gini, bukan apa namanya, ya kan bisa disisihkan di sana, jadi dan tidak menyucikan lagi. Oh, sudah nggak lihat lagi ya? Kan tidak ada. Berarti memang langsung Karena di sini yang parah di bagian wajah ya? yang bagian mulut sama hidung. Seakan-akan betul kalau itu kera apa waktu sujud. Oh. Jadi yang kelihatan di sini. Yang memar itu ya, yang bagian mulut sama hidung. Artinya menandakan Mas Agus dalam keadaan sujud gitu terakhir kali ini. Tapi ya istilahnya tidak pasti lah, soalnya tidak tahu sendiri. Tidak tahu sendiri. Tapi jangan meyakini begitu ya. Kalau saya meyakini begitu, soalnya kalau kakinya keterjepit itu dia itu sepertinya memang gitu. Oh, memang ketimpa itu ya? Tidak, ya sepertinya tidak tahu sendiri. Oh. Apa? Oh. Pemirsa, Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggrahini Widya. Jumlah korban meninggal dunia akibat robohnya bangunan 3 lantai di Pondok Pesantren Al-Qasidi Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur kembali bertambah.
Hingga Sabtu 4 Oktober sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 29 orang dengan 16 diantaranya meninggal dunia. Korban terbaru ditemukan di sektor A2 di dekat area wudhu sekira pukul 16:15 dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait situasi terkini dan update terbaru korban Pondok Pesantren Al-Qasimi ini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim rekan Taufik. Silahkan laporan Anda. Ya, selamat petang Anggra, selamat petang Tribuners. Kami melaporkan dari Kompleks Pondok Pesantren Al-Qasimi di Buturan Sidoarjo. Kenapa kami berada di pinggir jalan ini? Karena baru saja ambulan melintas, yakni ambulan yang mengangkut jenazah terakhir yang ditemukan pukul 17.33 tadi. Namun yang ditemukan terakhir ini bentuknya hanya body part atau bagian tubuh, tepatnya adalah bagian kaki sebelah kanan dari pangkal paha sampai kaki bagian bawah. Dengan temuan baru ini artinya ada 17 korban meninggal dunia yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan selama ini. Dari 17 itu, satu diantaranya dalam bentuk potongan tubuh atau body part. Sementara di lokasi kejadian, upaya pencarian terus dilakukan oleh tim SAR gabungan itu dengan menggunakan alat berat di lokasi. Alat berat dipakai untuk membuka area, kemudian ketika terlihat ada jenazah korban, proses evakuasinya dilakukan dengan manual. Korban dievakuasi, dimasukkan ke kantong jenazah, kemudian dibawa ke ambulan untuk diangkat menuju ke Rumah Sakit Bayangkara di Surabaya. Karena di sana tim DPI bekerja untuk melakukan identifikasi terhadap para korban. Dengan temuan ini total sudah ada 17 korban itu, baru 5 korban yang dikenali identitasnya, yakni 5 korban yang ditemukan pada pertama pencarian lalu, sementara 11 lainnya sejauh ini masih proses identifikasi. Kendalanya karena beberapa hari mereka berada di bawah runtuh. Kondisi tubuh sudah berubah begitu, sehingga KTP sidik jarinya juga tidak banyak diketahui, sehingga upaya identifikasi paling maksimal dilakukan tes DNA. Nah, proses itulah yang kemudian membutuhkan itu. Untuk menunggu proses itu, orang tua atau ratusan wali santri, orang tua para korban yang selama ini menunggu di kampus Al-Qasimi atau area di sekitar pondok pesantren, disarankan oleh Basarnas atau BNPB untuk berpindah ke kawasan Polda Jatim atau area sekitar Rumah Sakit Bayangkara yang berada di sebelum Polda Jatim di Jalan Ahmad Surabaya. Di sana fasilitas sudah disiapkan termasuk logistik dan sebagainya untuk orang tua atau wali santri yang menunggu proses identifikasi kepada anaknya. Diharapkan dengan begitu proses identifikasi lebih cepat untuk pencocokan data, barang dan sebagainya. Begitu Andra. Sementara di sekitar lokasi petugas masih terus berjaga, tim SAR masih bergantian melakukan silih berganti, melakukan shift begitu, setiap shiftnya 3 jam. Malam ini kami tadi sempat ngobrol dengan beberapa alumni santri. Malam ini proses pencarian kepada korban di lokasi kejadian juga akan melibatkan alumni santri, alumni pondok pesantren yang beberapa hari terakhir juga berada di sekitar pesantren. Itu juga sudah atas persetujuan oleh Basarnas. Mungkin mereka akan membantu proses pencarian seperti pengangkatan puing dan sebagainya. Kabar lain yang kami himpun hari ini, mulai kemarin puing-puing atau bekas reruntuhan bangunan di lokasi kejadian yang berhasil dievakuasi dengan alat berat diangkut menggunakan dan dibawa ke TPA di Japur.
semua batu atau rotan itu dijadi satu kan proyekan yang atas mengatakannya belum fokus ke penyelidikan. Polisi masih berupaya di sisi kemanusiaan, yakni melakukan pencarian terhadap para korban yang masih tertimbun di bawah. Dugaannya sejauh ini masih ada sekitar 47 korban yang berada di bawah reruntuhan. Demikian, Anggra. Baik rekan Taufik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ubaidillah, oke. Duka mendalam menyelimuti keluarga Gus Ubaidillah, 14 tahun salah satu korban meninggal dunia dalam insiden runtuhnya bangunan bertingkat Pondok Pesantren Al-Qausini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Santri kelas 3 SMP itu diyakini wafat dalam kondisi terbaik, yakni ketika sedang menunaikan ibadah sholat asar. Agus ditemukan tim SAR gabungan pada urutan kelima pencarian pada Selasa 30 September lalu. Keyakinan keluarga diperkuat dengan adanya luka memar pada bagian mulut dan hidung korban. Hal itu dianggap sebagai tanda bahwa Agus tengah bersujud ketika tertimpa reruntuhan. Insiden itu terjadi bertepatan dengan waktu salat asar yang menurut sang ayah, korban terjadi di rakaat kedua. Meski tidak melihat langsung kondisi jenazah karena sudah disucikan, sang ayah meyakini anaknya wafat dalam posisi sujud. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh ayah korban bernama Ahmad Faiz pada Kamis 2 Oktober 2025. Agus diketahui merupakan anak keempat dari 5 bersaudara dan terakhir bertemu keluarga 2 hari sebelum kejadian. Di mata keluarga, Agus dikenal sebagai sosok periang, jenaka, dan mudah tersenyum, namun belakangan ini lebih banyak terdiam dan tersenyum. Sang ayah mengenang putranya yang selalu tersenyum meskipun dimarahi atau ditegur. Selain itu, ayah Agus juga gemar memakan ayam dan selalu menjunjung tinggi kebersamaan dengan rekan-rekannya. Kebiasaannya berbagi makanan kiriman dari orang tua menjadi kenangan tersendiri bagi sang keluarga. Meski demikian, pihak keluarga menepis isu adanya hukuman berupa pekerjaan konstruksi bagi santri. Sang ayah menegaskan bahwa aktivitas utama santri yaitu belajar mengaji dan beribadah. Hanya itu saat Mas Agus itu sholat ya? Kalau kejadian ini memang waktunya. Sholat asar itu ya, rakaat kedua itu. Untuk Mas Agus ini lukanya itu kemarin ketika dilihat itu di bagian mana Pak lukanya? Ini gini bukan apa namanya. Ya kan di
bisa disucikan di sana. Jadi dan tidak menyucikan lagi. Oh, sudah nggak lihat lagi ya? Kan jadi tidak ada. Berarti memang langsung Karena di sini yang parah di bagian wajah ya? dan bagian mulut sama hidung. Seakan-akan betul kalau itu kera apa waktu itu. Oh, Jadi yang kelihatan di sini. yang memar itu ya, yang oh, Ini bagian mulut sama hidung. Nanti yang menandakan Mas Agus dalam keadaan sujud gitu terakhir kali ini, Bung. tapi ya istilahnya tidak pasti lah, soalnya tidak tahu sendiri. Nggak tahu sendiri. Tapi jangan meyakini begitu nih. Kalau saya meyakini begitu, soalnya kalau kakinya keterspit itu dia itu sepertinya memang gitu. Oh, memang ketimpa itu ya. Enggak, ya sepertinya Oh. tidak tahu sendiri. Oh. Apa kata-katanya. Oh. Pemirsa Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggrahini Widya. Jumlah korban meninggal dunia akibat robohnya bangunan 3 lantai di Pondok Pesantren Al-Qasim Buduran Sidoarjo, Jawa Timur kembali bertambah. Hingga Sabtu 4 Oktober sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 29 orang dengan 16 diantaranya meninggal dunia. Korban terbaru ditemukan di sektor A2 di dekat area wudhu sekira pukul 16:15 dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait situasi terkini dan update terbaru korban Pondok Pesantren Al-Qasim ini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim rekan Taufik. Silahkan laporan Anda. Ya, selamat petang Anggra, selamat petang Tribuners. Kami laporkan dari Kompleks Pondok Pesantren Al-Qasim di Buduran Sidoarjo. Kenapa kami berada di pinggir jalan ini? Karena baru saja ambulan melintas, yakni ambulan yang mengangkut jenazah terakhir yang ditemukan pukul 17.33 tadi. Namun yang ditemukan terakhir ini bentuknya hanya body part atau bagian tubuh, tepatnya adalah bagian kaki sebelah kanan dari pangkal paha sampai kaki bagian bawah. Dengan temuan baru ini artinya ada 17 korban meninggal dunia yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan selama ini. Dari 17 itu, 1 diantaranya dalam bentuk potongan tubuh atau body part. Sementara di lokasi kejadian, upaya pencarian terus dilakukan oleh tim SAR gabungan itu dengan menggunakan alat berat di lokasi. Alat berat dipakai untuk membuka area, kemudian ketika terlihat ada jenazah korban, proses evakuasinya dilakukan dengan manual. Korban dievakuasi, dimasukkan ke kantong jenazah, kemudian dibawa ke ambulan untuk diangkat menuju ke Rumah Sakit Bayangkara di Surabaya. Karena di sana tim DPI bekerja untuk melakukan identifikasi terhadap para korban. Dengan temuan ini total sudah 17 korban itu, baru 5 korban yang dikenali identitasnya, yakni 5 korban yang ditemukan pada pertama pencarian lalu, sementara 11 lainnya sejauh ini masih proses identifikasi. Kendalanya karena beberapa hari mereka berada di bawah runtuh. Kondisi tubuh sudah berubah begitu, sehingga sidik jarinya juga tidak banyak diketahui, sehingga upaya identifikasi paling maksimal dilakukan tes DNA. Nah, proses itulah yang kemudian membutuhkan itu. Untuk menunggu proses itu, orang tua atau ratusan wali santri, orang tua para korban yang selama ini menunggu di kampus Al-Qasim atau area di sekitar pondok pesantren, disarankan oleh Basarnas atau BNPB untuk berpindah ke
kawasan Polda Jatim atau area sekitar Rumah Sakit Bayangkara yang berada di sebelum Polda Jatim di Jalan Ahmad Surabaya. Di sana fasilitas sudah disiapkan termasuk logistik dan sebagainya untuk orang tua atau wali santri yang menunggu proses identifikasi kepada anaknya. Diharapkan dengan begitu proses identifikasi lebih cepat untuk pencocokan data, barang dan sebagainya. Begitu Angga. Sementara di sekitar lokasi petugas masih terus berjaga, tim SAR masih bergantian melakukan silih berganti, melakukan shift begitu, setiap shiftnya 3 jam. Malam ini kami tadi sempat ngobrol dengan beberapa alumni santri. Malam ini proses pencarian kepada korban di lokasi kejadian juga akan melibatkan alumni santri, alumni pondok pesantren yang beberapa hari terakhir juga berada di sekitar pesantren. Itu juga sudah atas persetujuan oleh Basarnas. Mungkin mereka akan membantu proses pencarian seperti pengangkatan puing dan sebagainya. Kabar lain yang kami himpun hari ini, mulai kemarin puing-puing atau bekas reruntuhan bangunan di lokasi kejadian yang berhasil dievakuasi dengan alat berat diangkut menggunakan dan dibawa ke TPA di Japur semua atau itu jadi satu kan proyekan yang atas mengatakannya belum fokus ke penyelidikan. Polisi masih berupaya di sisi kemanusiaan, yakni melakukan pencarian terhadap para korban yang masih tertimbun di bawah. Dugaannya sejauh ini masih ada sekitar 47 korban yang berada di bawah reruntuhan. Sekian, Anggra. Baik rekan Taufik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ubaidillah, oke. Duka mendalam menyelimuti keluarga Gus Ubaidillah, 14 tahun, salah satu korban meninggal dunia dalam insiden runtuhnya bangunan bertingkat Pondok Pesantren Al-Qasidi di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Santri kelas 3 SMP itu diyakini wafat dalam kondisi terbaik, yakni ketika sedang menunaikan ibadah sholat asar. Agus ditemukan tim SAR gabungan pada urutan kelima pencarian pada Selasa 30 September lalu. Keyakinan keluarga diperkuat dengan adanya luka memar pada bagian mulut dan hidung korban. Hal itu dianggap sebagai tanda bahwa Agus tengah bersujud ketika tertimpa reruntuhan. Insiden itu terjadi bertepatan dengan waktu salat asar yang menurut sang ayah korban terjadi di rakaat kedua.
Meski tidak melihat langsung kondisi jenazah karena sudah disucikan, sang ayah meyakini anaknya wafat dalam posisi sujud. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh ayah korban bernama Ahmad Faiz pada Kamis 2 Oktober 2025. Agus diketahui merupakan anak keempat dari 5 bersaudara dan terakhir bertemu keluarga 2 hari sebelum kejadian. Di mata keluarga, Agus dikenal sebagai sosok periang, cenaka, dan mudah tersenyum, namun belakangan ini lebih banyak terdiam dan tersenyum. Sang ayah mengenang putranya yang selalu tersenyum meskipun dimarahi atau ditegur. Selain itu, ayah Agus juga gemar memakan ayam dan selalu menjunjung tinggi kebersamaan dengan rekan-rekannya. Kebiasaannya berbagi makanan kiriman dari orang tua menjadi kenangan tersendiri bagi sang keluarga. Meski demikian, pihak keluarga menepis isu adanya hukuman berupa pekerjaan konstruksi bagi santri. Sang ayah menegaskan bahwa aktivitas utama santri yaitu belajar mengaji dan beribadah. Hanya itu saat Mas Agus itu sholat ya? Kalau kejadiannya memang waktunya ya. Sholat asar itu ya, rakaat kedua ya. Untuk Mas Agus ini lukanya itu kemarin ketika dilihat itu di bagian mana Pak lukanya? Ini gini bukan apa namanya. Dia akan bisa disisihkan di sana. Jadi dia tidak menyucikan lagi. Oh sudah nggak lihat lagi ya? Berarti memang langsung karena di sini. yang parah di bagian wajah ya? Yang bagian mulut sama hidung. Seakan-akan betul kalau itu apa waktu sujud. Oh. Jadi yang kelihatan di sini. Yang memar itu ya, yang bagian mulut sama hidung. Artinya yang menandakan Mas Agus dalam keadaan sujud gitu terakhir kali ini. Tapi ya istilahnya tidak pasti rasanya tidak tahu sendiri. Tidak tahu sendiri. Tapi jangan meyakini begitu nih. Kalau saya meyakini begitu. Soalnya kalau kakinya keterpit itu dia itu sepertinya memang gitu. Oh memang ketimpa itu ya? Tidak ya sepertinya tidak tahu sendiri. Oh. Apa kata-katanya. Oh. Pemirsa Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggrahini Widya. Jumlah korban meninggal dunia akibat robohnya bangunan 3 lantai di Pondok Pesantren Al-Qasini Buduran Sidoarjo, Jawa Timur kembali bertambah. Hingga Sabtu 4 Oktober sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 29 orang dengan 16 diantaranya meninggal dunia. Korban terbaru ditemukan di sektor A2 di dekat area wudhu sekira pukul 16:15 dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait situasi terkini dan update terbaru korban Pondok Pesantren Al-Qasini ini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim rekan Taufik. Silahkan laporan Anda. Ya, selamat petang Anggra, selamat petang Tribuners. Kami melaporkan dari Kompleks Pondok Pesantren Al-Qasini di Buduran Sidoarjo. Kenapa kami berada di pinggir jalan ini? Karena baru saja ambulan melintas, yakni ambulan yang mengangkut jenazah terakhir yang ditemukan pukul 17.33 tadi. Namun yang ditemukan terakhir ini bentuknya hanya body part atau bagian tubuh, tepatnya adalah bagian kaki sebelah kanan dari pangkal paha sampai kaki bagian bawah. Dengan temuan baru ini artinya ada 17 korban meninggal dunia yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan selama ini. Dari 17 itu, 1 diantaranya dalam bentuk potongan tubuh atau body part. Sementara di lokasi kejadian, upaya pencarian terus dilakukan oleh tim SAR gabungan itu
dengan menggunakan alat berat di lokasi. Alat berat dipakai untuk membuka area, kemudian ketika terlihat ada jenazah korban, proses evakuasinya dilakukan dengan manual. Korban dievakuasi, dimasukkan ke kantong jenazah, kemudian dibawa ke ambulan untuk diangkat menuju ke Rumah Sakit Bayangkara di Surabaya. Karena di sana tim DPI bekerja untuk melakukan identifikasi terhadap para korban. Dengan temuan ini total sudah 17 korban, itu baru 5 korban yang dikenali identitasnya, yakni 5 korban yang ditemukan pada pertama pencarian lalu, sementara 11 lainnya sejauh ini masih proses identifikasi. Kendalanya karena satu hari mereka berada di bawah runtuh. Kondisi tubuh sudah berubah begitu, sehingga KTP sidik jarinya juga tidak banyak diketahui, sehingga upaya identifikasi paling maksimal dilakukan tes DNA. Nah, proses itulah yang kemudian membutuhkan itu. Untuk menunggu proses itu, orang tua atau ratusan wali santri, orang tua para korban yang selama ini menunggu di kampus Al-Khazini atau area di sekitar pondok pesantren, disarankan oleh Basarnas atau BNPB untuk berpindah ke kawasan Polda Jatim atau area sekitar Rumah Sakit Bayangkara yang berada di sebelum Polda Jatim di Jalan Ahmad Surabaya. Di sana fasilitas sudah disiapkan termasuk logistik dan sebagainya untuk orang tua atau wali santri yang menunggu proses identifikasi kepada anaknya. Diharapkan dengan begitu proses identifikasi lebih cepat untuk pencocokan data, barang dan sebagainya. Begitu Angga. Sementara di sekitar lokasi petugas masih terus berjaga, tim SAR masih bergantian melakukan silih berganti, melakukan shift begitu, setiap shiftnya 3 jam. Malam ini kami tadi sempat ngobrol dengan beberapa alumni santri. Malam ini proses pencarian kepada korban di lokasi kejadian juga akan melibatkan alumni santri, alumni pondok pesantren yang beberapa hari terakhir juga berada di sekitar pesantren. Itu juga sudah atas persetujuan oleh Basarnas. Mungkin mereka akan membantu proses pencarian seperti pengangkatan puing dan sebagainya. Kabar lain yang kami himpun hari ini, mulai kemarin puing-puing atau bekas reruntuhan bangunan di lokasi kejadian yang berhasil dievakuasi dengan alat berat diangkut menggunakan dan dibawa ke PPA di Japur semua atau itu dijadi satu kan proyekan yang atas mengatakannya belum fokus ke penyelidikan. Polisi masih berupaya di sisi kemanusiaan, yakni melakukan pencarian terhadap para korban yang masih tertimbun di bawah. Dugaannya sejauh ini masih ada sekitar 47 korban yang berada di bawah reruntuhan. Sekian, Anggra. Baik rekan Taufik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Satu
Ubaidillah, oke. Duka mendalam menyelimuti keluarga Gus Ubaidillah, 14 tahun salah satu korban meninggal dunia dalam insiden runtuhnya bangunan bertingkat Pondok Pesantren Al-Qausini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Santri kelas 3 SMP itu diyakini wafat dalam kondisi terbaik, yakni ketika sedang menunaikan ibadah sholat asar. Agus ditemukan tim SAR gabungan pada urutan kelima pencarian pada Selasa 30 September lalu. Keyakinan keluarga diperkuat dengan adanya luka memar pada bagian mulut dan hidung korban. Hal itu dianggap sebagai tanda bahwa Agus tengah bersujud ketika tertimpa reruntuhan. Insiden itu terjadi bertepatan dengan waktu salat asar yang menurut sang ayah korban terjadi di rakaat kedua. Meski tidak melihat langsung kondisi jenazah karena sudah disucikan, sang ayah meyakini anaknya wafat dalam posisi sujud. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh ayah korban bernama Ahmad Faiz pada Kamis 2 Oktober 2025. Agus diketahui merupakan anak keempat dari 5 bersaudara dan terakhir bertemu keluarga 2 hari sebelum kejadian. Di mata keluarga, Agus dikenal sebagai sosok periang, cenaka, dan mudah tersenyum, namun belakangan ini lebih banyak terdiam dan tersenyum. Sang ayah mengenang putranya yang selalu tersenyum meskipun dimarahi atau ditegur. Selain itu, ayah Agus juga gemar memakan ayam dan selalu menjunjung tinggi kebersamaan dengan rekan-rekannya. Kebiasaannya berbagi makanan kiriman dari orang tua menjadi kenangan tersendiri bagi sang keluarga. Meski demikian, pihak keluarga menepis isu adanya hukuman berupa pekerjaan konstruksi bagi santri. Sang ayah menegaskan bahwa aktivitas utama santri yaitu belajar mengaji dan beribadah. Hanya itu saat Mas Agus itu sholat ya? Kalau kejadiannya memang waktu Sholat asar itu ya, rakaat kedua itu. Untuk Mas Agus ini lukanya itu kemarin ketika dilihat itu di bagian mana Pak lukanya? ini gini, bukan apa namanya. Ya kan bisa disisihkan di sana. Jadi dan tidak menyucikan lagi. Oh, sudah nggak lihat lagi ya? Kan jadi tidak ada. Berarti memang langsung Karena di sini. yang parah di bagian wajah ya? Yang kelihatan mulut sama hidung. Seakan-akan betul kalau itu karena apa waktu sujud. Oh. Jadi yang kelihatan ke sini. Yang memar itu ya, yang Ini bagian mulut sama hidung. Artinya menandakan Mas Agus dalam keadaan sujud gitu terakhir kali ini. tapi ya istilahnya nggak pasti lah, soalnya nggak tahu sendiri kan. Nggak tahu sendiri. Tapi jangan meyakini begitu nih. Kalau saya meyakini begitu, soalnya kalau kakinya keterjepit itu dia itu sepertinya memang gitu. Oh, memang ketimpa itu ya? Enggak, ya sepertinya enggak tahu sendiri. Oh. Apa kata-katanya. Oh. Pemirsa, Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggrahini Widya. Jumlah korban meninggal dunia akibat robohnya bangunan 3 lantai di Pondok Pesantren Al-Qausini Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur kembali bertambah.
Hingga Sabtu 4 Oktober sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 29 orang dengan 16 diantaranya meninggal dunia. Korban terbaru ditemukan di sektor A2 di dekat area wudhu sekira pukul 16:15 dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait situasi terkini dan update terbaru korban Pondok Pesantren Al-Qasimi ini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim rekan Taufik. Silahkan laporan Anda. Ya, selamat petang Anggra, selamat petang Tribuners. Kami melaporkan dari Kompleks Pondok Pesantren Al-Qasimi di Buturan Sidoarjo. Kenapa kami berada di pinggir jalan ini? Karena baru saja ambulan melintas, yakni ambulan yang mengangkut jenazah terakhir yang ditemukan pukul 17.33 tadi. Namun yang ditemukan terakhir ini bentuknya hanya body part atau bagian tubuh, tepatnya adalah bagian kaki sebelah kanan dari pangkal paha sampai kaki bagian bawah. Dengan temuan baru ini artinya ada 17 korban meninggal dunia yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan selama ini. Dari 17 itu, satu diantaranya dalam bentuk potongan tubuh atau body part. Sementara di lokasi kejadian, upaya pencarian terus dilakukan oleh tim SAR gabungan itu dengan menggunakan alat berat di lokasi. Alat berat dipakai untuk membuka area, kemudian ketika terlihat ada jenazah korban, proses evakuasinya dilakukan dengan manual. Korban dievakuasi, dimasukkan ke kantong jenazah, kemudian dibawa ke ambulan untuk diangkat menuju ke Rumah Sakit Bayangkara di Surabaya. Karena di sana tim DPI bekerja untuk melakukan identifikasi terhadap para korban. Dengan temuan ini, total sudah ada 17 korban itu, baru 5 korban yang dikenali identitasnya, yakni 5 korban yang ditemukan pada pertama pencarian lalu, sementara 11 lainnya sejauh ini masih proses identifikasi. Kendalanya karena beberapa hari mereka berada di bawah runtuh. Kondisi tubuh sudah berubah begitu, sehingga KTP sidik jarinya juga tidak banyak diketahui, sehingga upaya identifikasi paling maksimal dilakukan tes DNA. Nah, proses itulah yang kemudian membutuhkan itu. Untuk menunggu proses itu, orang tua atau ratusan wali santri, orang tua para korban yang selama ini menunggu di kampus Al-Qasimi atau area di sekitar pondok pesantren disarankan oleh Basarnas atau BNPB untuk berpindah ke kawasan Polda Jatim atau area sekitar Rumah Sakit Bayangkara yang berada di sebelah gedung Polda Jatim di Jalan Ahmad Surabaya. Di sana fasilitas sudah disiapkan termasuk logistik dan sebagainya untuk orang tua atau wali santri yang menunggu proses identifikasi kepada anaknya. Diharapkan dengan begitu proses identifikasi lebih cepat untuk pencocokan data, barang dan sebagainya. Begitu Angga. Sementara di sekitar lokasi petugas masih terus berjaga, tim SAR masih bergantian melakukan silih berganti, melakukan shift begitu, setiap shiftnya 3 jam. Malam ini kami tadi sempat ngobrol dengan beberapa alumni santri. Malam ini proses pencarian kepada korban di lokasi kejadian juga akan melibatkan alumni santri, alumni pondok pesantren yang beberapa hari terakhir juga berada di sekitar pesantren. Itu juga sudah atas persetujuan oleh Basarnas. Mungkin mereka akan membantu proses pencarian seperti pengangkatan puing dan sebagainya. Kabar lain yang kami himpun hari ini, mulai kemarin puing-puing atau bekas reruntuhan bangunan di lokasi kejadian yang berhasil dievakuasi dengan alat berat diangkut menggunakan dan dibawa ke TPA di Japur.
satu kan proyekan yang atas mengatakannya belum fokus ke penyelidikan. Polisi masih berupaya di sisi kemanusiaan, yakni melakukan pencarian terhadap para korban yang masih tertimbun di bawah. Dugaannya sejauh ini masih ada sekitar 47 korban yang berada di bawah reruntuhan. Demikian, Anggra. Baik rekan Taufik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ubaidillah, oke. Duka mendalam menyelimuti keluarga Gus Ubaidillah, 14 tahun salah satu korban meninggal dunia dalam insiden runtuhnya bangunan bertingkat Pondok Pesantren Al-Qasidi di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Santri kelas 3 SMP itu diyakini wafat dalam kondisi terbaik, yakni ketika sedang menunaikan ibadah sholat asar. Agus ditemukan tim SAR gabungan pada urutan kelima pencarian pada Selasa 30 September lalu. Keyakinan keluarga diperkuat dengan adanya luka memar pada bagian mulut dan hidung korban. Hal itu dianggap sebagai tanda bahwa Agus tengah bersujud ketika tertimpa reruntuhan. Insiden itu terjadi bertepatan dengan waktu salat asar yang menurut sang ayah, korban terjadi di rakaat kedua. Meski tidak melihat langsung kondisi jenazah karena sudah disucikan, sang ayah meyakini anaknya wafat dalam posisi sujud. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh ayah korban bernama Ahmad Faiz pada Kamis 2 Oktober 2025. Agus diketahui merupakan anak keempat dari 5 bersaudara dan terakhir bertemu keluarga 2 hari sebelum kejadian. Di mata keluarga, Agus dikenal sebagai sosok periang, cenaka, dan mudah tersenyum, namun belakangan ini lebih banyak terdiam dan tersenyum. Sang ayah mengenang putranya yang selalu tersenyum meskipun dimarahi atau ditegur. Selain itu, ayah Agus juga gemar memakan ayam dan selalu menjunjung tinggi kebersamaan dengan rekan-rekannya. Kebiasaannya berbagi makanan kiriman dari orang tua menjadi kenangan tersendiri bagi sang keluarga. Meski demikian, pihak keluarga menepis isu adanya hukuman berupa pekerjaan konstruksi bagi santri. Sang ayah menegaskan bahwa aktivitas utama santri yaitu belajar mengaji dan beribadah. Hanya itu saat Mas Agus itu sholat ya? Kalau kejadiannya memang waktu Sholat asar itu ya, rakaat kedua itu. Untuk Mas Agus ini lukanya itu kemarin ketika dilihat itu di bagian mana Pak lukanya? ini gini, bukan apa namanya. Dia akan bisa disisihkan di sana. Jadi dia tidak menyucikan lagi. Oh, sudah nggak lihat lagi ya? Berarti memang langsung karena ini sini. yang parah di bagian wajah ya? Yang bagian mulut sama
hidup. Seakan-akan betul kalau itu kera apa tempat betul. Jadi yang kelihatan di sini. Yang memar itu ya, yang bagian mulut sama hidung. Nanti yang menandakan Mas Agus dalam keadaan sujud gitu terakhir kali ini. Tapi ya istilahnya nggak pasti, rasanya nggak tahu sendiri. Nggak tahu sendiri. Tapi jangan meyakini begitu nih. Kalau saya meyakini begitu, soalnya kalau kakinya kejepit itu yang itu sepertinya memang gitu. Oh, memang ketimpa itu ya? Enggak, ya sepertinya enggak tahu sendiri. Oh. Apa kata-katanya. Oh. Pemirsa Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggrahini Widya. Jumlah korban meninggal dunia akibat robohnya bangunan 3 lantai di Pondok Pesantren Al-Qausini Buduran Sidoarjo, Jawa Timur kembali bertambah. Hingga Sabtu 4 Oktober sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 29 orang dengan 16 diantaranya meninggal dunia. Korban terbaru ditemukan di sektor A2 di dekat area wudhu sekira pukul 16:15 dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait situasi terkini dan update terbaru korban Pondok Pesantren Al-Qausini ini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim rekan Taufik. Silahkan laporan Anda. Ya, selamat petang Anggra, selamat petang Tribuners. Kami melaporkan dari Kompleks Pondok Pesantren Al-Qausini di Buduran Sidoarjo. Kenapa kami berada di pinggir jalan ini? Karena baru saja ambulan melintas, yakni ambulan yang mengangkut jenazah terakhir yang ditemukan pukul 17.33 tadi. Namun yang ditemukan terakhir ini bentuknya hanya body part atau bagian tubuh, tepatnya adalah bagian kaki sebelah kanan dari pangkal paha sampai kaki bagian bawah. Dengan temuan baru ini artinya ada 17 korban meninggal dunia yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan selama ini. Dari 17 itu, 1 diantaranya dalam bentuk potongan tubuh atau body part. Nah, sementara di lokasi kejadian, upaya pencarian terus dilakukan oleh tim SAR gabungan itu dengan menggunakan alat berat di lokasi. Alat berat dipakai untuk membuka area, kemudian ketika terlihat ada jenazah korban, proses evakuasinya dilakukan dengan manual. Korban dievakuasi, dimasukkan ke kantong jenazah, kemudian dibawa ke ambulan untuk diangkat menuju ke Rumah Sakit Bayangkara di Surabaya. Karena di sana tim DPI bekerja untuk melakukan identifikasi terhadap para korban. Dengan temuan ini total sudah 17 korban itu, baru 5 korban yang dikenali identitasnya, yakni 5 korban yang ditemukan pada pertama pencarian lalu, sementara 11 lainnya sejauh ini masih proses identifikasi. Kendalanya karena beberapa hari mereka berada di bawah runtuh. Kondisi tubuh sudah berubah begitu, sehingga KTP sidik jarinya juga tidak banyak diketahui, sehingga upaya identifikasi paling maksimal dilakukan tes DNA. Nah, proses itulah yang kemudian membutuhkan itu. Untuk menunggu proses itu, orang tua atau ratusan wali santri, orang tua para korban yang selama ini menunggu di kampus Al-Qausini atau area di sekitar pondok pesantren, disarankan oleh Basarnas atau BNPB untuk berpindah ke kawasan Polda Jatim atau area sekitar Rumah Sakit Bayangkara yang berada di sebelum Polda Jatim di Jalan Ahmad Surabaya. Di sana fasilitas sudah
disiapkan termasuk logistik dan sebagainya untuk orang tua atau wali santri yang menunggu proses identifikasi kepada anaknya. Diharapkan dengan begitu proses identifikasi lebih cepat untuk pencocokan data, barang dan sebagainya. Begitu Angga. Sementara di sekitar lokasi petugas masih terus berjaga, tim SAR masih bergantian melakukan silih berganti, melakukan shift begitu, setiap shiftnya 3 jam. Malam ini kami tadi sempat ngobrol dengan beberapa alumni santri. Malam ini proses pencarian kepada korban di lokasi kejadian juga akan melibatkan alumni santri, alumni pondok pesantren yang beberapa hari terakhir juga berada di sekitar pesantren. Itu juga atas persetujuan oleh Basarnas. Mungkin mereka akan membantu proses pencarian seperti pengangkatan puing dan sebagainya. Kabar lain yang kami himpun hari ini, mulai kemarin puing-puing atau bekas reruntuhan bangunan di lokasi kejadian yang berhasil dievakuasi dengan alat berat diangkut menggunakan dan dibawa ke PPA di Japur semua atau itu dijadi satu kan proyekan yang atas mengatakannya belum fokus ke penyelidikan. Polisi masih berupaya di sisi kemanusiaan, yakni melakukan pencarian terhadap para korban yang masih tertimbun di bawah. Dugaannya sejauh ini masih ada sekitar 47 korban yang berada di bawah reruntuhan. Sekian, Anggra. Baik rekan Taufik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ubaidillah, oke. Duka mendalam menyelimuti keluarga Gus Ubaidillah, 14 tahun, salah satu korban meninggal dunia dalam insiden runtuhnya bangunan bertingkat Pondok Pesantren Al-Qausidi di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Santri kelas 3 SMP itu diyakini wafat dalam kondisi terbaik, yakni ketika sedang menunaikan ibadah sholat asar. Agus ditemukan tim SAR gabungan pada urutan kelima pencarian pada Selasa 30 September lalu. Keyakinan keluarga diperkuat dengan adanya luka memar pada bagian mulut dan hidung korban. Hal itu dianggap sebagai tanda bahwa Agus tengah bersujud ketika tertimpa reruntuhan. Insiden itu terjadi bertepatan dengan waktu salat asar yang menurut sang ayah, korban terjadi di rakaat kedua. Meski tidak melihat langsung kondisi jenazah karena sudah disucikan, sang ayah meyakini anaknya wafat dalam posisi sujud.
Pernyataan ini disampaikan langsung oleh ayah korban bernama Ahmad Faiz pada Kamis 2 Oktober 2025. Agus diketahui merupakan anak keempat dari 5 bersaudara dan terakhir bertemu keluarga 2 hari sebelum kejadian. Di mata keluarga, Agus dikenal sebagai sosok periang, cenaka, dan mudah tersenyum, namun belakangan ini lebih banyak terdiam dan tersenyum. Sang ayah mengenang putranya yang selalu tersenyum meskipun dimarahi atau ditegur. Selain itu, ayah Agus juga gemar memakan ayam dan selalu menjunjung tinggi kebersamaan dengan rekan-rekannya. Kebiasaannya berbagi makanan kiriman dari orang tua menjadi kenangan tersendiri bagi sang keluarga. Meski demikian, pihak keluarga menepis isu adanya hukuman berupa pekerjaan konstruksi bagi santri. Sang ayah menegaskan bahwa aktivitas utama santri yaitu belajar mengaji dan beribadah. Hanya itu saat Mas Agus itu sholat ya? Kalau kejadiannya memang waktunya ya. Sholat asar itu ya, rakaat kedua itu. Untuk Mas Agus ini lukanya itu kemarin ketika dilihat itu di bagian mana Pak lukanya? Ini gini bukan apa namanya. Dia akan bisa disisihkan di sana. Jadi dia tidak menyutikan lagi. Oh sudah nggak lihat lagi ya? Berarti memang langsung di sini. yang parah di bagian wajah ya? Yang bagian mulut sama hidung. Seakan-akan betul kalau itu gerak apa betul. Oh. Jadi yang kelihatan di sini. Yang memar itu ya, yang bagian mulut sama hidung. Artinya menandakan Mas Agus dalam keadaan sujud gitu terakhir kali ini. Tapi ya istilahnya tidak pasti lah, soalnya tidak tahu sendiri. Tidak tahu sendiri. Tapi jangan meyakini begitu ya. Kalau saya meyakini begitu, soalnya kalau kakinya keterspit itu dia itu sepertinya memang gitu. Oh, memang ketimpa itu ya? Tidak, ya sepertinya tidak tahu sendiri. Oh. Kata-katanya. Oh. Pemirsa Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggrahini Widya. Jumlah korban meninggal dunia akibat robohnya bangunan 3 lantai di Pondok Pesantren Al-Qasini Buduran Sidoarjo, Jawa Timur kembali bertambah. Hingga Sabtu 4 Oktober sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 29 orang dengan 16 diantaranya meninggal dunia. Korban terbaru ditemukan di sektor A2 di dekat area wudhu sekira pukul 16:15 dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait situasi terkini dan update terbaru korban Pondok Pesantren Al-Qasini ini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim rekan Taufik. Silahkan laporan Anda. Ya, selamat petang Anggra, selamat petang Tribuners. Kami laporkan dari Kompleks Pondok Pesantren Al-Qasini di Buduran Sidoarjo. Kenapa kami berada di pinggir jalan ini? Karena baru saja ambulan melintas, yakni ambulan yang mengangkut jenazah terakhir yang ditemukan pukul 17.33 tadi. Namun yang ditemukan terakhir ini bentuknya hanya body part atau bagian tubuh, tepatnya adalah bagian kaki sebelah kanan dari pangkal paha sampai kaki bagian bawah. Dengan temuan baru ini artinya ada 17 korban meninggal dunia yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan selama ini. Dari 17 itu, 1 diantaranya dalam bentuk potongan tubuh atau body part. Sementara di lokasi kejadian, upaya pencarian terus dilakukan oleh tim SAR gabungan itu dengan menggunakan alat berat di lokasi. Alat berat dipakai untuk membuka area, kemudian ketika terlihat ada jenazah korban, proses evakuasinya dilakukan dengan manual.
Korban dievakuasi, dimasukkan ke kantong jenazah, kemudian dibawa ke ambulan untuk diangkat menuju ke Rumah Sakit Bayangkara di Surabaya. Karena di sana tim DPI bekerja untuk melakukan identifikasi terhadap para korban. Dengan temuan ini, total sudah ada 17 korban itu, baru 5 korban yang dikenali identitasnya, yakni 5 korban yang ditemukan pada pertama pencarian lalu, sementara 11 lainnya sejauh ini masih proses identifikasi. Kendalanya karena beberapa hari mereka berada di bawah runtuh. Kondisi tubuh sudah berubah begitu, sehingga KTP sidik jarinya juga tidak banyak diketahui, sehingga upaya identifikasi paling maksimal dilakukan tes DNA. Nah, proses itulah yang kemudian membutuhkan itu. Untuk menunggu proses itu, orang tua atau ratusan wali santri, orang tua para korban yang selama ini menunggu di kampus Al-Khazini atau area di sekitar pondok pesantren, disarankan oleh Basarnas atau BNPB untuk berpindah ke kawasan Polda Jatim atau area sekitar Rumah Sakit Bayangkara yang berada di sebelum Polda Jatim di Jalan Ahmad Surabaya. Di sana fasilitas sudah disiapkan termasuk logistik dan sebagainya untuk orang tua atau wali santri yang menunggu proses identifikasi kepada anaknya. Diharapkan dengan begitu proses identifikasi lebih cepat untuk pencocokan data, barang dan sebagainya. Begitu Andra. Sementara di sekitar lokasi petugas masih terus berjaga, tim SAR masih bergantian melakukan silih berganti, melakukan shift begitu. Setiap shiftnya 3 jam. Malam ini kami tadi sempat ngobrol dengan beberapa alumni santri. Malam ini proses pencarian kepada korban di lokasi kejadian juga akan melibatkan alumni santri, alumni pondok pesantren yang beberapa hari terakhir juga berada di sekitar pesantren. Itu juga sudah atas persetujuan oleh Basarnas. Mungkin mereka akan membantu proses pencarian seperti pengangkatan puing dan sebagainya. Kabar lain yang kami himpun hari ini, mulai kemarin puing-puing atau bekas reruntuhan bangunan di lokasi kejadian yang berhasil dievakuasi dengan alat berat diangkut menggunakan dan dibawa ke TPA di Japur semua atau itu dijadi satu kan proyekan yang atas mengatakannya belum fokus ke penyelidikan. Polisi masih berupaya di sisi kemanusiaan, yakni melakukan pencarian terhadap para korban yang masih tertimbun di bawah. Dugaannya sejauh ini masih ada sekitar 47 korban yang berada di bawah reruntuhan. Sekian, Anggra. Baik rekan Taufik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. TV rekam.
Ubaidillah. Oke. Duka mendalam menyelimuti keluarga Gus Ubaidillah, 14 tahun salah satu korban meninggal dunia dalam insiden runtuhnya bangunan bertingkat Pondok Pesantren Al-Qasidi di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Santri kelas 3 SMP itu diyakini wafat dalam kondisi terbaik, yakni ketika sedang menunaikan ibadah sholat asar. Agus ditemukan tim SAR gabungan pada urutan kelima pencarian pada Selasa 30 September lalu. Keyakinan keluarga diperkuat dengan adanya luka memar pada bagian mulut dan hidung korban. Hal itu dianggap sebagai tanda bahwa Agus tengah bersujud ketika tertimpa reruntuhan. Insiden itu terjadi bertepatan dengan waktu salat asar yang menurut sang ayah, korban terjadi di rakaat kedua. Meski tidak melihat langsung kondisi jenazah karena sudah disucikan, sang ayah meyakini anaknya wafat dalam posisi sujud. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh ayah korban bernama Ahmad Faiz pada Kamis 2 Oktober 2025. Agus diketahui merupakan anak keempat dari 5 bersaudara dan terakhir bertemu keluarga 2 hari sebelum kejadian. Di mata keluarga, Agus dikenal sebagai sosok periang, jenaka, dan mudah tersenyum, namun belakangan ini lebih banyak terdiam dan tersenyum. Sang ayah mengenang putranya yang selalu tersenyum meskipun dimarahi atau ditegur. Selain itu, ayah Agus juga gemar memakan ayam dan selalu menjunjung tinggi kebersamaan dengan rekan-rekannya. Kebiasaannya berbagi makanan kiriman dari orang tua menjadi kenangan tersendiri bagi sang keluarga. Meski demikian, pihak keluarga menepis isu adanya hukuman berupa pekerjaan konstruksi bagi santri. Sang ayah menegaskan bahwa aktivitas utama santri yaitu belajar mengaji dan beribadah. Hanya itu saat Mas Agus itu sholat ya? Kalau kejadiannya memang waktu Sholat asar itu ya, rakaat kedua itu. Untuk Mas Agus ini lukanya itu kemarin ketika dilihat itu di bagian mana Pak lukanya? ini gini, bukan apa namanya, ya kan bisa disisihkan di sana, jadi saya tidak menyucikan lagi. Oh, sudah nggak lihat lagi ya? Berarti memang langsung di sini yang parah di bagian wajah ya? yang bagian mulut sama hidung. Seakan-akan betul kalau itu kera waktu sujud. Oh. Jadi yang kelihatan di sini. Yang memar itu ya, yang bagian mulut sama hidung. Artinya menandakan Mas Agus dalam keadaan sujud gitu terakhir kali ini. Tapi ya istilahnya tidak pasti, rasanya tidak tahu sendiri. Tidak tahu sendiri. Tapi jangan meyakini begitu nih. Kalau saya meyakini begitu, soalnya kalau kakinya keterspit itu dia itu sepertinya memang gitu. Oh, memang ketimpa itu ya? Enggak, ya sepertinya tidak tahu sendiri. Oh. Kata-katanya. Oh. Pemirsa, Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggrahini Widya. Jumlah korban meninggal dunia akibat robohnya bangunan 3 lantai di Pondok Pesantren Al-Qasidi Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur kembali bertambah. Hingga Sabtu 4 Oktober sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 29 orang dengan 16 diantaranya meninggal dunia. Korban terbaru ditemukan di sektor A2 di dekat area wudhu sekira pukul 16:15 dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait situasi terkini dan update terbaru korban Pondok Pesantren Al-Qasidi ini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim rekan Taufik. Silahkan laporan Anda. Ya, selamat petang Anggra, selamat petang Tribuners. Kami laporkan dari Kompleks Pondok Pesantren Al-Qasidi di Buduran, Sidoarjo.
Kenapa kami berada di pinggir jalan ini? Karena baru saja ambulan melintas, yakni ambulan yang mengangkut jenazah terakhir yang ditemukan pukul 17.33 tadi. Namun yang ditemukan terakhir ini bentuknya hanya body part atau bagian tubuh. Tepatnya adalah bagian kaki sebelah kanan dari pangkal paha sampai kaki bagian bawah. Dengan temuan baru ini artinya ada 17 korban meninggal dunia yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan selama ini. Dari 17 itu, 1 diantaranya dalam bentuk potongan tubuh atau body part. Sementara di lokasi kejadian, upaya pencarian terus dilakukan oleh tim SAR gabungan itu dengan menggunakan alat berat di lokasi. Alat berat dipakai untuk membuka area, kemudian ketika terlihat ada jenazah korban, proses evakuasinya dilakukan dengan manual. Korban dievakuasi, dimasukkan ke kantong jenazah, kemudian dibawa ke ambulan untuk diangkat menuju ke Rumah Sakit Bayangkara di Surabaya. Karena di sana tim DPI bekerja untuk melakukan identifikasi terhadap para korban. Dengan temuan ini total sudah ada 17 korban itu, baru 5 korban yang dikenali identitasnya, yakni 5 korban yang ditemukan pada pertama pencarian lalu, sementara 11 lainnya sejauh ini masih proses identifikasi. Kendalanya karena beberapa hari mereka berada di bawah runtuh. Kondisi tubuh sudah berubah begitu, sehingga sidik jarinya juga tidak banyak diketahui, sehingga upaya identifikasi paling maksimal dilakukan tes DNA. Nah, proses itulah yang kemudian membutuhkan itu. Untuk menunggu proses itu, orang tua atau ratusan wali santri, orang tua para korban yang selama ini menunggu di kampus Al-Khazini atau area di sekitar pondok pesantren, disarankan oleh Basarnas atau BNPB untuk berpindah ke kawasan Polda Jatim atau area sekitar Rumah Sakit Bayangkara yang berada di sebelum Polda Jatim di Jalan Ahmad Surabaya. Di sana fasilitas sudah disiapkan termasuk logistik dan sebagainya untuk orang tua atau wali santri yang menunggu proses identifikasi kepada anaknya. Diharapkan dengan begitu proses identifikasi lebih cepat untuk pencocokan data, barang dan sebagainya. Begitu Angga. Sementara di sekitar lokasi petugas masih terus berjaga, tim SAR masih bergantian melakukan silih berganti, melakukan shift begitu, setiap shiftnya 3 jam. Malam ini kami tadi sempat ngobrol dengan beberapa alumni santri. Malam ini proses pencarian kepada korban di lokasi kejadian juga akan melibatkan alumni santri, alumni pondok pesantren yang beberapa hari terakhir juga berada di sekitar pesantren. Itu juga sudah atas persetujuan oleh Basarnas. Mungkin mereka akan membantu proses pencarian seperti pengangkatan puing dan sebagainya. Kabar lain yang kami himpun hari ini, mulai kemarin puing-puing atau bekas reruntuhan bangunan di lokasi kejadian yang berhasil dievakuasi dengan alat berat diangkut menggunakan dan dibawa ke TPA di Japur semua atau itu jadi satu kan proyek yang atas pengatakannya belum fokus ke penyelidikan. Polisi masih berupaya di sisi kemanusiaan, yakni melakukan pencarian terhadap para korban yang masih tertimbun di bawah. Dugaannya sejauh ini masih ada sekitar 47 korban yang berada di bawah reruntuhan. Sekian, Anggra. Baik rekan Taufik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Ubaidillah, oke. Duka mendalam menyelimuti keluarga Gus Ubaidillah, 14 tahun salah satu korban meninggal dunia dalam insiden runtuhnya bangunan bertingkat Pondok Pesantren Al-Qasidi di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Santri kelas 3 SMP itu diyakini wafat dalam kondisi terbaik, yakni ketika sedang menunaikan ibadah sholat asar. Agus ditemukan tim SAR gabungan pada urutan kelima pencarian pada Selasa 30 September lalu. Keyakinan keluarga diperkuat dengan adanya luka memar pada bagian mulut dan hidung korban. Hal itu dianggap sebagai tanda bahwa Agus tengah bersujud ketika tertimpa reruntuhan. Insiden itu terjadi bertepatan dengan waktu salat asar yang menurut sang ayah, korban terjadi di rakaat kedua. Meski tidak melihat langsung kondisi jenazah karena sudah disucikan, sang ayah meyakini anaknya wafat dalam posisi sujud. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh ayah korban bernama Ahmad Faiz pada Kamis 2 Oktober 2025. Agus diketahui merupakan anak keempat dari 5 bersaudara dan terakhir bertemu keluarga 2 hari sebelum kejadian. Di mata keluarga, Agus dikenal sebagai sosok periang, jenaka, dan mudah tersenyum, namun belakangan ini lebih banyak terdiam dan tersenyum. Sang ayah mengenang putranya yang selalu tersenyum meskipun dimarahi atau ditegur. Selain itu, ayah Agus juga gemar memakan ayam dan selalu menjunjung tinggi kebersamaan dengan rekan-rekannya. Kebiasaannya berbagi makanan kiriman dari orang tua menjadi kenangan tersendiri bagi sang keluarga. Meski demikian, pihak keluarga menepis isu adanya hukuman berupa pekerjaan konstruksi bagi santri. Sang ayah menegaskan bahwa aktivitas utama santri yaitu belajar mengaji dan beribadah. Hanya itu saat Mas Agus itu sholat ya? Kalau kejadian ini memang waktunya ya. Sholat asar itu ya, rakaat kedua itu. Untuk Mas Agus ini lukanya itu kemarin ketika dilihat itu di bagian mana Pak lukanya? Ini gini, bukan apa namanya. Ya kan bisa disisihkan di sana. Jadi ya enggak menyucikan lagi. Oh, sudah nggak lihat lagi ya? Berarti memang langsung di sini. yang parah di bagian wajah ya? Yang bagian mulut sama hidung. Seakan-akan betul kalau itu kena apa waktu sujud. Oh. Jadi yang kelihatan di sini. Yang memar itu ya, yang bagian mulut sama hidung. Artinya yang menandakan Mas Agus dalam keadaan sujud gitu terakhir kali ini. Tapi ya istilahnya nggak pasti, rasanya nggak tahu sendiri. Nggak tahu sendiri. Tapi jangan meyakini begitu ya. Kalau saya meyakini begitu, soalnya kalau kakinya keterjepit itu dia itu sepertinya memang gitu. Oh, memang ketimpa itu ya? Enggak, ya sepertinya enggak tahu sendiri. Oh. Kata-katanya. Oh.
Pemirsa Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggrahini Widya. Jumlah korban meninggal dunia akibat robohnya bangunan 3 lantai di Pondok Pesantren Al-Qasimi Buduran Sidoarjo, Jawa Timur kembali bertambah. Hingga Sabtu 4 Oktober sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 29 orang dengan 16 diantaranya meninggal dunia. Korban terbaru ditemukan di sektor A2 di dekat area wudhu sekira pukul 16:15 menit dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait situasi terkini dan update terbaru korban Pondok Pesantren Al-Qasimi ini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim rekan Taufik. Silahkan laporan Anda. Ya, selamat petang Anggra, selamat petang Tribuners. Kami melaporkan dari Kompleks Pondok Pesantren Al-Qasimi di Buduran Sidoarjo. Kenapa kami berada di pinggir jalan ini? Karena baru saja ambulan melintas, yakni ambulan yang mengangkut jenazah terakhir yang ditemukan pukul 17.33 tadi. Namun yang ditemukan terakhir ini bentuknya hanya body part atau bagian tubuh, tepatnya adalah bagian kaki sebelah kanan dari pangkal paha sampai kaki bagian bawah. Dengan temuan baru ini artinya ada 17 korban meninggal dunia yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan selama ini. Dari 17 itu, 1 diantaranya dalam bentuk potongan tubuh atau body part. Sementara di lokasi kejadian, upaya pencarian terus dilakukan oleh tim SAR gabungan itu dengan menggunakan alat berat di lokasi. Alat berat dipakai untuk membuka area, kemudian ketika terlihat ada jenazah korban, proses evakuasinya dilakukan dengan manual. Korban dievakuasi, dimasukkan ke kantong jenazah, kemudian dibawa ke ambulan untuk diangkat menuju ke Rumah Sakit Bayangkara di Surabaya. Karena di sana tim DPI bekerja untuk melakukan identifikasi terhadap para korban. Dengan temuan ini total sudah ada 17 korban itu, baru 5 korban yang dikenali identitasnya, yakni 5 korban yang ditemukan pada pertama pencarian lalu. Sementara 11 lainnya sejauh ini masih proses identifikasi. Kendalanya karena beberapa hari mereka berada di bawah runtuh. Kondisi tubuh sudah berubah begitu, sehingga KTP sidik jarinya juga tidak banyak diketahui, sehingga upaya identifikasi paling maksimal dilakukan tes DNA. Nah, proses itulah yang kemudian membutuhkan itu. Untuk menunggu proses itu, orang tua atau ratusan wali santri, orang tua para korban yang selama ini menunggu di kampus Al-Qasimi atau area di sekitar pondok pesantren, disarankan oleh Basarnas atau BNPB untuk berpindah ke kawasan Polda Jatim atau area sekitar Rumah Sakit Bayangkara yang berada di sebelum Polda Jatim di Jalan Ahmad Surabaya. Di sana fasilitas sudah disiapkan termasuk logistik dan sebagainya untuk orang tua atau wali santri yang menunggu proses identifikasi kepada anaknya. Diharapkan dengan begitu proses identifikasi lebih cepat untuk pencocokan data, barang dan sebagainya. Begitu Anggra. Sementara di sekitar lokasi petugas masih terus berjaga, tim SAR masih bergantian melakukan silih berganti, melakukan shift begitu, setiap shiftnya 3 jam. Malam ini kami tadi sempat ngobrol dengan beberapa alumni santri. Malam ini proses pencarian kepada korban di lokasi kejadian juga akan melibatkan alumni santri, alumni pondok pesantren yang beberapa hari terakhir juga berada di sekitar pesantren. Itu juga sudah atas persetujuan oleh Basarnas. Mungkin mereka akan membantu proses pencarian seperti pengangkatan puing dan sebagainya. Kabar lain yang kami himpun hari ini, mulai kemarin
puing-puing atau bekas reruntuhan bangunan di lokasi kejadian yang berhasil dievakuasi dengan alat berat, diangkut menggunakan dan dibawa ke TPA di Japur semua batu atau itu dijadi satu kan proyekan yang atas mengatakannya belum fokus ke penyelidikan. Polisi masih berupaya di sisi kemanusiaan, yakni melakukan pencarian terhadap para korban yang masih tertimbun di bawah. Dugaannya sejauh ini masih ada sekitar 47 korban yang berada di bawah reruntuhan. Demikian, Anggra. Baik rekan Taufik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ubaidillah, oke. Duka mendalam menyelimuti keluarga Gus Ubaidillah, 14 tahun salah satu korban meninggal dunia dalam insiden runtuhnya bangunan bertingkat Pondok Pesantren Al-Qasidi di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Santri kelas 3 SMP itu diyakini wafat dalam kondisi terbaik, yakni ketika sedang menunaikan ibadah sholat asar. Agus ditemukan tim SAR gabungan pada urutan kelima pencarian pada Selasa 30 September lalu. Keyakinan keluarga diperkuat dengan adanya luka memar pada bagian mulut dan hidung korban. Hal itu dianggap sebagai tanda bahwa Agus tengah bersujud ketika tertimpa reruntuhan. Insiden itu terjadi bertepatan dengan waktu salat asar yang menurut sang ayah, korban terjadi di rakaat kedua. Meski tidak melihat langsung kondisi jenazah karena sudah disucikan, sang ayah meyakini anaknya wafat dalam posisi sujud. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh ayah korban bernama Ahmad Faiz pada Kamis 2 Oktober 2025. Agus diketahui merupakan anak keempat dari 5 bersaudara dan terakhir bertemu keluarga 2 hari sebelum kejadian. Di mata keluarga, Agus dikenal sebagai sosok periang, cenaka, dan mudah tersenyum, namun belakangan ini lebih banyak terdiam dan tersenyum. Sang ayah mengenang putranya yang selalu tersenyum meskipun dimarahi atau ditegur. Selain itu, ayah Agus juga gemar memakan ayam dan selalu menjunjung tinggi kebersamaan dengan rekan-rekannya. Kebiasaannya berbagi makanan kiriman dari orang tua menjadi kenangan tersendiri bagi sang keluarga. Meski demikian, pihak keluarga menepis isu adanya hukuman berupa pekerjaan konstruksi bagi santri. Sang ayah menegaskan bahwa aktivitas utama santri yaitu belajar mengaji dan beribadah. Hanya itu saat Mas Agus itu sholat ya? Kalau kejadian ini memang waktu
sholat asar itu ya, rakaat kedua itu. Untuk Mas Agus ini lukanya itu kemarin ketika dilihat itu di bagian mana Pak lukanya? Ini gini bukan apa namanya. Ya kan bisa disisihkan di sana. Jadi ya enggak menyutikan lagi. Oh sudah nggak lihat lagi ya? Berarti memang langsung di sini. yang parah di bagian wajah ya? Yang bagian mulut sama hidung. Seakan-akan betul kalau itu kera apa betul. Oh. Jadi yang kelihatan di sini. Yang memar itu ya, yang bagian mulut sama hidung. Artinya menandakan Mas Agus dalam keadaan sujud gitu terakhir kali ini. Tapi ya istilahnya tidak pasti lah, soalnya tidak tahu sendiri. Tidak tahu sendiri. Tapi jangan meyakini begitu nih. Kalau saya meyakini seperti itu, soalnya kalau kakinya keterspit itu dia itu sepertinya memang gitu. Oh, memang ketimpa itu ya? Enggak, ya sepertinya tidak kayak sendiri. Oh. Kata-katanya. Oh. Pemirsa Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggrahini Widya. Jumlah korban meninggal dunia akibat robohnya bangunan 3 lantai di Pondok Pesantren Al-Qasimi Buduran Sidoarjo, Jawa Timur kembali bertambah. Hingga Sabtu 4 Oktober sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 29 orang dengan 16 diantaranya meninggal dunia. Korban terbaru ditemukan di sektor A2 di dekat area wudhu sekira pukul 16:15 dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait situasi terkini dan update terbaru korban Pondok Pesantren Al-Qasimi ini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim rekan Taufik. Silahkan laporan Anda. Ya, selamat petang Anggra, selamat petang Tribuners. Kami laporkan dari Kompleks Pondok Pesantren Al-Qasimi di Buduran Sidoarjo. Kenapa kami berada di pinggir jalan ini? Karena baru saja ambulan melintas, yakni ambulan yang mengangkut jenazah terakhir yang ditemukan pukul 17.33 tadi. Namun yang ditemukan terakhir ini bentuknya hanya body part atau bagian tubuh. Tepatnya adalah bagian kaki sebelah kanan dari pangkal paha sampai kaki bagian bawah. Dengan temuan baru ini artinya ada 17 korban meninggal dunia yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan selama ini. Dari 17 itu, 1 diantaranya dalam bentuk potongan tubuh atau body part. Sementara di lokasi kejadian, upaya pencarian terus dilakukan oleh tim SAR gabungan itu dengan menggunakan alat berat di lokasi. Alat berat dipakai untuk membuka area, kemudian ketika terlihat ada jenazah korban, proses evakuasinya dilakukan dengan manual. Korban dievakuasi, dimasukkan ke kantong jenazah, kemudian dibawa ke ambulan untuk diangkat menuju ke Rumah Sakit Bayangkara di Surabaya. Karena di sana tim DPI bekerja untuk melakukan identifikasi terhadap para korban. Dengan temuan ini total sudah 17 korban itu, baru 5 korban yang dikenali identitasnya, yakni 5 korban yang ditemukan pada pertama pencarian lalu, sementara 11 lainnya sejauh ini masih proses identifikasi. Kendalanya karena beberapa hari mereka berada di bawah runtuh. Kondisi tubuh sudah berubah begitu, sehingga KTP sidik jarinya juga tidak banyak diketahui, sehingga upaya identifikasi paling maksimal dilakukan tes DNA. Nah, proses itulah yang kemudian membutuhkan
untuk menunggu proses itu, orang tua atau ratusan wali santri, orang tua para korban yang selama ini menunggu di kampus Al-Khazini atau area di sekitar pondok pesantren, disarankan oleh Basarnas atau BNPB untuk berpindah ke kawasan Polda Jatim atau area sekitar Rumah Sakit Bayangkara yang berada di sebelum Polda Jatim di Jalan Ahmad Surabaya. Di sana fasilitas sudah disiapkan termasuk logistik dan sebagainya untuk orang tua atau wali santri yang menunggu proses identifikasi kepada anaknya. Diharapkan dengan begitu proses identifikasi lebih cepat untuk pencocokan data, barang dan sebagainya. Begitu Angga. Sementara di sekitar lokasi petugas masih terus berjaga, tim SAR masih bergantian melakukan silih berganti, melakukan shift begitu, setiap shiftnya 3 jam. Malam ini kami tadi sempat ngobrol dengan beberapa alumni santri. Malam ini proses pencarian kepada korban di lokasi kejadian juga akan melibatkan alumni santri, alumni pondok pesantren yang beberapa hari terakhir juga berada di sekitar pesantren. Itu juga atas persetujuan oleh Basarnas. Mungkin mereka akan membantu proses pencarian seperti pengangkatan puing dan sebagainya. Kabar lain yang kami himpun hari ini, mulai kemarin puing-puing atau bekas reruntuhan bangunan di lokasi kejadian yang berhasil dievakuasi dengan alat berat diangkut menggunakan dan dibawa ke TPA di Japur semua atau itu dijadi satu kan proyekan yang atas pengatakannya belum fokus ke penyelidikan. Polisi masih berupaya di sisi kemanusiaan, yakni melakukan pencarian terhadap para korban yang masih tertimbun di bawah. Dugaannya sejauh ini masih ada sekitar 47 korban yang berada di bawah reruntuhan. Sekian, Anggra. Baik rekan Taufik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ubaidillah, oke. Duka mendalam menyelimuti keluarga Gus Ubaidillah, 14 tahun, salah satu korban meninggal dunia dalam insiden runtuhnya bangunan bertingkat Pondok Pesantren Al-Khazini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Santri kelas 3 SMP itu diyakini wafat dalam kondisi terbaik, yakni ketika sedang menunaikan ibadah sholat asar. Agus ditemukan tim SAR gabungan pada urutan kelima pencarian pada Selasa 30 September lalu. Keyakinan keluarga diperkuat dengan adanya luka memar pada bagian mulut dan hidung korban.
Hal itu dianggap sebagai tanda bahwa Agus tengah bersujud ketika tertimpa reruntuhan. Insiden itu terjadi bertepatan dengan waktu salat asar yang menurut sang ayah, korban terjadi di rakaat kedua. Meski tidak melihat langsung kondisi jenazah karena sudah disucikan, sang ayah meyakini anaknya wafat dalam posisi sujud. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh ayah korban bernama Ahmad Faiz pada Kamis 2 Oktober 2025. Agus diketahui merupakan anak keempat dari 5 bersaudara dan terakhir bertemu keluarga 2 hari sebelum kejadian. Di mata keluarga, Agus dikenal sebagai sosok periang, jenaka, dan mudah tersenyum, namun belakangan ini lebih banyak terdiam dan tersenyum. Sang ayah mengenang putranya yang selalu tersenyum meskipun dimarahi atau ditegur. Selain itu, ayah Agus juga gemar memakan ayam dan selalu menjunjung tinggi kebersamaan dengan rekan-rekannya. Kebiasaannya berbagi makanan kiriman dari orang tua menjadi kenangan tersendiri bagi sang keluarga. Meski demikian, pihak keluarga menepis isu adanya hukuman berupa pekerjaan konstruksi bagi santri. Sang ayah menegaskan bahwa aktivitas utama santri yaitu belajar mengaji dan beribadah. Hanya itu saat Mas Agus itu sholat ya? Kalau kejadiannya memang waktunya. Sholat asar itu ya, rakaat kedua ya. Untuk Mas Agus ini lukanya itu kemarin ketika dilihat itu di bagian mana Pak lukanya? Ini gini bukan apa namanya. Dia akan bisa disisihkan di sana. Jadi dia tidak menyucikan lagi. Oh sudah nggak lihat lagi ya? Berarti memang langsung yang parah di bagian wajah ya? Yang bagian mulut sama hidung. Seakan-akan betul kalau itu waktu sujud. Oh. Jadi yang kelihatan di sini. Yang memar itu ya, yang bagian mulut sama hidung. Artinya menandakan Mas Agus dalam keadaan sujud gitu terakhir kali ini. Tapi ya istilahnya tidak pasti, rasanya tidak tahu sendiri. Tidak tahu sendiri. Tapi jangan meyakini begitu nih. Kalau saya meyakini begitu, soalnya kalau kakinya keterspit itu dia itu sepertinya memang gitu. Oh, memang ketimpa itu ya? Enggak, ya sepertinya tidak tahu sendiri. Oh. Kata-katanya. Oh. Pemirsa Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggrahini Widya. Jumlah korban meninggal dunia akibat robohnya bangunan 3 lantai di Pondok Pesantren Al-Qasini Buduran Sidoarjo, Jawa Timur kembali bertambah. Hingga Sabtu 4 Oktober sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 29 orang dengan 16 diantaranya meninggal dunia. Korban terbaru ditemukan di sektor A2 di dekat area wudhu sekira pukul 16:15 dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait situasi terkini dan update terbaru korban Pondok Pesantren Al-Qasini ini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim rekan Taufik. Silahkan laporan Anda. Ya, selamat petang Anggra, selamat petang Tribuners. Kami melaporkan dari Kompleks Pondok Pesantren Al-Qasini di Buduran Sidoarjo. Kenapa kami berada di pinggir jalan ini? Karena baru saja ambulan melintas, yakni ambulan yang mengangkut jenazah terakhir yang ditemukan pukul 17.33 tadi. Namun yang ditemukan terakhir ini bentuknya hanya body part atau bagian tubuh, tepatnya adalah bagian kaki sebelah kanan dari pangkal paha sampai kaki bagian bawah. Dengan temuan baru ini artinya ada 17 korban meninggal dunia yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan selama ini.
Dari 17 itu 1 diantaranya dalam bentuk potongan tubuh atau body part. Nah, sementara di lokasi kejadian, upaya pencarian terus dilakukan oleh tim SAR gabungan itu dengan menggunakan alat berat di lokasi. Alat berat dipakai untuk membuka area, kemudian ketika terlihat ada jenazah korban, proses evakuasinya dilakukan dengan manual. Korban dievakuasi, dimasukkan ke kantong jenazah, kemudian dibawa ke ambulan untuk diangkat menuju ke Rumah Sakit Bayangkara di Surabaya. Karena di sana tim DPI bekerja untuk melakukan identifikasi terhadap para korban. Dengan temuan ini total sudah 17 korban itu, baru 5 korban yang dikenali identitasnya, yakni 5 korban yang ditemukan pada pertama pencarian lalu, sementara 11 lainnya sejauh ini masih proses identifikasi. Kendalanya karena beberapa hari mereka berada di bawah runtuh. Kondisi tubuh sudah berubah begitu, sehingga sidik jarinya juga tidak banyak diketahui, sehingga upaya identifikasi paling maksimal dilakukan tes DNA. Nah, proses itulah yang kemudian membutuhkan itu. Untuk menunggu proses itu, orang tua atau ratusan wali santri, orang tua para korban yang selama ini menunggu di kampus Al-Khazini atau area di sekitar pondok pesantren, disarankan oleh Basarnas atau BNPB untuk berpindah ke kawasan Polda Jatim atau area sekitar Rumah Sakit Bayangkara yang berada di sebelum Polda Jatim di Jalan Ahmad Surabaya. Di sana fasilitas sudah disiapkan termasuk logistik dan sebagainya untuk orang tua atau wali santri yang menunggu proses identifikasi kepada anaknya. Diharapkan dengan begitu proses identifikasi lebih cepat untuk pencocokan data, barang dan sebagainya. Begitu Angga. Sementara di sekitar lokasi petugas masih terus berjaga, tim SAR masih bergantian melakukan silih berganti, melakukan shift begitu, setiap shiftnya 3 jam. Malam ini kami tadi sempat ngobrol dengan beberapa alumni santri. Malam ini proses pencarian kepada korban di lokasi kejadian juga akan melibatkan alumni santri, alumni pondok pesantren yang beberapa hari terakhir juga berada di sekitar pesantren. Itu juga sudah atas persetujuan oleh Basarnas. Mungkin mereka akan membantu proses pencarian seperti pengangkatan puing dan sebagainya. Kabar lain yang kami himpun hari ini, mulai kemarin puing-puing atau bekas reruntuhan bangunan di lokasi kejadian yang berhasil dievakuasi dengan alat berat diangkut menggunakan dan dibawa ke TPA di Japur semua batu atau itu dijadi satu kan proyekan yang atas mengatakannya belum fokus ke penyelidikan. Polisi masih berupaya di sisi kemanusiaan, yakni melakukan pencarian terhadap para korban yang masih tertimbun di bawah. Dugaannya sejauh ini masih ada sekitar 47 korban yang berada di bawah reruntuhan. Demikian, Anggra. Baik rekan Taufik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Ubaidillah, oke. Duka mendalam menyelimuti keluarga Gus Ubaidillah, 14 tahun salah satu korban meninggal dunia dalam insiden runtuhnya bangunan bertingkat Pondok Pesantren Al-Qausini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Santri kelas 3 SMP itu diyakini wafat dalam kondisi terbaik, yakni ketika sedang menunaikan ibadah sholat asar. Agus ditemukan tim SAR gabungan pada urutan kelima pencarian pada Selasa 30 September lalu. Keyakinan keluarga diperkuat dengan adanya luka memar pada bagian mulut dan hidung korban. Hal itu dianggap sebagai tanda bahwa Agus tengah bersujud ketika tertimpa reruntuhan. Insiden itu terjadi bertepatan dengan waktu salat asar yang menurut sang ayah, korban terjadi di rakaat kedua. Meski tidak melihat langsung kondisi jenazah karena sudah disucikan, sang ayah meyakini anaknya wafat dalam posisi sujud. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh ayah korban bernama Ahmad Faiz pada Kamis 2 Oktober 2025. Agus diketahui merupakan anak keempat dari 5 bersaudara dan terakhir bertemu keluarga 2 hari sebelum kejadian. Di mata keluarga, Agus dikenal sebagai sosok periang, cenaka, dan mudah tersenyum, namun belakangan ini lebih banyak terdiam dan tersenyum. Sang ayah mengenang putranya yang selalu tersenyum meskipun dimarahi atau ditegur. Selain itu, ayah Agus juga gemar memakan ayam dan selalu menjunjung tinggi kebersamaan dengan rekan-rekannya. Kebiasaannya berbagi makanan kiriman dari orang tua menjadi kenangan tersendiri bagi sang keluarga. Meski demikian, pihak keluarga menepis isu adanya hukuman berupa pekerjaan konstruksi bagi santri. Sang ayah menegaskan bahwa aktivitas utama santri yaitu belajar mengaji dan beribadah. Hanya itu saat Mas Agus itu sholat ya? Kalau kejadiannya memang waktu Sholat asar itu ya, rakaat kedua itu. Untuk Mas Agus ini lukanya itu kemarin ketika dilihat itu di bagian mana Pak lukanya? ini gini, bukan apa namanya, ya kan bisa disisihkan di sana, jadi dan tidak menyucikan lagi. Oh, sudah nggak lihat lagi ya? Kan jadi tidak ada. Berarti memang langsung Karena di sini yang parah di bagian wajah ya? yang kelihatan mulut sama hidung. Seakan-akan betul kalau itu karena apa waktu sujud. Oh. Jadi yang kelihatan ke sini. Yang memar itu ya, yang bagian mulut sama hidung. Artinya menandakan Mas Agus dalam keadaan sujud gitu terakhir kali ini. Tapi ya istilahnya tidak pasti lah, soalnya tidak tahu sendiri. Nggak tahu sendiri. Tapi jangan meyakini begitu nih. Kalau saya meyakini begitu, soalnya kalau kakinya keterpit itu dia itu sepertinya memang gitu. Oh, memang ketimpa itu ya? Tidak, ya sepertinya tidak tahu sendiri. Oh. Kata-katanya. Oh. Pemirsa, Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggrahini Widya. Jumlah korban meninggal dunia akibat robohnya bangunan 3 lantai di Pondok Pesantren Al-Qausini Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur kembali bertambah.
Hingga Sabtu 4 Oktober sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 29 orang dengan 16 diantaranya meninggal dunia. Korban terbaru ditemukan di sektor A2 di dekat area wudhu sekira pukul 16:15 dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait situasi terkini dan update terbaru korban Pondok Pesantren Al-Qasimi ini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim rekan Taufik. Silahkan laporan Anda. Ya, selamat petang Anggra, selamat petang Tribuners. Kami laporkan dari Kompleks Pondok Pesantren Al-Qasimi di Buturan Sidoarjo. Kenapa kami berada di pinggir jalan ini? Karena baru saja ambulan melintas, yakni ambulan yang mengangkut jenazah terakhir yang ditemukan pukul 17.33 tadi. Namun yang ditemukan terakhir ini bentuknya hanya body part atau bagian tubuh, tepatnya adalah bagian kaki sebelah kanan dari pangkal paha sampai kaki bagian bawah. Dengan temuan baru ini artinya ada 17 korban meninggal dunia yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan selama ini. Dari 17 itu, satu diantaranya dalam bentuk potongan tubuh atau body part. Sementara di lokasi kejadian, upaya pencarian terus dilakukan oleh tim SAR gabungan itu dengan menggunakan alat berat di lokasi. Alat berat dipakai untuk membuka area, kemudian ketika terlihat ada jenazah korban, proses evakuasinya dilakukan dengan manual. Korban dievakuasi, dimasukkan ke kantong jenazah, kemudian dibawa ke ambulan untuk diangkat menuju ke Rumah Sakit Bayangkara di Surabaya. Karena di sana tim DPI bekerja untuk melakukan identifikasi terhadap para korban. Dengan temuan ini, total sudah ada 17 korban itu, baru 5 korban yang dikenali identitasnya, yakni 5 korban yang ditemukan pada pertama pencarian lalu, sementara 11 lainnya sejauh ini masih proses identifikasi. Kendalanya karena beberapa hari mereka berada di bawah runtuh. Kondisi tubuh sudah berubah begitu, sehingga KTP sidik jarinya juga tidak banyak diketahui, sehingga upaya identifikasi paling maksimal dilakukan tes DNA. Nah, proses itulah yang kemudian membutuhkan itu. Untuk menunggu proses itu, orang tua atau ratusan wali santri, orang tua para korban yang selama ini menunggu di kampus Al-Qasimi atau area di sekitar pondok pesantren, disarankan oleh Basarnas atau BNPB untuk berpindah ke kawasan Polda Jatim atau area sekitar Rumah Sakit Bayangkara yang berada di sebelum Polda Jatim di Jalan Ahmad Surabaya. Di sana fasilitas sudah disiapkan termasuk logistik dan sebagainya untuk orang tua atau wali santri yang menunggu proses identifikasi kepada anaknya. Diharapkan dengan begitu proses identifikasi lebih cepat untuk pencocokan data, barang dan sebagainya. Begitu Anggra. Sementara di sekitar lokasi petugas masih terus berjaga, tim SAR masih bergantian melakukan silih berganti, melakukan shift begitu, setiap shiftnya 3 jam. Malam ini kami tadi sempat ngobrol dengan beberapa alumni santri. Malam ini proses pencarian kepada korban di lokasi kejadian juga akan melibatkan alumni santri, alumni pondok pesantren yang beberapa hari terakhir juga berada di sekitar pesantren. Itu juga sudah atas persetujuan oleh Basarnas. Mungkin mereka akan membantu proses pencarian seperti pengangkatan puing dan sebagainya. Kabar lain yang kami himpun hari ini, mulai kemarin puing-puing atau bekas reruntuhan bangunan di lokasi kejadian yang berhasil dievakuasi dengan alat berat diangkut menggunakan dan dibawa ke TPA di Japur.
semua batu atau rotan itu dijadi satu kan proyekan yang atas pengatakannya belum fokus ke penyelidikan. Polisi masih berupaya di sisi kemanusiaan, yakni melakukan pencarian terhadap para korban yang masih tertimbun di bawah. Dugaannya sejauh ini masih ada sekitar 47 korban yang berada di bawah reruntuhan. Sekian, Anggra. Baik rekan Taufik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ubaidillah, oke. Duka mendalam menyelimuti keluarga Gus Ubaidillah, 14 tahun salah satu korban meninggal dunia dalam insiden runtuhnya bangunan bertingkat Pondok Pesantren Al-Qausidi di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Santri kelas 3 SMP itu diyakini wafat dalam kondisi terbaik, yakni ketika sedang menunaikan ibadah sholat asar. Agus ditemukan tim SAR gabungan pada urutan kelima pencarian pada Selasa 30 September lalu. Keyakinan keluarga diperkuat dengan adanya luka memar pada bagian mulut dan hidung korban. Hal itu dianggap sebagai tanda bahwa Agus tengah bersujud ketika tertimpa reruntuhan. Insiden itu terjadi bertepatan dengan waktu salat asar yang menurut sang ayah, korban terjadi di rakaat kedua. Meski tidak melihat langsung kondisi jenazah karena sudah disucikan, sang ayah meyakini anaknya wafat dalam posisi sujud. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh ayah korban bernama Ahmad Faiz pada Kamis 2 Oktober 2025. Agus diketahui merupakan anak keempat dari 5 bersaudara dan terakhir bertemu keluarga 2 hari sebelum kejadian. Di mata keluarga, Agus dikenal sebagai sosok periang, cenaka, dan mudah tersenyum, namun belakangan ini lebih banyak terdiam dan tersenyum. Sang ayah mengenang putranya yang selalu tersenyum meskipun dimarahi atau ditegur. Selain itu, ayah Agus juga gemar memakan ayam dan selalu menjunjung tinggi kebersamaan dengan rekan-rekannya. Kebiasaannya berbagi makanan kiriman dari orang tua menjadi kenangan tersendiri bagi sang keluarga. Meski demikian, pihak keluarga menepis isu adanya hukuman berupa pekerjaan konstruksi bagi santri. Sang ayah menegaskan bahwa aktivitas utama santri yaitu belajar mengaji dan beribadah. Hanya itu saat Mas Agus itu sholat ya? Kalau kejadian ini memang waktu Sholat asar itu ya, rakaat kedua ya. Untuk Mas Agus ini lukanya itu kemarin ketika dilihat itu di bagian mana Pak lukanya? ini gini, bukan apa namanya. Dia akan bisa disisihkan di sana. Jadi
dan nggak menyucikan lagi. Oh, sudah nggak lihat lagi ya? Kan ya sudah tidak lihat lagi. Berarti memang langsung karena ini yang parah di bagian wajah ya? yang kelihatan mulut sama hidung. Seakan-akan betul kalau itu kena apa waktu itu. Oh. Jadi yang kelihatan ke sini. Yang memar itu ya, yang oh, Ini bagian mulut sama hidung. Nanti yang menandakan Mas Agus dalam keadaan sujud gitu terakhir kali ini, Bang. tapi ya istilahnya nggak pasti lah, soalnya nggak tahu sendiri. Nggak tahu sendiri. Tapi jangan meyakini begitu nih. Kalau saya meyakini begitu, soalnya kalau kakinya kejepit itu dia itu sepertinya memang gitu. Oh, memang ketimpa itu ya. Enggak, ya sepertinya Oh. enggak tahu sendiri. Oh. Apa kata-katanya. Oh. Pemirsa Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggrahini Widya. Jumlah korban meninggal dunia akibat robohnya bangunan 3 lantai di Pondok Pesantren Al-Qasim Buduran Sidoarjo, Jawa Timur kembali bertambah. Hingga Sabtu 4 Oktober sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 29 orang dengan 16 diantaranya meninggal dunia. Korban terbaru ditemukan di sektor A2 di dekat area wudhu sekira pukul 16:15 dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait situasi terkini dan update terbaru korban Pondok Pesantren Al-Qasim ini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim rekan Taufik. Silahkan laporan Anda. Ya, selamat petang Anggra, selamat petang Tribuners. Kami melaporkan dari Kompleks Pondok Pesantren Al-Qasim di Buduran Sidoarjo. Kenapa kami berada di pinggir jalan ini? Karena baru saja ambulan melintas, yakni ambulan yang mengangkut jenazah terakhir yang ditemukan pukul 17.33 tadi. Namun yang ditemukan terakhir ini bentuknya hanya body part atau bagian tubuh, tepatnya adalah bagian kaki sebelah kanan dari pangkal paha sampai kaki bagian bawah. Dengan temuan baru ini artinya ada 17 korban meninggal dunia yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan selama ini. Dari 17 itu, 1 diantaranya dalam bentuk potongan tubuh atau body part. Sementara di lokasi kejadian, upaya pencarian terus dilakukan oleh tim SAR gabungan itu dengan menggunakan alat berat di lokasi. Alat berat dipakai untuk membuka area, kemudian ketika terlihat ada jenazah korban, proses evakuasinya dilakukan dengan manual. Korban dievakuasi, dimasukkan ke kantong jenazah, kemudian dibawa ke ambulan untuk diangkat menuju ke Rumah Sakit Bayangkara di Surabaya. Karena di sana tim DPI bekerja untuk melakukan identifikasi terhadap para korban. Dengan temuan ini total sudah 17 korban itu, baru 5 korban yang dikenali identitasnya, yakni 5 korban yang ditemukan pada pertama pencarian lalu. Sementara 11 lainnya sejauh ini masih proses identifikasi. Kendalanya karena beberapa hari mereka berada di bawah runtuh. Kondisi tubuh sudah berubah begitu, sehingga KTP sidik jarinya juga tidak banyak diketahui, sehingga upaya identifikasi paling maksimal dilakukan tes DNA. Nah, proses itulah yang kemudian membutuhkan itu. Untuk menunggu proses itu, orang tua atau ratusan wali santri, orang tua para korban yang selama ini menunggu di kampus Al-Qasim atau area di sekitar pondok pesantren, disarankan oleh Basarnas atau BNPB untuk berpindah ke
kawasan Polda Jatim atau area sekitar Rumah Sakit Bayangkara yang berada di sebelum Polda Jatim di Jalan Ahmad Surabaya. Di sana fasilitas sudah disiapkan termasuk logistik dan sebagainya untuk orang tua atau wali santri yang menunggu proses identifikasi kepada anaknya. Diharapkan dengan begitu proses identifikasi lebih cepat untuk pencocokan data, barang dan sebagainya. Begitu Angga. Sementara di sekitar lokasi petugas masih terus berjaga, tim SAR masih bergantian melakukan silih berganti, melakukan shift begitu setiap shiftnya 3 jam. Malam ini kami tadi sempat ngobrol dengan beberapa alumni santri. Malam ini proses pencarian kepada korban di lokasi kejadian juga akan melibatkan alumni santri, alumni pondok pesantren yang beberapa hari terakhir juga berada di sekitar pesantren. Itu juga atas persetujuan oleh Basarnas. Mungkin mereka akan membantu proses pencarian seperti pengangkatan puing dan sebagainya. Kabar lain yang kami himpun hari ini, mulai kemarin puing-puing atau bekas reruntuhan bangunan di lokasi kejadian yang berhasil dievakuasi dengan alat berat diangkut menggunakan dan dibawa ke TPA di Japur semua atau itu dijadi satu kan proyekan yang atas mengatakannya belum fokus ke penyelidikan. Polisi masih berupaya di sisi kemanusiaan, yakni melakukan pencarian terhadap para korban yang masih tertimbun di bawah. Dugaannya sejauh ini masih ada sekitar 47 korban yang berada di bawah reruntuhan. Sekian, Anggra. Baik rekan Taufik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ubaidillah, oke. Duka mendalam menyelimuti keluarga Gus Ubaidillah, 14 tahun, salah satu korban meninggal dunia dalam insiden runtuhnya bangunan bertingkat Pondok Pesantren Al-Qasidi di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Santri kelas 3 SMP itu diyakini wafat dalam kondisi terbaik, yakni ketika sedang menunaikan ibadah sholat asar. Agus ditemukan tim SAR gabungan pada urutan kelima pencarian pada Selasa 30 September lalu. Keyakinan keluarga diperkuat dengan adanya luka memar pada bagian mulut dan hidung korban. Hal itu dianggap sebagai tanda bahwa Agus tengah bersujud ketika tertimpa reruntuhan. Insiden itu terjadi bertepatan dengan waktu salat asar yang menurut sang ayah, korban terjadi di rakaat kedua.
Meski tidak melihat langsung kondisi jenazah karena sudah disucikan, sang ayah meyakini anaknya wafat dalam posisi sujud. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh ayah korban bernama Ahmad Faiz pada Kamis 2 Oktober 2025. Agus diketahui merupakan anak keempat dari 5 bersaudara dan terakhir bertemu keluarga 2 hari sebelum kejadian. Di mata keluarga, Agus dikenal sebagai sosok periang, cenaka, dan mudah tersenyum, namun belakangan ini lebih banyak terdiam dan tersenyum. Sang ayah mengenang putranya yang selalu tersenyum meskipun dimarahi atau ditegur. Selain itu, ayah Agus juga gemar memakan ayam dan selalu menjunjung tinggi kebersamaan dengan rekan-rekannya. Kebiasaannya berbagi makanan kiriman dari orang tua menjadi kenangan tersendiri bagi sang keluarga. Meski demikian, pihak keluarga menepis isu adanya hukuman berupa pekerjaan konstruksi bagi santri. Sang ayah menegaskan bahwa aktivitas utama santri yaitu belajar mengaji dan beribadah. Hanya itu saat Mas Agus itu sholat ya? Kalau kejadian ini memang waktunya ya. Sholat asar itu ya, rakaat kedua itu. Untuk Mas Agus ini lukanya itu kemarin ketika dilihat itu di bagian mana Pak lukanya? Ini gini bukan apa namanya. Ya kan bisa disisihkan di sana. Jadi dan tidak menyucikan lagi. Oh sudah nggak lihat lagi ya? Berarti memang langsung karena ini sini. yang parah di bagian wajah ya? Yang bagian mulut sama hidung. Seakan-akan betul kalau itu kera apa waktu sujud. Oh. Jadi yang kelihatan di sini. Yang memar itu ya, yang bagian mulut sama hidung. Nanti yang menandakan Mas Agus dalam keadaan sujud gitu terakhir kali ini. Tapi ya istilahnya tidak pasti rasanya tidak tahu sendiri. Tidak tahu sendiri. Tapi jangan meyakini begitu ya. Kalau saya meyakini begitu. Soalnya kalau kakinya keterpit itu dia itu sepertinya memang gitu. Oh memang ketimpa itu ya. Tidak ya sepertinya tidak tahu sendiri. Oh. Kata-katanya. Oh. Pemirsa Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggrahini Widya. Jumlah korban meninggal dunia akibat robohnya bangunan 3 lantai di Pondok Pesantren Al-Qasini Buduran Sidoarjo, Jawa Timur kembali bertambah. Hingga Sabtu 4 Oktober sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 29 orang dengan 16 diantaranya meninggal dunia. Korban terbaru ditemukan di sektor A2 di dekat area wudhu sekira pukul 16:15 dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait situasi terkini dan update terbaru korban Pondok Pesantren Al-Qasini ini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim rekan Taufik. Silahkan laporan Anda. Ya, selamat petang Anggra, selamat petang Tribuners. Kami melaporkan dari Kompleks Pondok Pesantren Al-Qasini di Buduran Sidoarjo. Kenapa kami berada di pinggir jalan ini? Karena baru saja ambulan melintas, yakni ambulan yang mengangkut jenazah terakhir yang ditemukan pukul 17.33 tadi. Namun yang ditemukan terakhir ini bentuknya hanya body part atau bagian tubuh, tepatnya adalah bagian kaki sebelah kanan dari pangkal paha sampai kaki bagian bawah. Dengan temuan baru ini artinya ada 17 korban meninggal dunia yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan selama ini. Dari 17 itu, 1 diantaranya dalam bentuk potongan tubuh atau body part. Sementara di lokasi kejadian, upaya pencarian terus dilakukan oleh tim SAR gabungan itu
dengan menggunakan alat berat di lokasi. Alat berat dipakai untuk membuka area, kemudian ketika terlihat ada jenazah korban, proses evakuasinya dilakukan dengan manual. Korban dievakuasi, dimasukkan ke kantong jenazah, kemudian dibawa ke ambulan untuk diangkat menuju ke Rumah Sakit Bayangkara di Surabaya. Karena di sana tim DPI bekerja untuk melakukan identifikasi terhadap para korban. Dengan temuan ini total sudah ada 17 korban, itu baru 5 korban yang dikenali identitasnya, yakni 5 korban yang ditemukan pada pertama pencarian lalu, sementara 11 lainnya sejauh ini masih proses identifikasi. Kendalanya karena beberapa hari mereka berada di bawah runtuh. Kondisi tubuh sudah berubah begitu, sehingga KTP sidik jarinya juga tidak banyak diketahui, sehingga upaya identifikasi paling maksimal dilakukan tes DNA. Nah, proses itulah yang kemudian membutuhkan itu. Untuk menunggu proses itu, orang tua atau ratusan wali santri, orang tua para korban yang selama ini menunggu di kampus Al-Khazini atau area di sekitar pondok pesantren, disarankan oleh Basarnas atau BNPB untuk berpindah ke kawasan Polda Jatim atau area sekitar Rumah Sakit Bayangkara yang berada di sebelum Polda Jatim di Jalan Ahmad Surabaya. Di sana fasilitas sudah disiapkan termasuk logistik dan sebagainya untuk orang tua atau wali santri yang menunggu proses identifikasi kepada anaknya. Diharapkan dengan begitu proses identifikasi lebih cepat untuk pencocokan data, barang, dan sebagainya. Begitu Andra. Sementara di sekitar lokasi, petugas masih terus berjaga, tim SAR masih bergantian, melakukan silih berganti, melakukan shift begitu, setiap shiftnya 3 jam. Malam ini kami tadi sempat ngobrol dengan beberapa alumni santri. Malam ini proses pencarian kepada korban di lokasi kejadian juga akan melibatkan alumni santri, alumni pondok pesantren yang beberapa hari terakhir juga berada di sekitar pesantren. Itu juga atas persetujuan oleh Basarnas. Mungkin mereka akan membantu proses pencarian seperti pengangkatan puing dan sebagainya. Kabar lain yang kami himpun hari ini, mulai kemarin puing-puing atau bekas reruntuhan bangunan di lokasi kejadian yang berhasil dievakuasi dengan alat berat diangkut menggunakan dan dibawa ke TPA di Japur semua atau itu jadi satu kan proyekan yang atas mengatakannya belum fokus ke penyelidikan. Polisi masih berupaya di sisi kemanusiaan, yakni melakukan pencarian terhadap para korban yang masih tertimbun di bawah. Dugaannya sejauh ini masih ada sekitar 47 korban yang berada di bawah reruntuhan. Sekian, Anggra. Baik rekan Taufik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Ubaidillah, oke. Duka mendalam menyelimuti keluarga Gus Ubaidillah, 14 tahun salah satu korban meninggal dunia dalam insiden runtuhnya bangunan bertingkat Pondok Pesantren Al-Qasidi di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Santri kelas 3 SMP itu diyakini wafat dalam kondisi terbaik, yakni ketika sedang menunaikan ibadah sholat asar. Agus ditemukan tim SAR gabungan pada urutan kelima pencarian pada Selasa 30 September lalu. Keyakinan keluarga diperkuat dengan adanya luka memar pada bagian mulut dan hidung korban. Hal itu dianggap sebagai tanda bahwa Agus tengah bersujud ketika tertimpa reruntuhan. Insiden itu terjadi bertepatan dengan waktu sholat asar yang menurut sang ayah, korban terjadi di rakaat kedua. Meski tidak melihat langsung kondisi jenazah karena sudah disucikan, sang ayah meyakini anaknya wafat dalam posisi sujud. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh ayah korban bernama Ahmad Faiz pada Kamis 2 Oktober 2025. Agus diketahui merupakan anak keempat dari 5 bersaudara dan terakhir bertemu keluarga 2 hari sebelum kejadian. Di mata keluarga, Agus dikenal sebagai sosok periang, jenaka, dan mudah tersenyum, namun belakangan ini lebih banyak terdiam dan tersenyum. Sang ayah mengenang putranya yang selalu tersenyum meskipun dimarahi atau ditegur. Selain itu, ayah Agus juga gemar memakan ayam dan selalu menjunjung tinggi kebersamaan dengan rekan-rekannya. Kebiasaannya berbagi makanan kiriman dari orang tua menjadi kenangan tersendiri bagi sang keluarga. Meski demikian, pihak keluarga menepis isu adanya hukuman berupa pekerjaan konstruksi bagi santri. Sang ayah menegaskan bahwa aktivitas utama santri yaitu belajar mengaji dan beribadah. Hanya itu saat Mas Agus itu sholat ya? Kalau kejadiannya memang waktu Sholat asar itu ya, rakaat kedua itu. Untuk Mas Agus ini lukanya itu kemarin ketika dilihat itu di bagian mana Pak lukanya? ini gini, bukan apa namanya, ya kan bisa disisihkan di sana, jadi dan tidak menyutikan lagi. Oh, sudah nggak lihat lagi ya? Berarti memang langsung yang parah di bagian wajah ya? Yang bagian mulut sama hidung. Seakan-akan betul kalau itu kera apa waktu sujud. Oh. Jadi yang kelihatan di sini. Yang memar itu ya, yang bagian mulut sama hidung. Artinya menandakan Mas Agus dalam keadaan sujud gitu terakhir kali ini. Tapi ya istilahnya tidak pasti, rasanya tidak tahu sendiri. Tidak tahu sendiri. Tapi jangan meyakini begitu nih. Kalau saya meyakini begitu. Soalnya kalau kakinya keterspit itu jam itu sepertinya memang gitu. Oh, memang ketimpa itu ya? Enggak, ya sepertinya tidak tahu sendiri. Oh. Kata-katanya. Oh. Pemirsa, Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggrahini Widya. Jumlah korban meninggal dunia akibat robohnya bangunan 3 lantai di Pondok Pesantren Al-Qasidi Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur kembali bertambah.
Hingga Sabtu 4 Oktober sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 29 orang dengan 16 diantaranya meninggal dunia. Korban terbaru ditemukan di sektor A2 di dekat area wudhu sekira pukul 16:15 dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait situasi terkini dan update terbaru korban Pondok Pesantren Al-Qasimi ini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim rekan Taufik. Silahkan laporan Anda. Ya, selamat petang Anggra, selamat petang Tribuners. Kami laporkan dari Kompleks Pondok Pesantren Al-Qasimi di Buturan Sidoarjo. Kenapa kami berada di pinggir jalan ini? Karena baru saja ambulan melintas, yakni ambulan yang mengangkut jenazah terakhir yang ditemukan pukul 17.33 tadi. Namun yang ditemukan terakhir ini bentuknya hanya body part atau bagian tubuh, tepatnya adalah bagian kaki sebelah kanan dari pangkal paha sampai kaki bagian bawah. Dengan temuan baru ini artinya ada 17 korban meninggal dunia yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan selama ini. Dari 17 itu, satu diantaranya dalam bentuk potongan tubuh atau body part. Sementara di lokasi kejadian, upaya pencarian terus dilakukan oleh tim SAR gabungan itu dengan menggunakan alat berat di lokasi. Alat berat dipakai untuk membuka area, kemudian ketika terlihat ada jenazah korban, proses evakuasinya dilakukan dengan manual. Korban dievakuasi, dimasukkan ke kantong jenazah, kemudian dibawa ke ambulan untuk diangkat menuju ke Rumah Sakit Bayangkara di Surabaya. Karena di sana tim DPI bekerja untuk melakukan identifikasi terhadap para korban. Dengan temuan ini total sudah ada 17 korban itu, baru 5 korban yang dikenali identitasnya, yakni 5 korban yang ditemukan pada pertama pencarian lalu, sementara 11 lainnya sejauh ini masih proses identifikasi. Kendalanya karena beberapa hari mereka berada di bawah runtuh. Kondisi tubuh sudah berubah begitu, sehingga sidik jarinya juga tidak banyak diketahui, sehingga upaya identifikasi paling maksimal dilakukan tes DNA. Nah, proses itulah yang kemudian membutuhkan itu. Untuk menunggu proses itu, orang tua atau ratusan wali santri, orang tua para korban yang selama ini menunggu di kampus Al-Qasimi atau area di sekitar pondok pesantren, disarankan oleh Basarnas atau BNPB untuk berpindah ke kawasan Polda Jatim atau area sekitar Rumah Sakit Bayangkara yang berada di sebelum Polda Jatim di Jalan Ahmad Surabaya. Di sana fasilitas sudah disiapkan termasuk logistik dan sebagainya untuk orang tua atau wali santri yang menunggu proses identifikasi kepada anaknya. Diharapkan dengan begitu proses identifikasi lebih cepat untuk pencocokan data, barang dan sebagainya. Begitu Anggra. Sementara di sekitar lokasi, petugas masih terus berjaga, tim SAR masih bergantian, melakukan silih berganti, melakukan shift begitu, setiap shiftnya 3 jam. Malam ini kami tadi sempat ngobrol dengan beberapa alumni santri. Malam ini proses pencarian kepada korban di lokasi kejadian juga akan melibatkan alumni santri, alumni pondok pesantren yang beberapa hari terakhir juga berada di sekitar pesantren. Itu juga atas persetujuan oleh Basarnas. Mungkin mereka akan membantu proses pencarian seperti pengangkatan puing dan sebagainya. Kabar lain yang kami himpun hari ini, mulai kemarin puing-puing atau bekas reruntuhan bangunan di lokasi kejadian yang berhasil dievakuasi dengan alat berat diangkut menggunakan dan dibawa ke TPA di Japur.
semua batu atau rotan itu dijadi satu kan proyekkan yang atas mengatakannya belum fokus ke penyelidikan. Polisi masih berupaya di sisi kemanusiaan, yakni melakukan pencarian terhadap para korban yang masih tertimbun di bawah. Dugaannya sejauh ini masih ada sekitar 47 korban yang berada di bawah reruntuhan. Demikian, Anggra. Baik rekan Taufik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ubaidillah, oke. Duka mendalam menyelimuti keluarga Gus Ubaidillah, 14 tahun salah satu korban meninggal dunia dalam insiden runtuhnya bangunan bertingkat Pondok Pesantren Al-Qasidi di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Santri kelas 3 SMP itu diyakini wafat dalam kondisi terbaik, yakni ketika sedang menunaikan ibadah sholat asar. Agus ditemukan tim SAR gabungan pada urutan kelima pencarian pada Selasa 30 September lalu. Keyakinan keluarga diperkuat dengan adanya luka memar pada bagian mulut dan hidung korban. Hal itu dianggap sebagai tanda bahwa Agus tengah bersujud ketika tertimpa reruntuhan. Insiden itu terjadi bertepatan dengan waktu salat asar yang menurut sang ayah, korban terjadi di rakaat kedua. Meski tidak melihat langsung kondisi jenazah karena sudah disucikan, sang ayah meyakini anaknya wafat dalam posisi sujud. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh ayah korban bernama Ahmad Faiz pada Kamis 2 Oktober 2025. Agus diketahui merupakan anak keempat dari 5 bersaudara dan terakhir bertemu keluarga 2 hari sebelum kejadian. Di mata keluarga, Agus dikenal sebagai sosok periang, cenaka, dan mudah tersenyum, namun belakangan ini lebih banyak terdiam dan tersenyum. Sang ayah mengenang putranya yang selalu tersenyum meskipun dimarahi atau ditegur. Selain itu, ayah Agus juga gemar memakan ayam dan selalu menjunjung tinggi kebersamaan dengan rekan-rekannya. Kebiasaannya berbagi makanan kiriman dari orang tua menjadi kenangan tersendiri bagi sang keluarga. Meski demikian, pihak keluarga menepis isu adanya hukuman berupa pekerjaan konstruksi bagi santri. Sang ayah menegaskan bahwa aktivitas utama santri yaitu belajar mengaji dan beribadah. Hanya itu saat Mas Agus itu sholat ya? Kalau kejadian ini memang waktunya. Sholat asar itu ya, rakaat kedua itu. Untuk Mas Agus ini lukanya itu kemarin ketika dilihat itu di bagian mana Pak lukanya? Ini gini bukan apa namanya. Ya kan bisa disisihkan di sana. Jadi
dan tidak menyucikan lagi. Oh, sudah nggak lihat lagi ya? Berarti memang langsung karena di sini yang parah di bagian wajah ya? yang bagian mulut sama hidung. Seakan-akan betul kalau itu kena apa waktu sujud. Oh. Jadi yang kelihatan ke sini. Yang memar itu ya, yang bagian mulut sama hidung. Artinya menandakan Mas Agus dalam keadaan sujud gitu terakhir kali ini. Tapi ya istilahnya tidak pasti rasanya, tidak tahu sendiri. Tidak tahu sendiri. Tapi jangan meyakini begitu ya. Kalau saya meyakini begitu. Soalnya kalau kakinya terjepit itu dia itu sepertinya memang gitu. Oh, memang ketimpa itu ya. Tidak, ya sepertinya tidak tahu sendiri. Oh. Apa? Oh. Pemirsa Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggrahini Widya. Jumlah korban meninggal dunia akibat robohnya bangunan 3 lantai di Pondok Pesantren Al-Qasimi Buduran Sidoarjo, Jawa Timur kembali bertambah. Hingga Sabtu 4 Oktober sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 29 orang dengan 16 diantaranya meninggal dunia. Korban terbaru ditemukan di sektor A2 di dekat area wudhu sekira pukul 16:15 dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait situasi terkini dan update terbaru korban Pondok Pesantren Al-Qasimi ini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim rekan Taufik. Silahkan laporan Anda. Ya, selamat petang Andra, selamat petang Tribuners. Kami melaporkan dari Kompleks Pondok Pesantren Al-Qasimi di Buduran Sidoarjo. Kenapa kami berada di pinggir jalan ini? Karena baru saja ambulan melintas, yakni ambulan yang mengangkut jenazah terakhir yang ditemukan pukul 17.33 tadi. Namun yang ditemukan terakhir ini bentuknya hanya body part atau bagian tubuh, tepatnya adalah bagian kaki sebelah kanan dari pangkal paha sampai kaki bagian bawah. Dengan temuan baru ini artinya ada 17 korban meninggal dunia yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan selama ini. Dari 17 itu, 1 diantaranya dalam bentuk potongan tubuh atau body part. Sementara di lokasi kejadian, upaya pencarian terus dilakukan oleh tim SAR gabungan itu dengan menggunakan alat berat di lokasi. Alat berat dipakai untuk membuka area, kemudian ketika terlihat ada jenazah korban, proses evakuasinya dilakukan dengan manual. Korban dievakuasi, dimasukkan ke kantong jenazah, kemudian dibawa ke ambulan untuk diangkat menuju ke Rumah Sakit Bayangkara di Surabaya. Karena di sana tim DPI bekerja untuk melakukan identifikasi terhadap para korban. Dengan temuan ini total sudah ada 17 korban itu, baru 5 korban yang dikenali identitasnya, yakni 5 korban yang ditemukan pada pertama pencarian lalu. Sementara 11 lainnya sejauh ini masih proses identifikasi. Kendalanya karena beberapa hari mereka berada di bawah runtuh. Kondisi tubuh sudah berubah begitu, sehingga KTP sidik jarinya juga tidak banyak diketahui, sehingga upaya identifikasi paling maksimal dilakukan tes DNA. Nah, proses itulah yang kemudian membutuhkan itu. Untuk menunggu proses itu, orang tua atau ratusan wali santri, orang tua para korban yang selama ini menunggu di kampus Al-Qasimi atau area di sekitar pondok pesantren, disarankan oleh Basarnas atau BNPB untuk berpindah ke
kawasan Polda Jatim atau area sekitar Rumah Sakit Bayangkara yang berada di sebelum Polda Jatim di Jalan Ahmad Surabaya. Di sana fasilitas sudah disiapkan termasuk logistik dan sebagainya untuk orang tua atau wali santri yang menunggu proses identifikasi kepada anaknya. Diharapkan dengan begitu proses identifikasi lebih cepat untuk pencocokan data, barang dan sebagainya. Begitu Angga. Sementara di sekitar lokasi petugas masih terus berjaga, tim SAR masih bergantian melakukan silih berganti, melakukan shift begitu, setiap shiftnya 3 jam. Malam ini kami tadi sempat ngobrol dengan beberapa alumni santri. Malam ini proses pencarian kepada korban di lokasi kejadian juga akan melibatkan alumni santri, alumni pondok pesantren yang beberapa hari terakhir juga berada di sekitar pesantren. Itu juga sudah atas persetujuan oleh Basarnas. Mungkin mereka akan membantu proses pencarian seperti pengangkatan puing dan sebagainya. Kabar lain yang kami himpun hari ini, mulai kemarin puing-puing atau bekas reruntuhan bangunan di lokasi kejadian yang berhasil dievakuasi dengan alat berat diangkut menggunakan dan dibawa ke TPA di Japur semua atau itu dijadi satu kan proyekan yang atas mengatakannya belum fokus ke penyelidikan. Polisi masih berupaya di sisi kemanusiaan, yakni melakukan pencarian terhadap para korban yang masih tertimbun di bawah. Dugaannya sejauh ini masih ada sekitar 47 korban yang berada di bawah reruntuhan. Demikian, Anggra. Baik rekan Taufik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ubaidillah, oke. Duka mendalam menyelimuti keluarga Gus Ubaidillah, 14 tahun salah satu korban meninggal dunia dalam insiden runtuhnya bangunan bertingkat Pondok Pesantren Al-Qasidi di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Santri kelas 3 SMP itu diyakini wafat dalam kondisi terbaik, yakni ketika sedang menunaikan ibadah sholat asar. Agus ditemukan tim SAR gabungan pada urutan kelima pencarian pada Selasa 30 September lalu. Keyakinan keluarga diperkuat dengan adanya luka memar pada bagian mulut dan hidung korban. Hal itu dianggap sebagai tanda bahwa Agus tengah bersujud ketika tertimpa reruntuhan. Insiden itu terjadi bertepatan dengan waktu salat asar yang menurut sang ayah
korban terjadi di rakaat kedua. Meski tidak melihat langsung kondisi jenazah karena sudah disucikan, sang ayah meyakini anaknya wafat dalam posisi sujud. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh ayah korban bernama Ahmad Faiz pada Kamis 2 Oktober 2025. Agus diketahui merupakan anak keempat dari 5 bersaudara dan terakhir bertemu keluarga 2 hari sebelum kejadian. Di mata keluarga, Agus dikenal sebagai sosok periang, jenaka, dan mudah tersenyum, namun belakangan ini lebih banyak terdiam dan tersenyum. Sang ayah mengenang putranya yang selalu tersenyum meskipun dimarahi atau ditegur. Selain itu, ayah Agus juga gemar memakan ayam dan selalu menjunjung tinggi kebersamaan dengan rekan-rekannya. Kebiasaannya berbagi makanan kiriman dari orang tua menjadi kenangan tersendiri bagi sang keluarga. Meski demikian, pihak keluarga menepis isu adanya hukuman berupa pekerjaan konstruksi bagi santri. Sang ayah menegaskan bahwa aktivitas utama santri yaitu belajar mengaji dan beribadah. Hanya itu saat Mas Agus itu sholat ya? Kalau kejadian ini memang waktunya. Sholat asar itu ya, rakaat kedua ya. Untuk Mas Agus ini lukanya itu kemarin ketika dilihat itu di bagian mana Pak lukanya? Ini gini bukan apa namanya. Ya kan bisa disisihkan di sana. Jadi saya nggak menyucikan lagi. Oh sudah nggak lihat lagi ya? Berarti memang langsung karena di sini. Yang parah di bagian wajah ya? Yang kelihatan mulut sama hidung. Seakan-akan betul kalau itu karena apa waktu sujud. Oh. Jadi yang kelihatan di sini. Yang memar itu ya, yang bagian mulut sama hidung. Nanti yang menandakan Mas Agus dalam keadaan sujud gitu terakhir kali ini. Tapi ya istilahnya nggak pasti, rasanya nggak tahu sendiri. Nggak tahu sendiri. Tapi jangan meyakini begitu nih. Kalau saya meyakini begitu, soalnya kalau kakinya keterspit itu dia itu sepertinya memang gitu. Oh, memang ketimpa itu ya? Enggak, ya sepertinya enggak tahu sendiri. Oh. Apa katanya? Oh. Pemirsa Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggrahini Widya. Jumlah korban meninggal dunia akibat robohnya bangunan 3 lantai di Pondok Pesantren Al-Qasini Buduran Sidoarjo, Jawa Timur kembali bertambah. Hingga Sabtu 4 Oktober sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 29 orang dengan 16 diantaranya meninggal dunia. Korban terbaru ditemukan di sektor A2 di dekat area wudhu sekira pukul 16:15 dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait situasi terkini dan update terbaru korban Pondok Pesantren Al-Qasini ini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim rekan Taufik. Silahkan laporan Anda. Ya, selamat petang Anggra, selamat petang Tribuners. Kami laporkan dari Kompleks Pondok Pesantren Al-Qasini di Buduran Sidoarjo. Kenapa kami berada di pinggir jalan ini? Karena baru saja ambulan melintas, yakni ambulan yang mengangkut jenazah terakhir yang ditemukan pukul 17.33 tadi. Namun yang ditemukan terakhir ini bentuknya hanya body part atau bagian tubuh. Tepatnya adalah bagian kaki sebelah kanan dari pangkal paha sampai kaki bagian bawah. Dengan temuan baru ini artinya ada 17 korban meninggal dunia yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan selama ini. Dari 17 itu 1 diantaranya dalam bentuk potongan tubuh atau body part. Sementara di lokasi kejadian, upaya pencarian terus dilakukan oleh tim SAR gabungan itu
dengan menggunakan alat berat di lokasi. Alat berat dipakai untuk membuka area, kemudian ketika terlihat ada jenazah korban, proses evakuasinya dilakukan dengan manual. Korban dievakuasi, dimasukkan ke kantong jenazah, kemudian dibawa ke ambulan untuk diangkat menuju ke Rumah Sakit Bayangkara di Surabaya. Karena di sana tim DPI bekerja untuk melakukan identifikasi terhadap para korban. Dengan temuan ini total sudah 17 korban itu, baru 5 korban yang dikenali identitasnya, yakni 5 korban yang ditemukan pada pertama pencarian lalu, sementara 11 lainnya sejauh ini masih proses identifikasi. Kendalanya karena beberapa hari mereka berada di bawah runtuh. Kondisi tubuh sudah berubah begitu, sehingga sidik jarinya juga tidak banyak diketahui, sehingga upaya identifikasi paling maksimal dilakukan tes DNA. Nah, proses itulah yang kemudian membutuhkan itu. Untuk menunggu proses itu, orang tua atau ratusan wali santri, orang tua para korban yang selama ini menunggu di kampus Al-Khazini atau area di sekitar pondok pesantren, disarankan oleh Basarnas atau BNPB untuk berpindah ke kawasan Polda Jatim atau area sekitar Rumah Sakit Bayangkara yang berada di sebelum Polda Jatim di Jalan Ahmad Surabaya. Di sana fasilitas sudah disiapkan termasuk logistik dan sebagainya untuk orang tua atau wali santri yang menunggu proses identifikasi kepada anaknya. Diharapkan dengan begitu proses identifikasi lebih cepat untuk pencocokan data, barang dan sebagainya. Begitu Angga. Sementara di sekitar lokasi petugas masih terus berjaga, tim SAR masih bergantian melakukan silih berganti, melakukan shift begitu, setiap shiftnya 3 jam. Malam ini kami tadi sempat ngobrol dengan beberapa alumni santri. Malam ini proses pencarian kepada korban di lokasi kejadian juga akan melibatkan alumni santri, alumni pondok pesantren yang beberapa hari terakhir juga berada di sekitar pesantren. Itu juga sudah atas persetujuan oleh Basarnas. Mungkin mereka akan membantu proses pencarian seperti pengangkatan puing dan sebagainya. Kabar lain yang kami himpun hari ini, mulai kemarin puing-puing atau bekas reruntuhan bangunan di lokasi kejadian yang berhasil dievakuasi dengan alat berat diangkut menggunakan dan dibawa ke PPA di Japur semua atau itu dijadi satu kan proyekan yang atas mengatakannya belum fokus ke penyelidikan. Polisi masih berupaya di sisi kemanusiaan, yakni melakukan pencarian terhadap para korban yang masih tertimbun di bawah. Dugaannya sejauh ini masih ada sekitar 47 korban yang berada di bawah reruntuhan. Demikian, Anggra. Baik rekan Taufik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Itu.
Ubaidillah. Oke. Duka mendalam menyelimuti keluarga Agus Ubaidillah, 14 tahun salah satu korban meninggal dunia dalam insiden runtuhnya bangunan bertingkat Pondok Pesantren Al-Qasidi di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Santri kelas 3 SMP itu diyakini wafat dalam kondisi terbaik, yakni ketika sedang menunaikan ibadah sholat asar. Agus ditemukan tim SAR gabungan pada urutan kelima pencarian pada Selasa 30 September lalu. Keyakinan keluarga diperkuat dengan adanya luka memar pada bagian mulut dan hidung korban. Hal itu dianggap sebagai tanda bahwa Agus tengah bersujud ketika tertimpa reruntuhan. Insiden itu terjadi bertepatan dengan waktu salat asar yang menurut sang ayah, korban terjadi di rakaat kedua. Meski tidak melihat langsung kondisi jenazah karena sudah disucikan, sang ayah meyakini anaknya wafat dalam posisi sujud. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh ayah korban bernama Ahmad Faiz pada Kamis 2 Oktober 2025. Agus diketahui merupakan anak keempat dari 5 bersaudara dan terakhir bertemu keluarga 2 hari sebelum kejadian. Di mata keluarga, Agus dikenal sebagai sosok periang, cenaka, dan mudah tersenyum, namun belakangan ini lebih banyak terdiam dan tersenyum. Sang ayah mengenang putranya yang selalu tersenyum meskipun dimarahi atau ditegur. Selain itu, ayah Agus juga gemar memakan ayam dan selalu menjunjung tinggi kebersamaan dengan rekan-rekannya. Kebiasaannya berbagi makanan kiriman dari orang tua menjadi kenangan tersendiri bagi sang keluarga. Meski demikian, pihak keluarga menepis isu adanya hukuman berupa pekerjaan konstruksi bagi santri. Sang ayah menegaskan bahwa aktivitas utama santri yaitu belajar mengaji dan beribadah. Hanya itu saat Mas Agus itu sholat ya? Kalau kejadiannya memang waktu Sholat asar itu ya, rakaat kedua ya. Untuk Mas Agus ini lukanya itu kemarin ketika dilihat itu di bagian mana Pak lukanya? ini gini, bukan apa namanya. Ya kan bisa disisihkan di sana, jadi ya enggak menyucikan lagi. Oh, sudah nggak lihat lagi ya? Kan sudah ada. Berarti memang langsung Karena di sini yang parah di bagian wajah ya? yang bagian mulut sama hidung. Seakan-akan betul kalau itu apa waktu sujud. Oh, Jadi yang kelihatan di sini. yang memar itu ya, yang bagian mulut sama hidung. Berarti yang menandakan Mas Agus dalam keadaan sujud gitu terakhir kali ini Pak. Tapi ya istilahnya tidak pasti, rasanya tidak tahu sendiri. Nggak tahu sendiri. Tapi jangan meyakini begitu nih. Kalau saya meyakini begitu, soalnya kalau kakinya keterspit itu dia itu sepertinya memang gitu. Oh, memang ketimpa itu ya? Tidak, ya sepertinya tidak tahu sendiri. Oh. Apa katanya? Oh. Pemirsa, Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggrahini Widya. Jumlah korban meninggal dunia akibat robohnya bangunan 3 lantai di Pondok Pesantren Al-Qasidi Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur kembali bertambah. Hingga Sabtu 4 Oktober sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 29 orang dengan 16 diantaranya meninggal dunia. Korban terbaru ditemukan di sektor A2 di dekat area wudhu sekira pukul 16:15 dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait situasi terkini dan update terbaru korban Pondok Pesantren Al-Qasidi ini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim rekan Taufik. Silahkan laporan Anda. Ya, selamat petang Anggra, selamat petang Tribuners. Kami melaporkan dari Kompleks Pondok Pesantren Al-Qasidi di Buduran, Sidoarjo.
Kenapa kami berada di pinggir jalan ini? Karena baru saja ambulan melintas, yakni ambulan yang mengangkut jenazah terakhir yang ditemukan pukul 17.33 tadi. Namun yang ditemukan terakhir ini bentuknya hanya body part atau bagian tubuh. Tepatnya adalah bagian kaki sebelah kanan dari pangkal paha sampai kaki bagian bawah. Dengan temuan baru ini artinya ada 17 korban meninggal dunia yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan selama ini. Dari 17 itu, 1 diantaranya dalam bentuk potongan tubuh atau body part. Sementara di lokasi kejadian, upaya pencarian terus dilakukan oleh tim SAR gabungan itu dengan menggunakan alat berat di lokasi. Alat berat dipakai untuk membuka area, kemudian ketika terlihat ada jenazah korban, proses evakuasinya dilakukan dengan manual. Korban dievakuasi, dimasukkan ke kantong jenazah, kemudian dibawa ke ambulan untuk diangkat menuju ke Rumah Sakit Bayangkara di Surabaya. Karena di sana tim DPI bekerja untuk melakukan identifikasi terhadap para korban. Dengan temuan ini total sudah 17 korban itu, baru 5 korban yang dikenali identitasnya, yakni 5 korban yang ditemukan pada pertama pencarian lalu. Sementara 11 lainnya sejauh ini masih proses identifikasi. Kendalanya karena beberapa hari mereka berada di bawah runtuh. Kondisi tubuh sudah berubah begitu, sehingga sidik jarinya juga tidak banyak diketahui, sehingga upaya identifikasi paling maksimal dilakukan tes DNA. Nah, proses itulah yang kemudian membutuhkan itu. Untuk menunggu proses itu, orang tua atau ratusan wali santri, orang tua para korban yang selama ini menunggu di kampus Al-Khazini atau area di sekitar pondok pesantren, disarankan oleh Basarnas atau BNPB untuk berpindah ke kawasan Polda Jatim atau area sekitar Rumah Sakit Bayangkara yang berada di sebelum Polda Jatim di Jalan Ahmad Surabaya. Di sana fasilitas sudah disiapkan termasuk logistik dan sebagainya untuk orang tua atau wali santri yang menunggu proses identifikasi kepada anaknya. Diharapkan dengan begitu proses identifikasi lebih cepat untuk pencocokan data, barang dan sebagainya. Begitu Angga. Sementara di sekitar lokasi petugas masih terus berjaga, tim SAR masih bergantian melakukan silih berganti, melakukan shift begitu, setiap shiftnya 3 jam. Malam ini kami tadi sempat ngobrol dengan beberapa alumni santri. Malam ini proses pencarian kepada korban di lokasi kejadian juga akan melibatkan alumni santri, alumni pondok pesantren yang beberapa hari terakhir juga berada di sekitar pesantren. Itu juga sudah atas persetujuan oleh Basarnas. Mungkin mereka akan membantu proses pencarian seperti pengangkatan puing dan sebagainya. Kabar lain yang kami himpun hari ini, mulai kemarin puing-puing atau bekas reruntuhan bangunan di lokasi kejadian yang berhasil dievakuasi dengan alat berat diangkut menggunakan dan dibawa ke TPA di Japur semua atau itu dijadi satu kan proyekan yang atas mengatakannya belum fokus ke penyelidikan. Polisi masih berupaya di sisi kemanusiaan, yakni melakukan pencarian terhadap para korban yang masih tertimbun di bawah. Dugaannya sejauh ini masih ada sekitar 47 korban yang berada di bawah reruntuhan. Demikian, Anggra. Baik rekan Taufik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Ubaidillah, oke. Duka mendalam menyelimuti keluarga Agus Ubaidillah, 14 tahun, salah satu korban meninggal dunia dalam insiden runtuhnya bangunan bertingkat Pondok Pesantren Al-Qausidi di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Santri kelas 3 SMP itu diyakini wafat dalam kondisi terbaik, yakni ketika sedang menunaikan ibadah sholat asar. Agus ditemukan tim SAR gabungan pada urutan kelima pencarian pada Selasa 30 September lalu. Keyakinan keluarga diperkuat dengan adanya luka memar pada bagian mulut dan hidung korban. Hal itu dianggap sebagai tanda bahwa Agus tengah bersujud ketika tertimpa reruntuhan. Insiden itu terjadi bertepatan dengan waktu salat asar yang menurut sang ayah, korban terjadi di rakaat kedua. Meski tidak melihat langsung kondisi jenazah karena sudah disucikan, sang ayah meyakini anaknya wafat dalam posisi sujud. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh ayah korban bernama Ahmad Faiz pada Kamis 2 Oktober 2025. Agus diketahui merupakan anak keempat dari 5 bersaudara dan terakhir bertemu keluarga 2 hari sebelum kejadian. Di mata keluarga, Agus dikenal sebagai sosok periang, cenaka, dan mudah tersenyum, namun belakangan ini lebih banyak terdiam dan tersenyum. Sang ayah mengenang putranya yang selalu tersenyum meskipun dimarahi atau ditegur. Selain itu, ayah Agus juga gemar memakan ayam dan selalu menjunjung tinggi kebersamaan dengan rekan-rekannya. Kebiasaannya berbagi makanan kiriman dari orang tua menjadi kenangan tersendiri bagi sang keluarga. Meski demikian, pihak keluarga menepis isu adanya hukuman berupa pekerjaan konstruksi bagi santri. Sang ayah menegaskan bahwa aktivitas utama santri yaitu belajar mengaji dan beribadah. Hanya itu saat Mas Agus itu sholat ya? Kalau kejadian ini memang waktu Sholat asar itu ya, rakaat kedua itu. Untuk Mas Agus ini lukanya itu kemarin ketika dilihat itu di bagian mana Pak lukanya? ini gini, bukan apa namanya, ya kan bisa disisihkan di sana, jadi ya nggak menyucikan lagi. Oh, sudah nggak lihat lagi ya? Kan sudah Berarti memang langsung karena di sini yang parah di bagian wajah ya? yang kelihatan mulut sama hidung. Seakan-akan betul kalau itu karena apa waktu sujud. Oh. Jadi yang kelihatan di sini. Yang memar itu ya, yang bagian mulut sama hidung. Artinya menandakan Mas Agus dalam keadaan sujud gitu terakhir kali ini. Tapi ya istilahnya nggak pasti, rasanya nggak tahu sendiri. Nggak tahu sendiri. Tapi jangan meyakini begitu nih. Kalau saya meyakini begitu, soalnya kalau kakinya keterspit itu dia itu sepertinya memang gitu. Oh, memang ketimpa itu ya? Enggak, ya sepertinya enggak kayak sendiri. Oh. Kata-kata Oh.
Pemirsa, Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggrahini Widya. Jumlah korban meninggal dunia akibat robohnya bangunan 3 lantai di Pondok Pesantren Al-Qasim Buduran Sidoarjo, Jawa Timur kembali bertambah. Hingga Sabtu 4 Oktober sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 29 orang dengan 16 diantaranya meninggal dunia. Korban terbaru ditemukan di sektor A2 di dekat area wudhu sekira pukul 16:15 dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait situasi terkini dan update terbaru korban Pondok Pesantren Al-Qasim ini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim rekan Taufik. Silahkan laporan Anda. Ya, selamat petang Anggra, selamat petang Tribuners. Kami melaporkan dari Kompleks Pondok Pesantren Al-Qasim di Buduran Sidoarjo. Kenapa kami berada di pinggir jalan ini? Karena baru saja ambulan melintas, yakni ambulan yang mengangkut jenazah terakhir yang ditemukan pukul 17.33 tadi. Namun yang ditemukan terakhir ini bentuknya hanya body part atau bagian tubuh, tepatnya adalah bagian kaki sebelah kanan dari pangkal paha sampai kaki bagian bawah. Dengan temuan baru ini artinya ada 17 korban meninggal dunia yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan selama ini. Dari 17 itu, 1 diantaranya dalam bentuk potongan tubuh atau body part. Sementara di lokasi kejadian, upaya pencarian terus dilakukan oleh tim SAR gabungan itu dengan menggunakan alat berat di lokasi. Alat berat dipakai untuk membuka area, kemudian ketika terlihat ada jenazah korban, proses evakuasinya dilakukan dengan manual. Korban dievakuasi, dimasukkan ke kantong jenazah, kemudian dibawa ke ambulan untuk diangkat menuju ke Rumah Sakit Bayangkara di Surabaya. Karena di sana tim DPI bekerja untuk melakukan identifikasi terhadap para korban. Dengan temuan ini total sudah ada 17 korban itu, baru 5 korban yang dikenali identitasnya, yakni 5 korban yang ditemukan pada pertama pencarian lalu, sementara 11 lainnya sejauh ini masih proses identifikasi. Kendalanya karena beberapa hari mereka berada di bawah runtuh. Kondisi tubuh sudah berubah begitu, sehingga KTP sidik jarinya juga tidak banyak diketahui, sehingga upaya identifikasi paling maksimal dilakukan tes DNA. Nah, proses itulah yang kemudian membutuhkan itu. Untuk menunggu proses itu, orang tua atau ratusan wali santri, orang tua para korban yang selama ini menunggu di kampus Al-Qasim atau area di sekitar pondok pesantren, disarankan oleh Basarnas atau BNPB untuk berpindah ke kawasan Polda Jatim atau area sekitar Rumah Sakit Bayangkara yang berada di sebelah gedung Polda Jatim di Jalan Ahmad Surabaya. Di sana fasilitas sudah disiapkan termasuk logistik dan sebagainya untuk orang tua atau wali santri yang menunggu proses identifikasi kepada anaknya. Diharapkan dengan begitu proses identifikasi lebih cepat untuk pencocokan data, barang dan sebagainya. Begitu Andra. Sementara di sekitar lokasi, petugas masih terus berjaga, tim SAR masih bergantian, melakukan silih berganti, melakukan shift begitu, setiap shiftnya 3 jam. Malam ini kami tadi sempat ngobrol dengan beberapa alumni santri. Malam ini proses pencarian kepada korban di lokasi kejadian juga akan melibatkan alumni santri, alumni pondok pesantren yang beberapa hari terakhir juga berada di sekitar pesantren. Itu juga sudah atas persetujuan oleh Basarnas. Mungkin mereka akan membantu proses pencarian seperti pengangkatan puing dan sebagainya. Kabar lain yang kami himpun hari ini, mulai kemarin
puing-puing atau bekas reruntuhan bangunan di lokasi kejadian yang berhasil dievakuasi dengan alat berat, diangkut menggunakan dan dibawa ke TPA di Japur semua batu atau itu dijadi satu kan proyekan yang atas mengatakannya belum fokus ke penyelidikan. Polisi masih berupaya di sisi kemanusiaan, yakni melakukan pencarian terhadap para korban yang masih tertimbun di bawah. Dugaannya sejauh ini masih ada sekitar 47 korban yang berada di bawah reruntuhan. Demikian, Anggra. Baik rekan Taufik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ubaidillah, oke. Duka mendalam menyelimuti keluarga Gus Ubaidillah, 14 tahun salah satu korban meninggal dunia dalam insiden runtuhnya bangunan bertingkat Pondok Pesantren Al-Qasidi di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Santri kelas 3 SMP itu diyakini wafat dalam kondisi terbaik, yakni ketika sedang menunaikan ibadah sholat asar. Agus ditemukan tim SAR gabungan pada urutan kelima pencarian pada Selasa 30 September lalu. Keyakinan keluarga diperkuat dengan adanya luka memar pada bagian mulut dan hidung korban. Hal itu dianggap sebagai tanda bahwa Agus tengah bersujud ketika tertimpa reruntuhan. Insiden itu terjadi bertepatan dengan waktu salat asar yang menurut sang ayah, korban terjadi di rakaat kedua. Meski tidak melihat langsung kondisi jenazah karena sudah disucikan, sang ayah meyakini anaknya wafat dalam posisi sujud. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh ayah korban bernama Ahmad Faiz pada Kamis 2 Oktober 2025. Agus diketahui merupakan anak keempat dari 5 bersaudara dan terakhir bertemu keluarga 2 hari sebelum kejadian. Di mata keluarga, Agus dikenal sebagai sosok periang, cenaka, dan mudah tersenyum, namun belakangan ini lebih banyak terdiam dan tersenyum. Sang ayah mengenang putranya yang selalu tersenyum meskipun dimarahi atau ditegur. Selain itu, ayah Agus juga gemar memakan ayam dan selalu menjunjung tinggi kebersamaan dengan rekan-rekannya. Kebiasaannya berbagi makanan kiriman dari orang tua menjadi kenangan tersendiri bagi sang keluarga. Meski demikian, pihak keluarga menepis isu adanya hukuman berupa pekerjaan konstruksi bagi santri. Sang ayah menegaskan bahwa aktivitas utama santri yaitu belajar mengaji dan beribadah. Hanya itu saat Mas Agus itu sholat ya? Kalau kejadian itu memang waktu
sholat asar itu ya, rakaat kedua itu. Untuk Mas Agus ini lukanya itu kemarin ketika dilihat itu di bagian mana Pak lukanya? Ini gini, bukan apa namanya. Dia akan bisa disisihkan di sana. Jadi dia nggak menyucikan lagi. Oh, sudah nggak lihat lagi ya? Berarti memang langsung di sini. yang parah di bagian wajah ya? Yang bagian mulut sama hidung. Seakan-akan betul kalau itu kena apa waktu itu. Oh. Jadi yang kelihatan ke sini. Yang memar itu ya, yang bagian mulut sama hidung. Nanti yang menandakan Mas Agus dalam keadaan sujud gitu terakhir kali ini. Tapi ya istilahnya nggak pasti, rasanya nggak tahu sendiri. Nggak tahu sendiri. Tapi jangan meyakini begitu nih. Kalau saya meyakini begitu. Soalnya kalau kakinya keterpit itu yang itu sepertinya memang gitu. Oh, memang ketimpa itu ya? Enggak, ya sepertinya enggak tahu sendiri. Oh. Apa? Kata-katanya. Oh. Pemirsa, Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggrahini Widya. Jumlah korban meninggal dunia akibat robohnya bangunan 3 lantai di Pondok Pesantren Al-Qasim Buduran Sidoarjo, Jawa Timur kembali bertambah. Hingga Sabtu 4 Oktober sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 29 orang dengan 16 diantaranya meninggal dunia. Korban terbaru ditemukan di sektor A2 di dekat area wudhu sekira pukul 16:15 dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait situasi terkini dan update terbaru korban Pondok Pesantren Al-Qasim ini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim rekan Taufik. Silahkan laporan Anda. Ya, selamat petang Anggra, selamat petang Tribuners. Kami melaporkan dari Kompleks Pondok Pesantren Al-Qasim di Buduran Sidoarjo. Kenapa kami berada di pinggir jalan ini? Karena baru saja ambulan melintas, yakni ambulan yang mengangkut jenazah terakhir yang ditemukan pukul 17.33 tadi. Namun yang ditemukan terakhir ini bentuknya hanya body part atau bagian tubuh. Tepatnya adalah bagian kaki sebelah kanan dari pangkal paha sampai kaki bagian bawah. Dengan temuan baru ini artinya ada 17 korban meninggal dunia yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan selama ini. Dari 17 itu, 1 diantaranya dalam bentuk potongan tubuh atau body part. Sementara di lokasi kejadian, upaya pencarian terus dilakukan oleh tim SAR gabungan itu dengan menggunakan alat berat di lokasi. Alat berat dipakai untuk membuka area, kemudian ketika terlihat ada jenazah korban, proses evakuasinya dilakukan dengan manual. Korban dievakuasi, dimasukkan ke kantong jenazah, kemudian dibawa ke ambulan untuk diangkat menuju ke Rumah Sakit Bayangkara di Surabaya. Karena di sana tim DPI bekerja untuk melakukan identifikasi terhadap para korban. Dengan temuan ini total sudah 17 korban itu, baru 5 korban yang dikenali identitasnya, yakni 5 korban yang ditemukan pada pertama pencarian lalu, sementara 11 lainnya sejauh ini masih proses identifikasi. Kendalanya karena beberapa hari mereka berada di bawah runtuh. Kondisi tubuh sudah berubah begitu, sehingga KTP sidik jarinya juga tidak banyak diketahui, sehingga upaya identifikasi paling maksimal dilakukan tes DNA. Nah, proses itulah yang kemudian membutuhkan
untuk menunggu proses itu, orang tua atau ratusan wali santri, orang tua para korban yang selama ini menunggu di kampus Al-Khazini atau area di sekitar pondok pesantren, disarankan oleh Basarnas atau BNPB untuk berpindah ke kawasan Polda Jatim atau area sekitar Rumah Sakit Bayangkara yang berada di sebelum Polda Jatim di Jalan Ahmad Surabaya. Di sana fasilitas sudah disiapkan termasuk logistik dan sebagainya untuk orang tua atau wali santri yang menunggu proses identifikasi kepada anaknya. Diharapkan dengan begitu proses identifikasi lebih cepat untuk pencocokan data, barang dan sebagainya. Begitu Angga. Sementara di sekitar lokasi petugas masih terus berjaga, tim SAR masih bergantian melakukan silih berganti, melakukan shift begitu, setiap shiftnya 3 jam. Malam ini kami tadi sempat ngobrol dengan beberapa alumni santri. Malam ini proses pencarian kepada korban di lokasi kejadian juga akan melibatkan alumni santri, alumni pondok pesantren yang beberapa hari terakhir juga berada di sekitar pesantren. Itu juga sudah atas persetujuan oleh Basarnas. Mungkin mereka akan membantu proses pencarian seperti pengangkatan puing dan sebagainya. Kabar lain yang kami himpun hari ini, mulai kemarin puing-puing atau bekas reruntuhan bangunan di lokasi kejadian yang berhasil dievakuasi dengan alat berat diangkut menggunakan dan dibawa ke TPA di Japur semua atau itu dijadi satu kan proyekan yang atas mengatakannya belum fokus ke penyelidikan. Polisi masih berupaya di sisi kemanusiaan, yakni melakukan pencarian terhadap para korban yang masih tertimbun di bawah. Dugaannya sejauh ini masih ada sekitar 47 korban yang berada di bawah reruntuhan. Sekian, Anggra. Baik rekan Taufik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ubaidillah, oke. Duka mendalam menyelimuti keluarga Gus Ubaidillah, 14 tahun, salah satu korban meninggal dunia dalam insiden runtuhnya bangunan bertingkat Pondok Pesantren Al-Khazini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Santri kelas 3 SMP itu diyakini wafat dalam kondisi terbaik, yakni ketika sedang menunaikan ibadah sholat asar. Agus ditemukan tim SAR gabungan pada urutan kelima pencarian pada Selasa 30 September lalu. Keyakinan keluarga diperkuat dengan adanya luka memar pada bagian mulut dan hidung korban.
Hal itu dianggap sebagai tanda bahwa Agus tengah bersujud ketika tertimpa reruntuhan. Insiden itu terjadi bertepatan dengan waktu salat asar yang menurut sang ayah, korban terjadi di rakaat kedua. Meski tidak melihat langsung kondisi jenazah karena sudah disucikan, sang ayah meyakini anaknya wafat dalam posisi sujud. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh ayah korban bernama Ahmad Faiz pada Kamis 2 Oktober 2025. Agus diketahui merupakan anak keempat dari 5 bersaudara dan terakhir bertemu keluarga 2 hari sebelum kejadian. Di mata keluarga, Agus dikenal sebagai sosok periang, cenaka, dan mudah tersenyum, namun belakangan ini lebih banyak terdiam dan tersenyum. Sang ayah mengenang putranya yang selalu tersenyum meskipun dimarahi atau ditegur. Selain itu, ayah Agus juga gemar memakan ayam dan selalu menjunjung tinggi kebersamaan dengan rekan-rekannya. Kebiasaannya berbagi makanan kiriman dari orang tua menjadi kenangan tersendiri bagi sang keluarga. Meski demikian, pihak keluarga menepis isu adanya hukuman berupa pekerjaan konstruksi bagi santri. Sang ayah menegaskan bahwa aktivitas utama santri yaitu belajar mengaji dan beribadah. Hanya itu saat Mas Agus itu sholat ya? Kalau kejadian ini memang waktunya ya. Sholat asar itu ya, rakaat kedua itu. Untuk Mas Agus ini lukanya itu kemarin ketika dilihat itu di bagian mana Pak lukanya? Ini gini bukan apa namanya. Ya kan bisa disisihkan di sana. Jadi dan tidak menyucikan lagi. Oh sudah nggak lihat lagi ya? Berarti memang langsung di sini. yang parah di bagian wajah ya? Yang bagian mulut sama hidung. Seakan-akan betul kalau itu gerak waktu sujud. Oh. Jadi yang kelihatan di sini. Yang memar itu ya, yang bagian mulut sama hidung. Artinya menandakan Mas Agus dalam keadaan sujud gitu terakhir kali ini. Tapi ya istilahnya tidak pasti, rasanya tidak tahu sendiri. Tidak tahu sendiri. Tapi jangan meyakini begitu nih. Kalau saya meyakini begitu, soalnya kalau kakinya keterpit itu dia itu sepertinya memang gitu. Oh, memang ketimpa itu ya? Tidak, ya sepertinya tidak tahu sendiri. Oh. Kata-katanya. Oh. Pemirsa Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Anggrahini Widya. Jumlah korban meninggal dunia akibat robohnya bangunan 3 lantai di Pondok Pesantren Al-Qausini Buduran Sidoarjo, Jawa Timur kembali bertambah. Hingga Sabtu 4 Oktober sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 29 orang dengan 16 diantaranya meninggal dunia. Korban terbaru ditemukan di sektor A2 di dekat area wudhu sekira pukul 16:15 dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait situasi terkini dan update terbaru korban Pondok Pesantren Al-Qausini ini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim rekan Taufik. Silahkan laporan Anda. Ya, selamat petang Anggra, selamat petang Tribuners. Kami melaporkan dari Kompleks Pondok Pesantren Al-Qausini di Buduran Sidoarjo. Kenapa kami berada di pinggir jalan ini? Karena baru saja ambulan melintas, yakni ambulan yang mengangkut jenazah terakhir yang ditemukan pukul 17.33 tadi. Namun yang ditemukan terakhir ini bentuknya hanya body part atau bagian tubuh, tepatnya adalah bagian kaki sebelah kanan dari pangkal paha sampai kaki bagian bawah. Dengan temuan baru ini artinya ada 17 korban meninggal dunia yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan selama ini.
Dari 17 itu 1 diantaranya dalam bentuk potongan tubuh atau body part. Nah, sementara di lokasi kejadian, upaya pencarian terus dilakukan oleh tim SAR gabungan itu dengan menggunakan alat berat di lokasi. Alat berat dipakai untuk membuka area, kemudian ketika terlihat ada jenazah korban, proses evakuasinya dilakukan dengan manual. Korban dievakuasi, dimasukkan ke kantong jenazah, kemudian dibawa ke ambulan untuk diangkat menuju ke Rumah Sakit Bayangkara di Surabaya. Karena di sana tim DPI bekerja untuk melakukan identifikasi terhadap para korban. Dengan temuan ini total sudah ada 17 korban itu, baru 5 korban yang dikenali identitasnya, yakni 5 korban yang ditemukan pada pertama pencarian lalu, sementara 11 lainnya sejauh ini masih proses identifikasi. Kendalanya karena beberapa hari mereka berada di bawah runtuh. Kondisi tubuh sudah berubah begitu, sehingga KTP sidik jarinya juga tidak banyak diketahui, sehingga upaya identifikasi paling maksimal dilakukan tes DNA. Nah, proses itulah yang kemudian membutuhkan itu. Untuk menunggu proses itu, orang tua atau ratusan wali santri, orang tua para korban yang selama ini menunggu di kampus Al-Khazini atau area di sekitar pondok pesantren, disarankan oleh Basarnas atau BNPB untuk berpindah ke kawasan Polda Jatim atau area sekitar Rumah Sakit Bayangkara yang berada di sebelum Polda Jatim di Jalan Ahmad Surabaya. Di sana fasilitas sudah disiapkan termasuk logistik dan sebagainya untuk orang tua atau wali santri yang menunggu proses identifikasi kepada anaknya. Diharapkan dengan begitu proses identifikasi lebih cepat untuk pencocokan data, barang dan sebagainya. Begitu Andra. Sementara di sekitar lokasi petugas masih terus berjaga, tim SAR masih bergantian melakukan silih berganti, melakukan shift begitu, setiap shiftnya 3 jam. Malam ini kami tadi sempat ngobrol dengan beberapa alumni santri. Malam ini proses pencarian kepada korban di lokasi kejadian juga akan melibatkan alumni santri, alumni pondok pesantren yang beberapa hari terakhir juga berada di sekitar pesantren. Itu juga atas persetujuan oleh Basarnas. Mungkin mereka akan membantu proses pencarian seperti pengangkatan puing dan sebagainya. Kabar lain yang kami himpun hari ini, mulai kemarin puing-puing atau bekas reruntuhan bangunan di lokasi kejadian yang berhasil dievakuasi dengan alat berat diangkut menggunakan dan dibawa ke TPA di Japur semua atau itu jadi satu kan proyekan yang atas mengatakannya belum fokus ke penyelidikan. Polisi masih berupaya di sisi kemanusiaan, yakni melakukan pencarian terhadap para korban yang masih tertimbun di bawah. Dugaannya sejauh ini masih ada sekitar 47 korban yang berada di bawah reruntuhan. Sekian, Anggra. Baik rekan Taufik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya,